Recording in progress. Good morning, honorable guests, ladies and gentlemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Thank you very much for coming back with us, honorable guests, ladies and gentlemen. And let me begin by giving you a warm welcome to the Day 3 of International Forum on Spice Road 2021. The International Forum on Spice Road, or IFSR, is an annual forum that broadens the opportunities for cross-border and cross-cultural dialogue in revisiting the traces of intercultural exchange based on the spice route as one of the world's common heritage. And IFSR is an initiative of the Negeri Rempah Foundation, held annually since 2019. The third International Forum on Spice Route is brought to you today by the Negeri Rempah Foundation in association with Indonesian Maritime Youth, Rumah Produktif Indonesia, Perhimpunan Masyarakat Etnobiologi Indonesia, and Jaringan Masyarakat Negeri Rempah. Let me introduce myself first. My name is Cynthia Caroline. I am an Assistant Secretary General for Indonesian Maritime Youth, and I am your MC for this session. It is such an honor to welcome you here in this event. And once again, we would like to say thank you for the presence of the happy audience. And we appreciate you taking time off your busy schedules to join us today. So we hope you will learn a lot today, and we have lined up for you to be fruitful and engaging. Today's agenda will be divided into 3 sessions. The first session is Understanding the World Heritage Nominations. This first session will be delivered in English. We will talk about the opportunity for serial nominations of the spice route under the World Heritage Conventions or multinational nominations on ICH. These sessions would give you a better understanding about the process behind nominating a World Heritage, including its categories. And then the second session, Spice Route Now and Then, will be delivered in Bahasa Indonesia. And in this session, we will talk about the process of nominating the spice route as a World Heritage. How far can the industrial sector respond and contextualize it to its respective fields? And if the spice route succeeds in becoming a World Heritage, to what extent can the industrial sector create added value for the economic development? And is it true that economic development cannot always be in harmony with cultural heritage? Let's just discuss it in the second session. And then the third session, Strengthening the Community Movements. These third sessions will be delivered in Bahasa Indonesia. And we will talk about the spice route as a literacy movement, which provides an entry point to a multiple dimensions of knowledge. This session presents mobilizer communities who have carried out their activism in their respective fields. Whereas for these communities, with or without the support of the government, the public literacy movement must be continued and must be made sustainable. And the community must be able to move independently. Well, we will see how they strengthening their movements in the third sessions. So without any further delay, let's start our first agenda for today. In this first session, Understanding the World Heritage Nominations will be moderated by Ms. Sri Shindi Indira ST MSc. Ms. Shindi Indira is an urban landscape architect, and she is also currently active as a lecturer at the Universitas Pembangunan Pancabudi. She is one of the leading activists at the Beranda Warisan Sumatra, and her research activities are concerning urban landscape ecology and cultural landscape studies.
So to Miss Sri Shindi Indira, please, the time is yours. Thank you, Miss Cynthia Caroline. Thank you very much for this opportunity. Good morning, everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, I'm very happy this morning to be given the opportunity to lead the discussions, and also we have these honorable and distinguished speakers from the World Heritage Nominations experts. And this morning there are four speakers. But first, I would like to thank the honorable and distinguished guests, and also the honorable executive directors of Negeri Rempah Foundations and all the committees who work very hard to make this program come true. The third day of program of International Forum on Spice Route held by Negeri Rempah Foundations. These first sessions will talk about the understanding the World Heritage nominations, and hopefully we will learn a lot from the speakers. Well, I have four speakers. The first speakers will be Ms. Mo Chiba. Ms. Mo Chiba is presently the Chief of Culture Unit at UNESCO Jakarta office for Brunei Darussalam, Indonesia, Philippines, Malaysia, and Timor-Leste since 2018. She joined UNESCO headquarters in 2000 and began her career in divisions of creative industry and subsequently in the divisions of cultural policies. In charge of developing a new international conventions of UNESCO on the diversity of cultural content and artistic expressions. Well, I have several informations about Ms. Mo, but I believe we can go directly to Ms. Mo, as she is already preparing the presentations. Ms. Mo will talk about recognizing the history of connectivity under the UNESCO conventions. Ms. Mo, are you ready? Yes, sorry, I was struggling to unmute myself. Very good morning. Thank you very much, Ms. Cindy, for the introduction. And very good morning to everybody, ladies and gentlemen, experts, friends and colleagues. I'm very happy to see some of the familiar names among the participants. First of all, also my heartfelt congratulations to the organizer Negeri Rempah for keeping this initiative for 3 consecutive years. And thank you once again for inviting UNESCO to participate in this very exciting debates. Now, let me just put this into, yes. I hope you see my, Okay. yeah, PPT. Yes, it is clear. You will have 20 minutes, Ms. Mo, for the presentation. Okay, thank you very much. Thank Please you. help me to keep the time, yeah? Okay, so For sure. yes. So as we've been discussing over the past few days, Spice Route is about the history of connectivity, exchange, and sharing among the civilizations, right? And what has been our challenge ahead is how to convert this legacy into 21st century cultural diplomacy and a new strategy for intercultural collaborations. So to help you in your reflections, this morning I wish to draw your attention to a certain feature of the UNESCO Culture Conventions that will be perhaps particularly relevant to the government of Indonesia. Now, when I say 2 cultural conventions, of course, I'm talking about a 1972 World Heritage Convention and the 2003 Intangible Cultural Heritage Convention, the 2 of the most popular conventions that perhaps are also very familiar in Indonesia. So as many of you already know, this World Heritage Convention foresees the inscription of the heritage sites of outstanding universal values onto the World Heritage List. And from Indonesia, you already have Borobudur, Prambanan, Sangiran, Ombrilin coal mine, and whatnot on the World Heritage List. Then this UNESCO Intangible Cultural Heritage Convention
also has what we call the representative list to promote the understanding on the diversity of intangible cultural heritage in the world, to which... I'm sorry, Mo. Yeah. I'm sorry to interrupt. Is your presentations is on slide already? Because we already seen the back slides. Oops. You don't Can see you my start slide? the slides? No, not yet. We only see the the format. Mm, okay, not sure. Is it possible then to show the slide from your end? I don't know what I have done wrong. Oh, okay. I guess I will try to present it from here. Yes, sorry about that. No problem. So I just stop my share. My apologies. Okay. Yeah, no problem. Okay, it will go. It's loading. Yeah, in few seconds. I'm sorry. Yeah, I can think you I'm see it? not yet. It must be coming soon. Yes, I can see it. Then can you jump to the slide number Okay. 3, page 3? Yes, I already spoke. Yes, now I'm in this page. Okay. Okay. So yeah, in my previous slide, can you just go back one slide before with the image of the... Yes, thank you very much. Yes, so I was explaining that two conventions actually foresees a list. You have the World Heritage List and an Intangible Cultural Heritage List, to which, of course, the countries can also propose the intangible cultural heritage elements to be inscribed. And from Indonesia, once again, you already inscribe elements like a batik, ongklong, pancaksila, and of late, pantung also together with Malaysia. Okay, next slide, please. However, this morning, we will talk about something that not many people perhaps don't know, I mean, except those who are already in this UNESCO convention circles. That feature that not many people know, and therefore a little bit underexplored, and that is that both conventions actually foresee the transboundary or multinational nominations, meaning there's an opportunity for several countries to propose a single joint nominations. Well, in case of the World Heritage Convention, sometimes this feature is not very much obvious because if you read the text of the convention or the operational guidelines, there's hardly any section dedicated to this transboundary nomination. This is a little extract on the screen from the World Heritage Convention's operational guideline. There's one paragraph say that a nominated property may occur B, on the territory of all concerned state parties having adjacent borders, transboundary property. This is only reference actually in the official documents of the convention. So sometimes I think many member states don't know, or actually they know, but then it doesn't really attract much attention. In case of Intangible Cultural Heritage Convention, it's a little bit more obvious. There is a paragraph in the operational directive which explicitly encourage that the countries are encouraged to jointly submit multinational nominations onto the list of intangible cultural heritage. Okay, let's go to the next slide. Yeah, next slide. So yeah, so as I said, in case of the World Heritage Convention, this transboundary nominations is there as a mechanism, but very little known. And if you look at in terms of the numbers, it's 41 sites out of 1,154 properties, World Heritage sites that are nominated in 2021. That means that is approximately around 3% of the entire nominations, so that aren't many. There are about 24 cultural heritage sites out of that, and 67 countries are involved. But the map, which is a little bit vague, actually shows where this multinational or transboundary nominations are taking place. As you can see, it's very concentrated in Europe. And
and you find some examples from Africa and Latin America, but very little examples actually you can see from Asia. So that is something that we perhaps can think about. Next slide, please. So in my presentation this morning, as a warming up and an introduction to the whole topic, I wanted to share some of the existing examples of the transboundary nominations to inspire you all. So one of the reasons, a typical reasons that the countries go for the transboundary multinational nomination is because heritage property is often located across several countries. And this often concerns the national park. On the slide, I put an example of the Sangha Tree National Park, which is situated in northwestern Congo Basin, which is adjacent to Cameroon, Central Africa Republic, and Congo. And the site actually encompasses this three contiguous national parks of 750,000 hectares. It's this national park is actually home to a considerable, size of the forest elephants. And as you know, the elephants go across, they have their own corridors, which is very different from the national borders. And so for these reasons, these three countries decided to nominate the areas as joint World Heritage nomination rather than as single nominations. And because it is obviously more effective if all the concerned countries have a coordinated conservation plan and with the same quality standard. So that is one, and actually a lot of transboundary natural World Heritage sites happen because the sites are across the several national borders. Okay, the next slide, please. Then another typical transboundary nominations concern the historical road. I think many of you are already familiar with this nomination from China, Kazakhstan, and Kyrgyzstan, the routes network of Chang'an-Taishan corridor. This property, this nomination is about 5,000 kilometer section of the part of the Silk Road network, that connected China, the ancient capital of China in the Han Dynasty, up to to Central Asia. And that was in use between 2 to 16th century. And the interesting thing aspect is that this whole stretch comprises not, of course, just the road, but actually 33 components, which are things like trading settlements, the Buddhist cave, and the houses and Great Wall and whatnot. So then let me go to the next slide. Yes, so this is another example from that is from Andean countries. It's Kapaknyan, the Andean road system that concerns 6 countries from Latin America that traces the ancient trade, military, and commercial road of Inca Empire. And as you know, the Inca Empire was stretching over several countries. And this is why these countries came together to do a joint nominations of this Inca, the historical Inca trade commercial road. Next slide, please. But what is interesting is that in terms of this transboundary nomination, the property does not need to be physically contiguous or continuing, like the case of the national park or this historical road, which is like one stretch. There's also a possibility to nominate a series of physically scattered elements under a unifying theme. So one of such example is this one, the architectural work of Le Corbusier, an outstanding contribution to the modern movement that involved 17 different architectural designs by the famous architect Le Corbusier that are spread over 7 countries.
So this includes the complex the Capitol in India, or the National Museum of Art in Japan, and a couple of others in Europe. So once again, these are not like one continuous element, one continuous big properties. It's all scattered, but this is quite possible to do these nominations. Then this concept of scattered but nonetheless interrelated elements is also applied for another recently inscribed nomination this year. Can you go to the next slide, please? This is, yes, this year's nomination, the Great Spa Towns of Europe. This is a again, national property that comprises 11 towns located in 7 European countries: Austria, Belgium, Czech, France, Germany, Italy, and United Kingdom. So apparently all of these towns develop around the natural mineral water springs. So then these places have witnessed to the international European spa culture that developed from the early 18th century to the beginning of the 20th century, leading to the kind of emergence of a big international resorts. Then it's this is an interesting example personally to me, because of course each town or the building or the complex is beautiful, and perhaps some countries may have even wanted to do it in national single nominations for their own properties. But because they made it as a transnational serial nomination, actually it has come out of even more powerful nominations. And what is also interesting is that in case of the serial nominations, meaning you nominate several items that are scattered under one nominations, it is important that each individual elements contribute to the outstanding universal value of this proposed site, but each of them does not need to be a masterpiece by itself. Each of them can be a small elements, not perfect, but then as long as this contribute a big, larger narratives, and it's essential piece to the larger narrative, it could be part of a nomination. So that is an interesting feature of the serial nominations. Next slide, please. This one, the Stecci medieval tombstone graveyard inscription in 2016 is, I think, is an interesting application of that concept, of having not so spectacular things, but coming together, make a big narrative stories. So this is a serial property of 28 different sites located in Bosnia, Herzegovina, and Serbia, and Montenegro, and then Croatia also. And so these are the series of cemeteries, medieval 12th to 16th century cemeteries that are scattered and concentrated in one particular zone, and that actually have and that depicts actually the existence of a particular community who used to have build the tombstones in particular way, and testimony to an existence of certain civilizations. Sorry to interrupt. Yeah. Can you raise the volume of your speaker, please? Oh, is it okay? Do you hear my voice better? Yeah, it's better. Okay, sorry. I think I had to shift the location of the microphone. On the other hand, I think you have to hear the sound of my window also. Okay, so I was saying that this is an example of the multinational and serial nomination, where perhaps each site is not spectacular to become a World Heritage by itself, but all together become a very forceful, strong, case. Just like the case, also the previous case of the great spa towns of Europe. Okay. Now the question to all of us is, how can we apply this in the context of Indonesia and the spice route?
And I'm sure we have our dear colleagues here, Anton and from the Ministry of Culture, who can elaborate further on what they are planning. But it's because since the spice route is about connectivity and inter-exchange, I think this is definitely the case where the case to kind of test the opportunity for this transboundary multinational serial nominations. And to that end, I just want to briefly mention that historically we say that the spice trade involved at least 39 countries that stretches from Africa up to extreme east and through the Pacific and in Indian Oceans. So we have a lot of subjects, possibilities for this serial nominations, multiple possibility for the entry points. And the next slide, please. Yeah. I also wish to quickly draw your attention that there are several inscribed sites on the UNESCO list that are related to the history of maritime trade. The table here actually is something I borrowed from my colleagues in India who's been doing the study on how in the Indian traders traveled and what are those ports that have been related to the history of the maritime trade from India. And they already identify some 30 sites that perhaps they can think about to make a future connections. So it's something that you can also think about in the context of Indonesia. Some are already nominated sites, and there are many others actually on the tentative list. Okay, next slide, please. Okay, then let's go quickly to the Intangible Cultural Heritage Convention. Well, in the case of this ICH convention, the multinational nomination is explicitly encouraged because, as you know, the knowledge travels across the communities, and so many intangible cultural heritage elements are transboundary by nature, and as a result of the human interactions. And I think there are too many examples to cite that you can think of. So therefore, trying to do a very nationalistic nominations most of the time is not helpful. It's not very helpful. It's against the spirit of the convention that the governments, several governments, fight over the ownership of a particular intangible cultural heritage element. So once again, in case of this convention, this multinational nomination is very much an encouraged feature. However, it's not yet very active. Once again, if you look at the statistics, out of 49, about less than 500 nominated elements, 55 are the multinational nominations. It's about 11% of the overall nominations. And then well, in case of the nomination from Asia or Southeast Asia, it's quite limited. We recently have three nominations that three nominations that concern one or two countries of Southeast Asia, like Pantun, of course, Malaysia and Indonesia. But also this Onchung Wangkan, the Rituals of the Sea, that was a joint nomination from Malaysia and China. And then there's another interesting one from Korea, Korea and the rest Southeast Asia countries. But overall, I wonder why it's so limited, because in Southeast Asia, for ASEAN, this unity in diversity is very much a motto, and and so it's this concept should be also applied in the case of the intangible cultural heritage nominations. Okay, next slide, please. So quickly, some examples. I just presented here some of most interesting multinational nominations, personally to me, because of the sheer numbers of the countries that are involved. One is the nomination around the tradition of falconry or hunting using the falcons. Of course, this tradition has been existing from Europe to Arab to up to Asia. So
and that is also reflected in the countries that joined these nominations. Another one is Navroz, again 2016. It's spring festivals of the Parsi communities. Once again, that is spread across Middle East to Central Asia. It's been both cases have been a very ambitious nominations, but I think these are my favorite, which reflect the beauty of this intangible cultural heritage convention, which is the celebrations of the unity and the diversity. Next slide, please. Yes, so these are a few other examples. I mentioned that this year there was this Malaysia Chinese nomination, joint nomination on Onchong Wangkan. And Korea, a couple of years ago, led this process of interesting multinational nominations around the tagging rituals. It's interesting that these countries, Cambodia, Philippines, Korea, and Vietnam, actually share this tradition of tug of war in a massive community settings. So that also became a subject of nominations. But once again, these are very rare examples from Asia. And this is kind of, how can I say, a bit frustrating from on behalf of UNESCO, where for us the conventions are not about nationalism, but it's about the promotion of intercultural dialogue and mutual understanding. And for your information, we have recently organized a training workshop on multinational nominations, inviting ex, the members of the government from 10 ASEAN countries. And to our pleasant surprise, there was a sound interest amongst the officers for the multinational nominations. And during the exercise, these officers had no difficulty in giving some examples of multinational nominations, potential multinational nominations that would involve 5, 6 countries easily. So yes, something to think about, and the UNESCO will be very happy to support if the Southeast Asian countries and Indonesia want to go for multinational nomination, not the bi-national nominations. So why are we pushing for transboundary multinational nomination? One, it's I think a strategic choice for promoting a small sites under larger thematic umbrella. They are main sites which may not stand out as itself alone as a single element, but once it becomes a part of the larger narrative, a larger thematic narrative, then it allows you to promote them equally, right? So it's actually a way for the government or the country to promote smaller sites in conjunction with a more famous site. And of course, this process of transboundary multinational nomination is very long and painstaking, but in a sense very painful, and it needs a laborious and patient process of negotiations, collaboration. But I think the process itself would be actually a good exercise of cultural diplomacies and the international collaboration, of course, during the nomination process, but even afterwards. So it's not like a nomination as such, but the process of preparing nominations and the follow-up becomes your cultural diplomacy, activities, right? Per excellence. And of course, as I said earlier, UNESCO Convention is not about nationalism and the competitions between the countries, but it's intercultural dialogue and mutual respect. So actually, these transboundary multinational nominations are very much encouraged because it's in line with the UNESCO spirits. And then I believe if Indonesia will take this task onto yourself, it's I think a golden opportunity, for you to show the global leadership in the domain of culture that you're talking about. So for all these reasons, I would like everybody to think positively about this feature of the two UNESCO conventions and use it as a kind of tool for your promotions of the dialogue related to spice route. And I look forward to hearing my subsequent colleagues and speakers actually who are already working to a certain extent in this direction.
So let me stop my presentation here. Thank you very much for your Yes. attention. Thank you very much, Ms. Mo Chiba. It's a very interesting what you have showed, the examples of the transboundary heritage sites and also the idea of the intercultural dialogue. I'm sure it is a very positive way to think of how to nominate these spice routes. Okay, we're moving on to the next speakers. Mr. Suhardi Hartono. Are you here, Pak Suhardi? Yes, hi, Cindy. Yes, I'm here. Yeah, thank you, Pak Suhardi. We are very happy to have you. I will read your CV, Pak Suhardi. Wait a minute. Okay, Pak Suhardi is an architect, and also he graduated as Master of Science in Urban Design and International Program at Delft University of Technology, and also the postgraduate diploma of Inner City Renewal and Cultural Heritage Management course from the Institute for Housing and Urban Development Studies, IHS in Rotterdam. And also he is the professional architect of Hartono Architects and former executive director, my colleague Pak Suhardi of Sumatra Heritage Trust. And Pak Suhardi is now representing, I believe, the UNESCO Indonesia, Pak Suhardi, and also the Indonesian Architects Associations. Okay, Pak Suhardi, this morning we'll talk about UNESCO World Heritage Sites after descriptions. Well, we are looking forward to hear Pak Suhardi. You have 20 minutes and Okay, thank you, Cindy. Is my voice clear? Yes, it's clear. Okay. Hi, good morning, everybody. And thank you for spending your time here with us in the next couple of hours. And first of all, thank you to the organizing committee of IFSR 2021 and to the Yayasan Negeri Rempah for inviting us, ICOMOS Indonesia, to share our thoughts and our insights on the process of UNESCO World Heritage Sites nomination. And I want to share our experiences and our knowledge observing how this UNESCO World Heritage Sites nomination is pursued. And so the first half of my presentation will be discussing more or less the roadmaps or the process that all the nominated list must go to achieve the status of World Heritage. And the second part would focus on what to do next. Once you have your dreamed site or your tentative list being inscribed as the World Heritage Site, what to do next? And I think that is one of the most relevant issues at this moment. But first of all, please let me introduce what is ICOMOS. ICOMOS, as you may find out later at the website, if you want to have detailed information, is a non-governmental organization of global scale. And it is founded in 1965, and the National Committee of ICOMOS Indonesia was founded in 1995 in Bandung. And we are in the forefront of promoting the new paradigms in conservation. And since its inception, ICOMOS always in the forefront of introducing the new concepts, the new paradigms, the new approaches. So now we are discussing about how to conserve heritage places beyond monuments, beyond sites, and not only the tangible, but also the intangible heritage. And in the last decade, we all are so delighted to have this new recommendation from UNESCO from 2011, which is called the Historic Urban Landscape as a new approach
to tackle the challenges of conservation, especially in the historic urban area. And then ICOMOS also foster the idea of value-based conservation. Basically, it's a network of experts from diverse disciplinary, and it is through the exchanges of knowledge, of experiences, of insights that this global non-governmental organization have finally, in the process, have achieved the trust from UNESCO as its advisory body, which I will describe later on, and how it is related and how it would be relevant for us from ICOMOS to share our thoughts on this World Heritage nomination. And in the soul and the heartbeat of ICOMOS is derived from the activities of its 28 international scientific committees. And there's one particular committee, which is called the International Committee on Cultural Roads, which I think it is relevant for Yayasan Negeri Rempah to think about and to go through the understanding of, in order to go through the understanding of how to get its ambitions of getting inscribed for this cultural roads. And this is the part where I will explain that is why ICOMOS is very closely related to this nomination process, because as one of the 3 advisory bodies for World Heritage Committee, it is through the recommendations of ICOMOS, after site visits, after thorough examinations, evaluation, the ICOMOS will play its part in advising the World Heritage Committee whether a tentative list of particular sites should be inscribed in the World Heritage list or not, along with ICROM and IUCN. And now this is the interesting part. We all know that in the last 15 years, many nations and many sites are aspiring to become nominated or to be inscribed in the World Heritage list. And we know that there are various reasons. And I would just try to share 4 of them, which is we all could relate ourselves to. First is national pride, because being listed in the World Heritage as World Heritage Site, certainly that particular site and that particular nation would be recognized at the world stage. And then, as we know, just Ms. Chiba already mentioned a couple of times in her earlier presentations, is a tool for cultural diplomacy. And this is a quite ideal one. The third one, it is a matter of sharing the pride, sharing the enjoyment and the appreciation. But of course, what ensued is the responsibility, sharing the responsibility in terms of technical and financial assistance from the global networks in the conservation of that particular site. And the fourth one, it is the notorious ones, is the hidden, usually, but sometimes also quite obvious, the ambition of exploiting the tourism potential of that particular World Heritage Site. And in that regard, it is the extractive economy which is put forward instead of the sustainable form of economic development. And I would just go briefly how this roadmap should be followed in order to get inscribed as the World Heritage Site of UNESCO. And of course, we know that the basic idea is that that particular site should have outstanding universal value. And so at least it should meet one of the 10 selection criteria. And this criteria are explained, and you can find it in the website under you can just Google it, under the keywords operational guidelines for the implementation of the World Heritage Convention. And we know that later on, after all this, after the criteria is met, then of course, ICOMOS would be called upon by the World Heritage Committee to study that site. But first of all, that
that concerned site should be, of course, registered in its national registry. So for example, Indonesian government should acknowledge that site or that monuments is already registered as a monument of national significance. And then the state party should include it in its tentative list proposed to the World Heritage Committee in its annual sessions. And then the state party should proceed with describing the site, making a lengthy process of describing why it is important and all the supporting facts. And this is where, just like Ms. Chiba explained before, is a labor-intensive and extensive process. It could take years in order to get that particular site nominated in the nomination file and then evaluated and studied by these independent advisory bodies to UNESCO, in which ICOMOS is responsible for evaluating the cultural related site. And then IUCN is for natural site. And for those sites which have mixed values of cultural and natural, then ICOMOS and IUCN will work together. And the third party would be ICROM, the international training bodies in the conservation matters. And then it is the World Heritage Committee at its annual session, which will decide whether this or whether that site is eligible to be is worth it to be listed in the World Heritage list. And in the operational guidelines, we'll find that there are 6 culture-related criteria. And as a matter of time, I would just I would not describe it one by one. You can just study it in the operational guidelines. But essentially, it's about how those sites and monuments must have outstanding universal values in terms of architectural achievement, technological, cultural, social, and arts. And then there are also 4 nature-related criteria, which it should be superlative, should be of interest for the mankind, for the survival of mankind, for the outstanding contributions or outstanding phenomenon of the earth, of the nature. And then since 1992, it is acknowledged that there are significant interactions between people and natural environment. Therefore, there is a category called cultural landscapes. And this is up to now, we know that there are 1,154 properties around the world inscribed in the World Heritage list, and you can find it at the website of World Heritage Center. It consists of cultural site, natural site, and mixed site. And the role of the UNESCO World Heritage Committee is first to implement, of course, the World Heritage Convention agreed in 1972. And then it also managed the World Heritage Fund and to allocate the financial assistance to the needed party, to the state's party. And then it also has the final say whether the property should be inscribed on the World Heritage list or not, after hearing or after evaluating the reports from ICOMOS, IUCN, and ICROM. And also in its annual sessions, which, for example, recently held in Fuzhou, China in last July, it also evaluated the state of conservation of all the inscribed properties, and then propose to the state parties the actions that should be taken in order to manage that property properly. And also it has the final words to say whether a certain property which previously listed at the World Heritage in danger should be removed because some improvements or major improvements have been achieved, or in fact should be just deleted from the World Heritage list, as we have seen to what happened with Liverpool being deleted from the World Heritage Site list. And it is because of its failure to keep its promise to the world, to keep the integration and authenticity of its waterfront. And recently, as UNESCO and ICOMOS, ICROM, IUCN also identifies the need for assistance for
guidelines for a more guided ways to proper management, from lack of coordination, of improper planning of development, and it consists of both cultural sites such as Borobudur temple compounds and cultural landscape of Bali, the Subak system, and also the natural sites such as Lawrence National Park, the tropical rainforest of Sumatra, and the Komodo National Park. And for the rainforest heritage of Sumatra, it has been inscribed in the World Heritage Endangered list in the last 10 years. And all these sites being listed in under threats because of essentially because of the threats to the outstanding universal values based on which those sites being accepted as the World Heritage sites. And we can learn from the mass media, either the printed media or the online media, that for all those 6 World Heritage sites in Indonesia being under threats, there are also rejections, there are also protests from the civil community, from the civil society, and also we from ICOMOS Indonesia has been advising and has been advocating these issues to the related stakeholders, especially from the central governments, through our discussions with several ministries and directorate generals in offering our insights, our help, our assistance to deal with these threats. And this is the part where I would like to share one of the most important points of my presentation. It is how that us as the owner or as the parties who propose this site, who nominate this site, should keep our promise to the world when the sites have been inscribed as the World Heritage Site. Because as we know, it is us, the state party, where we as the community, for example, the Yayasan Negeri Rempah, which aspire to nominate this, the spice roads as a World Heritage Site, should do.
because we have pledged, we have fought, we have promised the world that these sites, these heritage sites, with its outstanding universal value, it's our responsibility, it's our wish that to have these sites inscribed. So once we have promised that, it means that we should keep our promise by doing proper management, a world-class heritage conservation approach and practice, because the World Heritage Convention is not only words on paper, it's not merely black on white, it's a instrument, it's a concrete action which is needed, which is required to guarantee the safeguarding of those heritage sites and our responsibility to pass it to the next generations. And we have found that there are some points which are being the challenges of keeping this promise and why they have become more difficult to meet. Because first, there are different visions in the field of heritage management among stakeholders. And in this regard, in many cases, it is a matter of different perceptions, different approaches between the government, which collaborate with the corporate worlds, which doesn't share the same vision with the community and the heritage practitioners, especially in understanding that the conservation of those heritage sites actually and basically and essentially are for the enjoyment of future generation, is to generate the benefits for the community's social, cultural, and economic welfare. So it is about collaboration, about circular economy, sustainable tourism, and sustainable economy, and not for only tourism purposes, investment opportunities of corporate world in which the practice of cultural heritage appropriation in the wrong way, the heritage commodification and extractive economy are the keywords. And secondly, we found that there are also governance incompetence in heritage management, because there are incompetent public officials in the wrong offices, in the wrong roles, which are not accustomed, are not having full capacity in guarding the issues of conservation. And then there are also lack of coordination among agencies and ministries. And also there are government agency or ministry which is doing his role not in line with his capacity. So wrong persons, wrong agencies have been given the responsibility to handle the task of conservation of these heritage sites, but actually it is not of their essential capacity. And then there are also a false sense of sovereignty. As we can see in the case of Turkey, there are a hot debate about how this sovereignty of Turkey could be threatened when UNESCO said that it would, let's say, may strip Hagia Sophia and Kora from World Heritage Site, because different perceptions, and in this case, having to do with the Hagia Sophia and the Kora Museum's new destinations of function. And in Indonesian cases, we can see that there are different approach in developing or in managing the World Heritage Sites. For example, of Borobudur compound, that government thought that building such gigantic gates in the vicinity of Borobudur could support the tourism industry, whereas UNESCO and ICOMOS have different perceptions, have different insights, that we consider that this could be prominent threats to the existence of Borobudur's outstanding universal values. So we are talking not only focusing on the monument itself, but on the vicinity of the monuments, because there are buffer zones, there are many zones which could be affected by this kind of development, and not merely concerning that object, but also in terms of its outstanding universal values. It has much more to do than only single monument. And also we acknowledge that there are a lack of capacity by ourselves, by heritage professionals in Indonesia, in dealing with heritage properties. So in this regard, we have to train ourselves, we have to deepen our understanding on how to
to really safeguard our heritage properties of world-class status with a proper guidance. And it means that before any new development takes place, this development should be as its impact to the heritage values of our World Heritage Site should be assessed. The heritage impactment assessments exercise should be conducted in order to guarantee that the outstanding universal values of our heritage sites would be protected. And so what happened after the inscription? So it is a lengthy process, it is an ambitious process, but we should realize that there are huge tasks ahead of us. Once our proposal, once our nomination is accepted by UNESCO to be listed in the World Heritage Site. So in order to equip ourselves with a better preparation, we should keep in mind that at least we should do these following steps forward. First, we have to better our understanding that there are shifts in the heritage management practice. There are new paradigms. So it should be community-based movement. It's a bottom-up approach against the conventional top-down approach. And then the conservation should be done beyond the monument. So it should include the community. It should include the wider context of that monuments. And then we should also linking heritage conservation efforts with the United Nations Sustainable Development Goals. And secondly, we should together build the capacity of both the government officials and heritage practitioners in dealing with the tentative list. And also, once it has been listed, we should do proper management. For example, even in this regard, I would like to share an example from Georgetown. I'm sorry, Pak Soehardi, you have 1 more minute. Okay. Few years before its inscription, Georgetown, with its community in this case, with the Penang Heritage Trust, they have even organized some trainings for the cultural heritage specialist guide in order to respond to the demand to respond to the recommendation from UNESCO that it should properly manage the site. So, and one of the major stakeholders are the cultural heritage guides. And after the inscription, also UNESCO would support the training of all other stakeholders. For example, also the specialist guides, but also architects, planners, etc., in order to really proper building the capacity of related stakeholders in order to safeguard the World Heritage Sites. And this is my last slide. I just want to show that there are differences between these two approaches, which will show the different results. As we currently know, Malacca and Georgetown, even though they are both listed as one package under the umbrella of historic cities of the Straits of Malacca, but after almost 12, 14 years of inscription, we will see such major differences between these two sites. Whereas in Georgetown, because of its bottom-up approach, community-led movements have given a better condition and better situation for the conservation of the heritage sites in Georgetown compared to Malacca, which is basically top-down approach, government-led movements, in which the result will show such major discrepancies, major differences in how these two sites are different from each other just because of the different approach in the heritage management process. Thank you. Thank you. Thank you very much, Pak Soehardi, for your very nice presentations about the involvement of ICOMOS on the World Heritage nominations. And also you've shared some examples of the situations of World Heritage list in Indonesia that it is under threat. Okay, we are moving on to the third speaker. Our third speaker is Pak Punto. Pak Punto, are you here? Yeah. Yes. Yeah, thank you. How are you, Pak Punto? Pak Punto is also my colleague, one of the leading activists of heritage preservation.
Pak Punto is a lecturer at Department of Architecture, Universitas Trisakti in Jakarta. He is also working as a heritage consultant in Heritage City, Heritage Management and Planning, Historic Urban Landscape Approach, and Heritage Impact Assessment. He obtained master's degrees in urban and regional planning in Department of Architecture and Planning from Universitas Gadjah Mada in Jakarta. Well, this morning, Pak Punto will talk about historic urban landscape and heritage impact assessments and how it is applied for supporting the World Heritage. Pak Punto, the screen is yours. You have 20 minutes. Thank you. Thank you, Mbak Cindy. And before I start, please, yeah, thank you. Okay, so good morning, everyone. And thank you, Mbak Cindy, our moderator for today's sessions. Selamat pagi. I'm very happy that this morning I can be here, join this online webinar. And first of all, I would like to thank the organizer, Yayasan Negeri Rempah, and its collaborator for giving me the opportunity to take part in this event. Yeah, International Forum on Spice Route, and especially these sessions with the topic Understanding World Heritage Nominations. My talk will be about historic urban landscape approach and heritage impact assessments. And I just continue what Ibu Moy and Pak Suhardi just discussed before me. My talk will be in 3 parts. At the second and third part, I will talk about the historic urban landscape and the heritage impact assessments. And at the first part, I will talk about why we need those approach and tools. It's not easier to be the third speaker, yeah, because almost all aspects are already discussed by Ibu Moy and Pak Suhardi, but I will try. And at least, yeah, Ibu Moy and Pak Suhardi have already given the audience an idea that the process of applying for a World Heritage will involve some considerations and reflections. Yeah, so it's not an easy process. The guideline is already there. We can just browse and check on internet. We can just read and follow the instructions. But the most important thing is to give our best commitments. And as Pak Suhardi also mentions, another thing is that there has been thousands of sites already inscribed as World Heritage. If I'm not wrong, 1,154. So we can have, yeah, many good and bad practices from other sites experiences. So hopefully my presentation can complete the discussion given by Ibu Moy and Pak Suhardi. And yeah, actually, I hope that we can also hear experiences from, for example, Mas Kino from Sawalunto, who just recently inscribed as a UNESCO World Heritage Site. Okay, next slide, please. Next slide. Yeah, so Pak Suhardi already shared the story about setelah kartu merah Liverpool's. Yeah, lesson learned from what Liverpool experience for us. Yeah, if we are not paying attention to the regulations, to our commitment, it is not possible. Yeah, it is possible that we can have what Liverpool just had this year. Yeah, so this is what we need to know, so that even we are still doing the nomination process. Yeah, that once our proposal to have a World Heritage Sites, yeah, for this Jalur Rempah is approved, there will be some consequences, or in Indonesia we call it syarat dan ketentuan berlaku, and we should know about that. Yeah, the guidelines is already there. Yeah, the rules is there, and it's very transparent. Everyone can know or can learn about it very easily. It's on internet. For example, the 1992 World Heritage Conventions, and also the operational guidelines. The newest one is from the 2019. So, although a heritage sites has been designated as World Heritage Sites, yeah,
it is still possible that the object may be deleted or removed from the list if it is not managed properly. Yeah, and so far, aside Suhardi mentioned, yeah, Liverpool, there are already 3 objects have been removed or deleted. So the first one, we have Oman's Arabian Oryx Sanctuary, and then Dresden, yeah, cultural heritage, cultural landscape, and then the last one is Liverpool. So this last one was the decision was taken at the 44th World Heritage Committee meeting in Fuzhou in China. Next slide. So before that, I believe I still have a slide. Oh, okay, next slide, please. Yeah, so once a site is inscribed on the World Heritage List and become a World Heritage property, the state party has to ensure an effective and active measures for its protection, conservation, and interpretations, for example, yeah, to make the audiences, people know better about the value, and to ensure that all possible measures are taken by the state party, yeah, to prevent the deletion or the removal of any property from the World Heritage List. The World Heritage Committee had already had a specific process, yeah. So, for example, every 6 years, the state party should make a periodic reporting, and if something serious happens, there should be a reactive monitoring. So based on that, the World Heritage Committee can decide whether a property already inscribed can be or should be put on the list of World Heritage in dangers, and then the removal from World Heritage List can be possible. Next slide, please. Yeah. So we should pay attention on that. But as Pak Suhardi also already mentions, yeah, about threats to the OUV of the World Heritage Sites, we have no choice, yeah. Even we have World Heritage Sites, we have commitment, there will always threat, yeah, to World Heritage Sites and this their OUV, yeah. There will be possibility that they will be under threat or even in dangers. According to World Heritage Committee, in reality, there are 14 primary threats that can affect the outstanding universal value. Yeah. And being a World Heritage, having a World Heritage, we need to show our commitments and have to show the proof of our promise, to deal with these 14 primary threats. Building and development, threats from building as development, transportation infrastructure, utilities or services, until management and institutional factors. There are 14 threats. And building and development is the most serious threats, according to the research by World Heritage Committee. It has many forms. For example, the development of high-rise, tourism infrastructure, and etc. And based on that, so should the property be threatened by serious and specific threat or danger, the World Heritage Committee can decide to put the property or a property on the list of World Heritage in dangers. Next slide, please. Yeah. So we have this list of World Heritage in danger. Is based on the 1972 World Heritage Conventions. At the article 11.4, it is mentioned that under the title of List of World Heritage in Danger, list of the property appearing in the World Heritage List for the conservation of which major operations are necessary.
and or which assistance has been requested under this convention. So will be given a focus to change the situations. And it is mandated, as I mentioned, from the 1992 World Heritage Convention. And don't forget, the government of Indonesia already ratified these conventions. So we cannot just say, oh, it's UNESCO regulation, it's UNESCO rules. But in fact, we already ratified these conventions. Okay, next slide, please. So more detail about the criteria. I think you all can also check it on the UNESCO operational guidelines. The criteria of the condition of the property that can be the base of the decision to put a heritage site on the list of dangers. So it can be a certain or potential danger. So a certain danger means the property is faced with specific and proven imminent danger, such as deterioration of materials or important loss of cultural significance. And then potential danger means the property is faced with threats which could have deleterious effects on its inherent characteristics. And you can see also the examples on the slide. Okay, next please. So this is the list of countries whose properties are on the list of World Heritage Endangers. Up to now, there are 52 properties, and Indonesia is one of those countries, as tropical rainforest heritage of Sumatra has been on the list since 2011. We can also see that, okay, even Austria is on the list. But remember once again that it is our commitment to do our best to protect our World Heritage and its OUV. Next, please. So, it is important to do our homework, to do the management. On the UNESCO operational guidelines, at the part of management system, we can learn what we have to do, to do this management. At least we have to prepare a proper management plan or any other documented management, such as, for example, we can use our spatial planning, development plan, etc. To ensure that we have effective protections for our World Heritage and its OUV. So best thing to do is, of course, to plan, to make a roadmap. So we cannot just say we have a very valuable heritage. It should be a World Heritage, but don't forget, we also have to prepare the management system. We have to plan a roadmap on the protection of the heritage sites, especially its OUV. And currently, there is no one single uniform format for management system. So we can use whatever at the moment we have, spatial plan, development plan, or etc. Or even it's a combination of several documents is also possible. Next, please. So in order to make a good management plans, we also need to know and understand the recent paradigm of conservation. And because we are going for a UNESCO World Heritage Site nomination, so of course we need to understand the paradigm of conservation within the international framework. And one of them is historic urban landscape. Please keep in mind that UNESCO World Heritage Site is not a marketing tool for tourism destinations. Please avoid a tendency to merely view World Heritage from the aspect of tourism, investment, or even trade or commercial. This tendency has potential for exploitation. However, also do not judge that development cannot work along conservation. Heritage conservation, of course, is supportive for development that focus on the welfare of society, as also mentioned by our conservation law, Undang-Undang Cagar Budaya. So tourism is fine, but we need to define what kind of tourism is okay or what is not okay.
So historic urban landscape. Next slide. Yeah. So historic urban landscape is the recent paradigm. So yeah, it's 2011, so not really new, yeah. In conservation. UNESCO published this new recommendations, namely the recommendation of historic urban landscape. It's urban because UNESCO experts think that a problem happens especially in urban area. It mentions the definition. It's new because it's not only focused on the protection of the monument, only monument, but also monument and also its surrounding and even the every layers of city development. The nature, culture is unseparated based on these recommendations. As an approach, HUL is aimed at preserving the quality of human environments, enhancing the productive and sustainable use of urban spaces. Yeah, it integrates the goal of urban heritage conservation on those of social and economic developments. So it tries to find a balance and sustainable relationship between urban and natural environment, between the needs of present and future generations. Next slide, please. So following the recommendation of historic urban landscape, the way we see heritage is no longer the same. Yeah. So we don't see only monuments or isolated objects with high value, but also we see the relation between objects with people and its environment. Urban conservation is expected to serve the needs of people, local communities, even. Yeah. It's a sustainability and people-centered process. Heritage sites consist layers of city infrastructure, urban structure, built environment, topography, hydrology, and also social cultural aspects such as diversity, social values, and cultural practices. Next, please. And what is new, once again, is the integration of heritage conservation into development process, especially the sustainable development. We start with the mapping of the value, yeah, and always better to involve community in the process. Then continue with the assessment of the vulnerability based on what community knows about that heritage, because they are the owner, so they know better about the value and the vulnerability. Once we have solid information about that, so we go to next to the development framework and see how heritage can be well connected to development. So heritage is not only for protection, but also development and utilization. Next, please. Yeah, so we have this paradigm, and we need to see this paradigm adopted in the policies. Yeah, so I'm back to the fact that when we prepare the document, we also need to prepare the management plans. So this kind of paradigm should also be adopted in the management plans, and how we will implement. That's also important. Yeah. Okay. Next, please. Okay. And in this last part, discuss about heritage impact assessment or HIA, and I believe that most of you already have overheard about HIA because of the discussion or debate on the warning from UNESCO, asking for HIA for Borobudur and other World Heritage sites during the development of infrastructure for tourism. Next slide, please. So once again, heritage buildings, heritage are threatened by many factors, including uncontrolled urban development. So efforts have been already made to make balance between conservation and developments. Sometimes it's useful, but sometimes the result is not like what we expect. So the effort is not just targeting to reject any development proposal. So we have remember that change, we cannot avoid change. But so we try to seek harmony between contemporary development and heritage building or etc. Yeah. So
In the paragraph 110 of UNESCO operational guidelines, it mentions the importance of impact assessment for any intervention for World Heritage properties to seek that balance. It can be in the form of environmental, social impacts, or heritage impact assessment. So this HIA is a tool created for specifically assessing the impact of development of heritage. How many minutes I have? 2 minutes, Pak Punta, thank you. Thank you. Okay, so HIA is a tool to evaluate effectively the impact of potential development on the OUV of properties. For that, we can just read and follow the guidance on heritage impact assessment for cultural heritage properties, published by ICOMOS 2011. Next slide, please. It's just additional information. So HIA is not only for World Heritage, because in some countries, cities such as Hong Kong, Singapore, Malaysia, Australia, they also apply heritage impact assessment. Okay, next slide, please. Next slide, please. And we also need to check what we have in our Undang-Undang Cagar Budaya. It's already there, mentioned that utilization of Cagar Budaya or heritage that can cause damage must be preceded by study, research, or analysis of environmental impacts. So HIA is already part of this mechanism. Next slide, please. Yeah, however, to implement is another problem. Heritage object is not an island, so even if it's an island, we have to understand the regulation on the coastal area or marine management. So not every cities, regencies, province ready for that. And this is an example. So just check what happened in Daerah Istimewa Yogyakarta. They already have this kind of regulation ready for HIA. Next slide, please. Okay. Last part. Yeah. Next is our challenge, especially for the process of nomination, because we have a new law, namely Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang tahun 11 tahun 2020. The law makes some big or small change to other regulation, including Undang-Undang Tata Ruang, Spatial Planning Regulation, Law on Building, Bangunan Regulation. Permit and planning advice process will change accordingly. Now it's still in the transition because the government is still in the process to provide the SOP and the online system. But at least during the management, our management system, we need also to understand this new development procedure so that it can be well operated and implemented. Including, next slide, please. Next slide. Next, yeah. Next slide. Next slide. And should be expressed in the management plan. Next slide. Thank you. Thank you. Thank you very much, Pak Punto, for the insight about heritage, historic urban landscape, and heritage impact assessments and the challenges. Okay, I'm sure we are very eager to ask questions. I've seen several questions, but before we will moving on to our last speaker, Bapak Anton Wibisono. Pak Anton, are you here? Yes. Yes, Mbak. Okay, Pak Anton, I will introduce you. Pak Anton is an archaeologist educational background from University of Indonesia. He is a cultural specialist of the Ministry of Education and Culture under the Directorate of Cultural Protection. He was former head management sections at the Directorate of Cultural Heritage and Diplomacy. Well, Pak Anton will be representing the government of Indonesia, I believe, to talk about the lands below the winds, a voyage to World Heritage nominations. Pak Anton, you have 20 minutes and the screen is yours. Thank you, Mbak Srindi. Good morning to Mas Punto, Bu Moy, and Pak Suhardi. Thank you for your great presentation. And ladies and gentlemen,
Allow me to share screen. Okay. Good morning, ladies and gentlemen. It's a great honor for me to speak in front of you, distinguished participants, to talk about the spice food. Thank you for Yayasan Negeri Rempah for having me in this webinar. May we always be given help. Let me introduce myself. I am Antoni Bisono, currently serving as a junior heritage expert at the Ministry of Education, Culture, Research and Technology, and given the responsibility to oversee the nomination for World Heritage and Intangible Cultural Heritage of Indonesia. Today, I would like to explain one of the next World Heritage nominee from Indonesia, namely the land below the wings. I will start my presentation by quoting the words of a traveler from the Middle East who sailed to Southeast Asia several centuries ago. Most of the population below the winds enjoys spring endlessly. As always goes below the winds, the existing centers are not based on any power or sovereignty. Everything is nothing but exhibition. The natives calculate a person's high rank and wealth based on the number of slaves he owns. By Ibnu Muhammad Ibrahim. Spices have been around in conjunction with human use for millennia, with many civilizations in antiquity that have used a variety of spices for their common qualities. The variety of spices were used for common purposes across the ancient world, and they were also used to create a variety of products designed to enhance or suppress certain sensations. Spices were also associated with certain rituals to perpetuate a superstition or fulfill a religious obligation, among other things. The history of spice is almost as old as human civilization. It is a history of land discovered, empires built and brought down, wars won and lost, treaties sung and flouted, flavors sought and offered, and the rise and fall of different religious practices and beliefs. Spices were among the most valuable items of trade in ancient and medieval times. As long ago as 3500 BC, the ancient Egyptians were using various spices for flavoring food, in cosmetics, and for embalming the dead. The use of spices spread through the Middle East to the Eastern Mediterranean and Europe. Spices from China, Indonesia, India, and Sri Lanka were originally transported overland by donkey or camel caravans. For almost 5,000 years, Arab middlemen controlled the spice trade until European explorers discovered a sea route to India and other spice-producing countries in the East. The search for a cheaper way to obtain spices from the East led to the great age of exploration and the discovery of the New World. European explorers such as Ferdinand Magellan, Vasco da Gama, and Bartholomew Diaz began their long sea voyages to discover a sea route to the source of spices. Christopher Columbus went westward from Europe in 1492 to find a sea route to the lands of spices, but found America instead. In 1497, the Portuguese navigator Vasco da Gama discovered a sea route around the southern tip of Africa, eventually reaching Kozhikode on the southwest coast of India in 1498. Da Gama then returned from his voyage with a cargo of nutmegs, cloves, cinnamon, ginger, and peppercorns. During the Middle Ages, spices were as valuable in Europe as gold and gems, and the single most important force driving the world's economy. The lack of refrigeration and poor standards of hygiene meant that food often spoiled quickly, and spices were in great demand to mask the flavor of food that was far from fresh. Fierce competition among European nations for control of the spice trade was the driving force behind the colonization of India and other Asian lands. At various times, the Portuguese, Dutch, French, Spanish, and English established monopolies over various parts of the spice trade. This period saw empires founded and fortunes made, and was also characterized by brutal conquest, piracy, and greed. This era saw the formation of trading empires, such as the British East India Company and the Dutch East India Company. The lands below the winds is a phrase borrowed from the title of Anthony Reid's book,
called Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450 until 1680, Volume 1, The Lands Below the Winds. Reed quoted the phrase from Ibn Muhammad Ibrahim's The Ship of Sulaiman, which translated from the Persian by J. O. Kane and published by Routledge and Kegan-Paul in 1972. I've read the same quote at the beginning of this presentation. The lands below the winds is a term used by traders and travelers from Middle East to refer to a large area in the east. This mention, of course, has something to do with the direction of the wind that brought them to one of the spice-producing lands. It is also one of the possible titles in the spice fruit nomination. It has a nice ring to it and somehow creates a romantic feeling when you hear it. The history of the spice fruit has many aspects that can be revealed, but in relation to the World Heritage nomination, we will focus on the commerce aspect. We will try to uncover to improve the long-distance trade routes for various commodities like cloves, nutmeg, pepper, rice, fish, etc. We will also prioritize using local historical sources. We want to describe the integration between the coastal and the hinterland. This nomination is a serial nomination with a very plausible transboundary nomination. Tome Pire, a traveler from Europe, once said, Malay traders say that God created Timor for sandalwood, and Banda for fully, and Maluku for cloves, and this merchandise are not known anywhere else in the world but in that place. If the silk in Silk Road is a metaphor for describing subtleties in human interaction, then spices in Spice Route are a metaphor for the warm atmosphere offered in human interaction. Although often this interaction is too warm, it creates war. Route is a geographical space or island that accommodates intercultural interaction, as indicated by the connection between certain points or nodes that form a network and eventually forming a corridor. The interaction between nations in the spice route is not only between ethnic groups and early political units within the archipelago, between humans and other nations from outside the Indonesian archipelago, be it southeast of the world, like China, South Asia, West Asia, Africa, and Europe. The main objectives in nominating the land below the winds to become a World Heritage are to improve education and public awareness about marine culture and agrarian culture in all types and levels of education, to revitalize the values of maritime culture and agrarian culture in the communities, developing local wisdom into the sustainable management and utilization of marine resources, and to use as a means of diplomacy which offers a warm atmosphere in interaction between people and cultures in the world, so that it becomes a big capital in creating understanding between nations toward world peace. The previous speakers have explained in detail and clearly about the World Heritage nomination process. I will now explain how we implemented those steps in this regard. The first step that we must be carried out in the nomination of World Heritage is to include the property on the tentative list. As stated in the operational guidelines, a property can be nominated as a World Heritage candidate after being listed on the tentative list. At least, therefore, at this time we are focusing on compiling a tentative list dossier for the spice route, or in this case, we will give the title The Lands Below the Winds. Discussion with several archaeologists, anthropologists, and historians during the period of 2018 until 2020 have resulted in possible criteria that will be used in the nomination of this property, which are criteria 2, 3, and 5. Criterion 2 talks about the exchange of important human values over a certain period of time or in a certain cultural area. Criterion 3 talks about the distinctive and extraordinary evidence of a cultural tradition or a civilization, while Criterion 5 talks about being a unique example of a traditional settlement, land use or sea use that shows a culture or interaction between humans and environment. Currently,
we would like to concentrate on the commerce aspect with the 13th until 18th century AD. The reason we choose this period was because at that time, the trade in the lands below the winds was bustling. Local kingdoms competed with foreign traders for a monopoly on certain shipping lanes or commodities. Everyone is on the same level. No one is of a lower or higher status, as it was known in the colonial times. The comparative analysis we did was to study the Silk Road, the Kapaknyan, and Silk Road sites in India, which is still on the tentative list. Another thing is that in this nomination, we want to concentrate on the Indonesian archipelago as a start. After this domestic study has been completed, we will proceed to the next step, which is to invite other countries to join this nomination. Learning from our comparative analysis, the potential attributes for this property are the location where the commodity is grown, in forest or plantation, for example, harvest location, storage area, transportation facilities such as ancient roads or rivers, shipping facilities like ports, warehouses, and docks, defense facilities like the forts, trading facilities and administrative buildings like banks, customs, and palaces, religious buildings erected by traders, merchant villages, ancient tombs, and cemeteries. After the basic things above were done, we conducted another desk study, namely studying and reviewing various ancient archives, manuscripts, and history books that discussed the spice trade at that time. The important thing we want to get are information regarding point or location, distribution line between hinterland and coastal, and vice versa, port networks, trade policies, namely policies issued by a ruler or king related to trade and commerce, and commodities. We are also working together with the National Archives of the Republic of Indonesia to study the old archives, their collection. Example of the information that we managed to reveal are as follows. Clive traveling in Katang on 27 January of 1710, which is an inventory of Hokerekering number 9 and 30, and order of wood, paper to Rembang, Demak, and Semarang in 15 September 1703, which is also an inventory of Hokerekering number 2524. After we obtain the information above, the next step is to cross-check it with our national registration system on cultural heritage for a potential attributes and associated site, and national registration system on intangible cultural heritage for potential attributes. This is done to map the potential attributes of this property, the lands below the winds, both in the form of tangible heritage and intangible heritage. The result? Now we have 67 locations across Indonesia as a potential components of the property, and each component we have potential attributes which are divided into 7 clusters or corridors. Namely, west coast of Sumatra include Lamuri, Banda Aceh, Barus, Padang, Darmasraya, Bengkulu, and Lampung. East coast of Sumatra, which is include Samudra Pasai, Medan, Riau Siak, Riau Bengkalis, Jambi, Palembang, Bangka Island, Belitung Island, Tanjung Pinang, and Penyengat Island. North coast of Java, which is include Banten, Jakarta, Cirebon, Semarang, Demak, Jepara, Kudus, Rembang, Lasem, Pati, Juwana, Tuban, Lamongan, Gresik, Surabaya, Mojokerto, and Kediri. And coast of Kalimantan, which includes Sambas, Singkawang, Pontianak, Mempawah, Sukadana, Ketapang, Kota Waringin, Banjarmasin, and Samarinda. The corridor of Bali and Nusa Tenggara, which includes Singaraja, Badung, Karangasem, Klungkung, Lombok, and Bima. Coast of Sulawesi, which is include Makassar, Selayar, Buton, Donggala, Palu, Manado, Amurang, and Gorontalo. And lastly, the corridor of Maluku and Papua, which consists Ternate, Tidore, Bacan, Jailolo, Seram, Saparua, Ambon, Buru, Banda, Naira,
and Raja Ampat. Unfortunately, our national registration system on cultural heritage has not been equipped with the latest condition for each of these cultural heritage. Are they good? Are they in good condition, damaged, or destroyed? We don't know. In that matter, a field survey is needed to determine the condition of authenticity, integrity, and the state of conservation of each cultural heritage. Please keep in mind that at this time we are only preparing a tentative list dossier and have not yet compiled a complete nomination dossier. So we have not carried out an in-depth field survey. In addition, the ongoing pandemic condition made it impossible for us to carry out the survey for too long. Finally, we call this activity the rapid assessment. The situation and condition of the pandemic in 2020 have not made it possible to conduct surveys outside Java, so that the focus of the rapid assessment in 2020 was the north coast of Java, on the grounds that cultural heritage located at this point can be reached by land travel. We also had to wait for the pandemic situation to subside a bit, so that we were finally able to conduct a rapid assessment in November 2020. The rapid assessment on north coast of Java has been held on 16 until 27 November 2020 with strict health protocols. Consists of 6 groups with 7 until 8 members. Each group conducted a survey at 2 locations. Due to the COVID-19 pandemic, the team has not been able to conduct a survey of the local intangible cultural heritage, so the survey will be carried out later. These activities, the rapid assessment, include 17 locations in Banten, Jakarta, Semarang, Jepara, Mojokerto, Demak, Kudus, Surabaya, Cirebon, Gresik, Rembang Lasem, Patijuana, Kediri, Tuban, and Lamongan, with around 100 potential attributes, including forest or plantation, harvest location and storage area, transportation facilities, shipping facilities, event facilities, trading facilities, and administrative buildings, religious buildings erected by traders, merchant villages, ancient tomb and royal tomb, cemetery, and natural features. In 2020, we have surveyed Mount Pulasari in Banten, the old Banten site, Kota Tua Jakarta, Palace of Cirebon, Old Mosque in Kudus, Chinese Temple in Semarang, 2 ancient capital of Majapahit Kingdom in Mojokerto. This is our timeline. In 2020, we have conducted rapid assessment on 17 locations in north coast of Java. This year, we will concentrate to west coast and east coast of Sumatra, Maluku Islands, and Papua, and will conduct rapid assessment on 28 locations. And next year, we will concentrate on coast of Kalimantan, coast of Sulawesi, Bali, and Nusa Tenggara, and doing the rapid assessment on 23 locations. By 2023, we hope to register the lands below the winds on the tentative list. And in 2024, we will begin preparing the nomination dossier. And in 2025, hopefully we can begin preparing the management plan. That is all that I can say for today. Of course, there are still many issues of delivery and the whole process of the preparing a tentative dossier of the land below the winds that we are currently running. We really hope for input from all of you so that the dossier can be perfected. Thank you. Thank you very much, Bapak Anton Wibisono, for your delightful presentations about the nominations and how the tentative list nominations are being prepared. And we have seen there has been a timeline that is prepared from the government side, I believe. Okay, I want to welcome all the 4 speakers because we are coming into the discussion sessions, and we have 4 questions from the participants so far I record.
The first question is from Bondan. Good afternoon. He wants to ask to Pak Soehardi. Indonesia has quite a lot of cultural heritage. On the other hand, Indonesia has a high risk of disaster, so that it can damage the cultural heritage. In this regard, what mitigation measures can be taken to protect cultural heritage, specifically in Indonesia? Where can the public access disaster mitigation guideline on procedure for cultural heritage? I believe this is also for Pak Punto. Pak Soehardi, do you have any comments? Yes, Cindy, thank you for the question. Well, we all know that Indonesia is in the ring of fire, and the similar situation that our heritage places are under threat also faced by other countries such as Japan and other countries which having such natural geographical conditions which put our heritage places under threats. So that's why UNESCO and ICROM and also ICOMOS have published several guidelines, and there is a so-called risk preparedness guidelines. So it's the guidelines, and in a very also in quite practical approach that should be a source of information for all of us concerned about the protection of our cultural heritage from such disasters. It is a wonderful resource, and I should invite you guys to also check it on the website. But I think Pak Punto, which is more expert in this field of heritage risk preparedness, could elaborate more on this matter. Please, Pak Punto. Okay, Mas Bondan. Mas Bondan is, as far as I know, is an architect, yeah, very active in documenting post-disaster rehabilitation and reconstruction of a vernacular settlement, yeah, with Kemendikbud, or I don't know, yeah, with other organizations. Thank you for the questions. I think you already know the answers. Yeah, we had experience with Kota Gede, for example, and then with Sumatra earthquake disaster. Based on that experience, actually, we already made some guidelines. Based on the experience in Kota Gede, we make publications, homeowners, yeah, for the owner traditional heritage buildings in Kota Gede. And then for West Sumatra post-disaster, we also make a report about rapid assessment, and then how then we can do the rehabilitation of those damaged buildings. What we learned, yeah, this is not exact answer. Yeah, what we learned is that the situation is different from one geographic area to another geographic area. So we cannot just give one guidelines to all problems related to disaster. In the case like Kota Gede, for example, specifically, we found that the involvement of universities and then communities in the process support and very helpful in the rehabilitation process. But then when we try to apply that experience in West Sumatra, it didn't happen. So what I can suggest is that all those who already involved in this kind of activity, we should meet and we try to collect our information and then our experience. Yeah, collection of knowledge, I think it's better to answer the next problem related to disaster. Once last year, I also tried to, with Kemendikbud, yeah, bidang pelindungan, we try to make guidelines on that disaster issue. We make collaborations with the BNPB
So to a certain degree, we already make the guidelines, but it's very it cannot be specific. So in the end, we give this guideline to, for example, BPJB in all BPJB in Indonesia, and they have to use that kind of guidelines and think how it can implement in their situations. So I think we agree on the scheme, but there will be no single formula for all mitigation measure for all situation in Indonesia. Okay, thank you, Pak Punto. I believe Ms. Mochiba would like to add. Yes, sorry. Yes. Can I add? Do you hear me? Yes. Yes, you can hear me. Okay, great. Yes, because both Pak Hartono and Punto insisted on the preparedness, and that is the only kind of solutions or the answer to actually the questions. And as one of the preparedness, what is important is to know which sites actually are prone to to what kind of natural disasters. That kind of basic information actually is quite necessary. And I wish to draw your attention to the fact that government of Indonesia have this disaster vulnerability map called INACRAFT, not INACRAFT, the INA-RISK by National Disaster Authority. And the government has also added layers of information related to the schools, the major kind of factories, electricity, power factories, etc., to see what critical government infrastructures would be might be affected in the case of disasters. Now, interestingly, this map still doesn't include information on the heritage sites. So, and this should be done, perhaps not, I think can be done quite easily by juxtaposing the data that the Kemendikbud already has on the registered national monuments onto the geo coordinates of this inner risk. So this is something that I would kind of like to urge the experts of both disaster and the heritage to and to actually think about moving forward. The National Disaster Authority is quite keen actually to move forward on that collaboration. The challenge is how to put the information related to intangible cultural heritage. That is more difficult because it's people and people keep moving, so you can't put the geo coordinates on the people. But nonetheless, maybe we can do similar exercise if you have like villages known for batik or or tenun, and you can perhaps identify some hotspot heritage zones in terms of the traditions, and that could perhaps also go into this inner risk. So it's something that UNESCO is interested to pursue. Okay, thank you, Ms. Mochiba, to weigh in. And maybe I would also like to add, is there any guidelines that accessible, Pak Punto, to be downloaded or to be accessed? As I mentioned before, we had the guideline based on our experience on the disaster earthquake in West Sumatra. So you can just go to the website of WMF, World Monument Fund. Yeah. I will check and I will put it on the chat box. Yes, thank you. That will be much more practical. Thank you. We're moving on to the next questions. Well, the next question is regarding what Pak Suhardi has presented at the end of his slides from Pak Arif Sarwo Wibowo. It is about the case of Malacca World Heritage and also Georgetown, which is managed using two different approaches, top-down and bottom-up. Well, he'd like to hear from the honorable speakers, not only Mr. Hartono, which one is the best approach, or maybe if we should balance those two approaches, then how and in what case or situation we should elaborate those approaches. Pak Suhardi? Well, I think we should see this challenge not in extreme context of judging which one is best or which one is better than the other, because it depends on the context, it depends on the characteristics of the problems. But what I would like to suggest is the balance between
these two approaches, especially in Indonesian context. But the keyword is the empowered community. So in order to achieve that balanced approach, a middle way or a middle road, in Indonesian context, we believe that the community should be first empowered. They should be strengthened first, and that is the role of the civil society to assist the community. Only in that way they have an equal capacity to talk with the government. And in the case of Georgetown also, it is not in a situation where those government officials and the heritage practitioners or the community are in a constant hostility, let's say. They are not fighting each other every time, but it's a matter of how to sit down together and talk together to achieve common goals. Whereas in Malacca, it is the community which is passive, but on the other hand, it is the government who is more active. And then with such limited capacity at the government side, we could see that nothing much happened, because on the other hand, the community themselves is also quite weak in dealing with such incredible issues of conservation. Yeah, maybe Pak Punto or Ms. Mochiba or Anton would like to add regarding these two different approaches. Yeah, I agree with Pak Suhardi. So the situation is not same, yeah, one place to another place, and management of what heritage sites or management of heritage sites will get the involvement of all parties. Yeah, different sectors and different stakeholders will have a different interest and etc. So one thing that we need to do is actually we need to identify, we need to map those stakeholders, their roles and their interests in these heritage sites, and see how we can connect them all and see how we can combine those interests and those roles. I think that's important. That's the important thing. Yeah. Yeah, thank you. Ms. Pak Anton, you would like to add? Yes. Top-down perspective. On the top-down or bottom-up perspective, I think it will be better if we combine both of those things. That's why the UNESCO have introduced a new approach called the historical urban landscape, which is Pak Punto earlier said, and the other is the cultural landscape approach. Basically, both of these approach talks about how the different stakeholders can come up, can speak together and say what they want, and how we manage our World Heritage together. It's not about win or lose, but it's a win-win solution. I think that's all from me. Thank you. Yeah, thank you. From UNESCO side, Yes, just to add, I think I tend to agree with Anton that it's both top-down and bottom-up approach are necessary, and that all depends on the context and type of the heritage sites. Okay, let's take a national monuments like Borobudur. You said it's a World Heritage Site, it's the most important national monuments, and the government pledged to protect that as a national monument. So perhaps you don't need to ask the roadside uncles, do you want to preserve it or not? Or you don't want to preserve it? Okay, we don't preserve it. That is not the approach, right? So something like that really needs a national top-down approach that this is our national monuments, government takes the responsibility to. But it's a thing a little bit more delicate when it comes to the so-called living heritage sites like urban setting. Just like a case of Georgetown and Malacca, but also Indonesia has the Sawalunto, and you also have Bali where people live inside. And this is where this mixture of bottom-up and the top-down, or more bottom-up, would be necessary. And especially when it comes to the new development. It's a new development. It's because where we feel that the voice of those people who live there, who are kind of who's been always living there, actually have to given a priority.
because they are stuck there and their livelihood is attached to there. So it's critical to listen to. We cannot just impose this top-down conservation imperative approach. But at the same time, even in the tourism development context, I can see a conflict of top-down and bottom-up approach. Sometimes there's a lot of top-down tourism development where somebody decides that this should be a big, let's say, shopping malls, and that nobody in the local communities were aware of. They've never been consulted, or maybe they attended one information session where somebody looking very important from the government explained unilaterally, say, okay, this is our plan, you listen to us, okay, I consulted you. That kind of things happen, and that is absolutely wrong. Yeah. Okay, yeah, then it is clear that both can be applied. It depends on the context and the situations of the sites. Well, moving on, I hope it is clear enough for Pak Arif because we have very interesting questions coming on. There is a question from Pak Iqbal, but before Pak Iqbal, sabar Pak, sebentar lagi, we are moving on to the next question that is related to the context before. It is from Pak Edwin from Belitung UNESCO Global Geopark. He has a question: in a World Heritage Site, if there is a conflict between the local community and other stakeholder, how will UNESCO play a role to help local community in keeping its heritage status? I think it's delivered to Ms. Mochiba first. I am not sure if it's in the case of Belitung or some other site he's referring to. Yeah, I think in general. In general, yes. Well, that there's a conflict between the authorities and local communities in any heritage site is a common stories. It's not only in Indonesia and all over the world. Now, typically, UNESCO would not intervene on each and every conflictual cases because it has to be handled at the national level. However, now perhaps people is in the context of not of the geopark, but for UNESCO World Heritage Convention, there is something called third-party information. If there are things, the people on the site, anybody see something going wrong in the heritage sites, whether it in terms of the conservation or the violation of the human rights of somebody living in the sites because of tourism development or conservation move, etc., etc. Anybody can submit a concern or complaint to the World Heritage Center, say, hey, look, something's wrong. Please, could you have a look and intervene? And if there's sufficient credible amount of data that is confirmed, then the UNESCO World Heritage Center would then send an inquiry to the government, say, okay, we received that concerns, and then could you please clarify? Now, it sounds very bureaucratic, and I think UNESCO has been also criticized for just doing this as a bureaucratic exchange of letters. And it requires a long and patient dialogue also to really get into the nitty-gritty of the things. And I'm also conscious that that also requires a goodwill on the part of both the sides, the state parties to be open and be frank and able, to ready to admit that there are problems and find the solutions, or and of course UNESCO to be listening to the state parties' concern. But anyway, so it's a tricky question. It's important question you ask. I don't have the ready-made successful answers, or the successful cases I want to kind of brag about, because it's something that we're all struggling. Yes. And then maybe it's a beauty of the World Heritage Convention, if I can say it. Exactly. And maybe Pak Anton would like to share experience regarding these issues. Yes. Continuing from what Bu Moy said, UNESCO WHC Secretariat is open for everyone to give complaint or reports about anything seems suspicious or not in place in World Heritage. And we have been dealt this kind of situation in Subak,
For example, in several years ago, there's a report from third party given to the secretariat and asking, reporting about the current situation of management in Subak. Also, several years ago, maybe we all remember about the situation of there's a lot of garbage in the beach of the National Park of Ujung Kulon. So the Secretariat of WHC sent the letter to government of Indonesia asking to clarify of these matters. And also in the terms of Borobudur, the Secretariat has received a report from the third party, more or less reporting about the current development in Borobudur area regarding the tourism facilities, and we also have to clarify to the WHC Secretariat. And if the Secretariat or the committee see this needs further explanation, then the state party will have to send a state of conservation report, a state of conservation reports, which will then be examined by the committee members and the advisory bodies. And this state of conservation report usually 2 years once in every 2 years. So as example, we give the state of conservation of Borobudur in this year in 2021, and the committee will examine the report in 2022. So that will be going on until all the problems are solved. Yeah. Thank you, Mbak. Yeah, Pak Wanton, I may add, in the national level, is there any a forum or media that a community can report this or can ask for consultation if such a thing happens between this community? Yes, please correct me if I'm wrong, Bu Moy, but every person or every organization can report directly to the Secretariat of World Heritage Center. Mm-hmm. Yes. So maybe if you open the whc.unesco.org, you can find the emails which then you can send to and report about the state of conservation of a certain World Heritage Site. Yeah, but Okay. Anton, I think Yeah. Miss Cindy's question is like, is that a platform at the national level in Indonesia for such consultation without even going to the World Heritage Center? Oh yes, yes. Yeah. Sorry. Because I think sending a complaint to World Heritage Center, we often consider as like extreme solution. It's Yes, always it's always better if you That's what find the I meant. solutions at the national level, right? Yeah. Yes. Usually the third party send us the letter in Ministry of Education and Culture, and then we will bring this matter to the national level with the ministry coordination minister of Human Development and Culture, Kemenko PMK. So that matters will be discussed among the ministerial and the other stakeholders to find the solution. Yeah, so open letter can also possible to address. Okay, Pak Punto, is this part of risk also in the heritage sites that conflict between community can also be a risk, part of risk assessments of your risk assessments? So what do you mean, risk assessment or impact assessment? Impact assessment, sorry. Yeah, because when we talk about impact assessment, when we see a proposal of development, that kind of things. But I think for this kind of thing, we don't see it as it's not part of the impact assessment until we see belum ada proposal development. Is not yet a proposal development on that. Yeah. Okay. Pak Suwardi, you'd like to add regarding community conflict? No, that's enough. Okay. Enough. Okay. Okay. Thank you. Well, now we're moving on to another topic
regarding this spice route. And this question is from Pak Iqbal, Komunitas Dupa. Pak Iqbal asking, I would like to translate, and maybe this is directed to Pak Anton, I believe, because the spice route is very wide across the archipelago, and then for Indonesian people, which one is the centralized sites of the spice routes in context of Indonesia, maybe, or in context of archipelago? Maybe Pak Anton would like to share. Thank you, Pak Iqbal, for the questions. Yes, in this nomination, we will try to avoid to designate a certain place as a central or the ground zero of the spice route, because it often creates a dispute between province or between area. So we don't have any future planning to designate a province or an island or an area as a central of this spice route. We treat all the province and all the islands the same. Yeah. I think I hope that answer your question, Pak Iqbal. Ya, Pak Iqbal ada di sini ya. Ya, Pak Iqbal mungkin Pak Anton menyampaikan bahwa tidak ada spesifik center ya Pak ya dari spice route ini karena semua dianggap sama. Yeah. Terima kasih. Okay, any speakers would like to add? Okay. Well, next question. It is from my best colleague, Pak Bakhtiar Janan. Pak Bakhtiar Janan is from the Perkumpulan Hidora from Banyuwangi. He asked about is there any steps been taken to connect the thematics in various heritage in Indonesia with the spice route thematic? For example, the thematic spices are found in the reliefs of Borobudur. Pak Anton, I think, first would like to comment. Yes, thank you, Pak Bahtiar. Regarding this thematic, ICOMOS actually have, give us a guidelines, and the guidelines called the filling the gaps. Filling the gaps, maybe you can find it on Google, filling the gaps. And of course, as I mentioned earlier in my presentation, spice route covers many aspects and very wide aspects. And some of that we can talk about the early Buddhism. And if we want to trace back before the history, we can come across the Austronesian, the spreadness or has human evolution, dispersal, and adaptation that also can include in the spice route thematic. And we can also talk about the rise and fall of commercial cities in East India. So it covers many aspects. But if we want to include all of those aspects, then we have no certain concentration or whatsoever. We need to focus on one aspect only. And in this term, we want to focus on the commerce, while the early Buddhism is on another discussion. We want to include for our next World Heritage. In this early Buddhism, we want to put the Muara Jambi and then the Batu Jaya, and then of course the Muara Takus and so on. So we have several scenarios of next World Heritage besides this spice route. And another scenarios for this theme to World Heritage is the Austronesian, which include human evolutions, dispersal, and adaptation. We can include the all the prehistoric sites in Indonesia. Of course, we also can include the prehistoric site in the mainland of Southeast Asia, even to Australia. So I hope that answered your question. In this spice route nomination, we want to focus
on the theme of commerce and trade. Okay, commerce and trade. Well, thank you, Pak Anton. From any other speakers would like to add in? Yes, Yes, Mochida? not specifically about spice route nomination, but just wanted to draw attention that one of the recurrent recommendations from the World Heritage Committee is that there should be more collaboration between the existing sites. And I think this is that also opens up for an interesting, opportunities if you think how you kind of create a joint promotional scheme, let's say between Borobudur and Angkor Wat. Everybody talks about historical connection, but there has not been a real strategy for the joint promotions, and so this is one thing I would like to think about. I'd like you to think about. Let's say there's maybe a connection between Nagasaki and Kotatua, for instance. You can present that in that angle. That becomes more interesting. And I also want to kind of share with you that after COVID, the airline companies are now trying to recover their business slowly. And apparently one of their strategy is to increase a small flights connecting not the main capitals, but the smaller towns. So like from Japan, okay, they already have a flight that would go directly to Bali, but they might want to fly directly to Jogja, for instance, or some other places. But to be able to do that, they're looking for the storylines, because you can't just decide to fly a bunch of Japanese to some towns that they have never heard of. Has to be something. And this something could be this relation, a story of the connections, right? And so, okay, I'm talking about tourism business and not typically UNESCO World Heritage Convention style, but it's something you can think about, and it doesn't need to be World Heritage sites. Maybe you can think of promoting sites which would never become a World Heritage site, but nonetheless properly promoted. And it doesn't need to be a new nomination, could be by looking into the existing sites. So that is my message. Okay, thank you, Ms. Mo. And I think that will be the last interesting statements from your side. Okay, I have no more questions, and look at the time. We are very, because I'm very glad with these issues, and also I have myself a lot of questions. Yeah, just a comment. I think. Okay. I think the situation with this, the idea to nominate this spice route, yeah, which will involve not only different stakeholders in a city, Mas Anton, but from different regions. It will be a situation, for Mas Anton. Because as I said, is collaboration, coordination is easy to say, but and also the readiness of different stakeholders in these different regions, who will improve the capacity of different level of government. Good luck, Mas Anton, and pasti bisa. Well, we have a questions from Negeri Rempah, Mbak Kumurati, asking to Pak Anton, the last questions, I believe, for this session. She asked, is the spice route nomination, or Mbak Kuma would like to speak for yourself, or? Okay. Yeah. Yes, yeah. I'd like to ask Pak Anton whether the spice route nomination, as you just present the plans or the map of spice route, is it the scope is only local spice route as a local stage, or do we have, I mean, Indonesia is planning to have a more broadened spice route narrative which involve international collaboration, I mean, connecting other nations to be part of this nomination? Thank you. Thank you, Mbak Kumurati. Yes, as I stated in my presentation, currently we are focusing on the Indonesian archipelago at first. So we want to concentrate in the Indonesian first. After that, we will expand this nomination and ask the neighboring countries to join with us. The first step is we want to get hold to the
Southeast Asian countries within this nomination, because the lens below the winds talks about Southeast Asia as general, not only about the Indonesian archipelago. And then after that, we can also ask like China, Japan, and India, of course, to join with this nomination. So the step is we would like to concentrate in the Indonesian archipelago at first, and after we have concluded these studies, we can expand this nomination within the Southeast Asian countries, and after that, with the rest of the world. I hope that answers your question, Mbak Kumorati. Thank you, Pak Anton. Yeah, thank you, Mbak Kumorati. Yes, Miss Mo? Just to kind of add what Anton said, and then I fully agree with it. And it's a very time-consuming process. Serial nomination, even at the national level, is very time-consuming. Try to do it at the regional, international level is like very time-consuming. And just want to draw your attention that Silk Road nomination that China has been very actively pushing. It doesn't just it's not happened overnight. Today, it's based on at least a decade of massive international research that took place in the 1990s and the UNESCO Silk Road program. So there was a big corpus of studies that were undertaken by so many countries. And then China actually effort was to convert that now into a nomination process, but it's really based on a lot of donkey works by so many scholars, and I guess it will not be fair to put everything on the shoulder of Kebudayaan and Pak Anton, although I know they are very competent and able. And this is, I think, a request to all of you here who are the experts on the different aspects of spice route to really contribute to discussions, because yeah, and this process is actually the beauty of the whole nomination process, I think. Yeah, this is what it called the bottom up, isn't it? Pak Suhardi would like to add? Yes, please, Cindy. Well, I just want to continue from Ms. Chiba comment just now, and also Pak Punto. I think we all here support the ambition of Kemendikbud-Ristek and everybody and other stakeholders to nominate the Spice Road. But I think, as we have discussed, also the importance of community-based movement. I think we should not. I would like to suggest that the nomination ambition should not be the only overriding motivation to go through this lengthy process. But along the way, I think it presents a tremendous opportunity for us, the heritage consultants, practitioners, activists, academicians, researchers, to reach out to all those small towns and places that Pak Anton had described in the map of the throughout our huge archipelago. Because I don't think, for example, somebody in Sampang, for example, understand what is World Heritage Site and the importance for their livelihood. But I think using the theme of spice and the spice roads and how the heritage conservation could benefit the welfare of the community and how to use the historic urban landscape and also the UN Sustainable Development Goals ambitions. I think if all those are combined along the way, even though at the end it would be quite lengthy process, like Ms. Chiba had mentioned, still the community could reap the benefit of their involvement, not only through tourism, but also, let's say, if those activities can trigger their appreciation to their past, they can dig up the wisdom of their ancestors in terms of how to use this spice, especially in the post-pandemic world that we know. I'm not a herbal expert, but I believe that there are a lot of that our country can contribute in terms of to promote a better and healthier lifestyle, and spice, as we believe, playing a very important role in it. So in terms of how to get the real benefit of the involvement of rejuvenating these activities in terms of preparation, etc., and etc., I hope that could be one of the major side effects of this whole process. Thank you. Yeah,
Thank you, Pak Suhardi. Thank you, Pak Anton Wisono, Ms. Mochiba, and Pak Punto Wijayanto. I think these discussions will contribute a lot to the process of the Spice Roots nominations in coming years. And we are very enlightened with your sharings and your knowledge that within these morning sessions, and I'm very happy to be part of it. Okay, this is the end of the first sessions of this morning. Thank you, participants, and thank you all the questions and attentions. I will give it back to the community. Thank you. Okay. Thank you very much, Ms. Shindi Indira. Thank you to all contributing speakers and everyone for the enthusiasm in supporting this first session in the day 3 of International Forum on Spice Road 2021. Well, that's wrap up our first session, and the next sessions, Spice Road Now and Then, will be delivered in English by several contributing speakers such as Mr. Muhammad Irfan Zainul Fikri, and then Mr. Indra Lianggoro Widinugroho, and then Dr. Jajang Gunawijaya, and Mr. Kochu Andre Hutagalung. And the next session will be hosted by Mr. Bram Kusarjanto. It has been our pleasure to host this event, and we are going to have a break for 30 minutes and look forward to seeing you at the next session at 1 p.m. Western Indonesia time. Thank you everyone for making time to join us here, and I will close this first session, but this room is still open for you. And I wish you all a pleasant day and see you in the next 30 minutes. Thank you. Thank you, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Mei, Pak Suhardi, Mas Punto. Thank you, everybody. Sehat selalu. Thank you, everybody, Mas Punto. Ms. Chiba. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, Negeri Rempah. Terima kasih Mbak Kumurati. Terima kasih Mas Anton, Mas Punto.
Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to the third International Forum on Spice Root. I'm Novna from the Negeri Rempah Foundation. Will be your MC for this session. The International Forum on Spice Root, or IFSR, is an annual forum that broadens the opportunities for cross-border and cross-cultural dialogue in revisiting the traces of intercultural exchanges based on the spice root as one of the world's common heritage. In the process of nominating the spice root as a world heritage, how far can the industrial sector respond and contextualize it to its respective fields? If the spice root succeeds in becoming a world heritage, to what extent can the industrial sector create added value for economic development? Is it true that economic development cannot always be in harmony with cultural heritage? We will begin our second session, Spice Root, Now and Then. This session will be delivered in Bahasa Indonesia. Before we begin, I would like to invite Mr. Bram Kusharyanto, Member of Board of Trustees Negeri Rempah Foundation, as the moderator of this session. Kepada Bapak Bram, kami persilahkan. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan untuk kita semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, selamat datang di sesi kedua pada siang hari ini, pada hari ini. Sebelum kita mulai, kita akan melihat dulu video yang akan kami putar dari Bank Indonesia. Silakan. Kepikiran nggak sih gimana proses transaksi digital itu berjalan? Cara pembayaran yang cepat dan efisien menjadi salah satu faktor yang bikin pelanggan jadi makin nyaman bertransaksi. Karena itu, jawaban untuk transaksi cepat dan efisien telah dihadirkan oleh Bank Indonesia sejak 1 Januari 2020, yaitu KRIS. KRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard adalah standarisasi sistem pembayaran berbasis QR Code. Dengan adanya standarisasi ini, penyelenggara QR Code bisa saling terhubung dan sistem pembayaran pun jadi lebih efisien. Ibaratnya, semua bahasa QR yang berbeda-beda diterjemahkan menjadi satu QR standar yang bisa di-scan dengan berbagai aplikasi. Sebelum ada KRIS, merchant harus menyediakan ragam QR dari berbagai penyelenggara sistem pembayaran atau PJSP, di mana satu aplikasi PJSP hanya bisa membaca QR miliknya sendiri. Hal ini kurang efisien, karena merchant dan konsumen harus memiliki berbagai akun di berbagai PJSP. Setelah ada KRIS, merchant dan konsumen cukup memiliki satu QR dari PJSP yang sudah memakai KRIS, sehingga bisa di-scan oleh berbagai aplikasi PJSP yang konsumen miliki. Merchant cukup memiliki satu akun PJSP aja, jadi nggak ada lagi tuh kejadian di mana transaksi batal karena aplikasi QR milik konsumen berbeda dengan yang dimiliki merchant atau pedagang. Manfaat pakai KRIS yaitu gak repot dengan uang kembalian, mengurangi risiko uang palsu, keamanan yang baik karena transaksi dilakukan melalui PJSP berizin, memudahkan pembukuan karena transaksi tercatat di aplikasi, murah dan universal karena merchant cukup memiliki satu akun yang bisa menerima pembayaran dari semua aplikasi PJSP.
kris dibedakan menjadi dua jenis. Pertama, Merchant Presented Mode atau MPM statis dan dinamis. Kris MPM statis yaitu satu QR Code yang sudah disediakan merchant dan tidak akan berganti untuk semua pelanggan. Cara pakai kris MPM statis. Cari kode QR merchant, scan QR Code-nya, masukkan nominal dan pastikan nama merchant sesuai dengan QR. Transaksi sukses. Berikutnya, kris Merchant Presented Mode atau MPM dinamis, yaitu QR Code yang di-generate untuk setiap transaksi yang berbeda sehingga setiap pelanggan harus melakukan scan QR sekali pakai. Cara pakai kris MPM dinamis. Kris ditampilkan oleh merchant pada layar atau struk, scan QR Code, nominal transaksi akan muncul secara otomatis, pastikan nominal dan nama merchant sudah benar. Transaksi sukses. Kedua, Customer Presented Mode atau CPM, yaitu QR Code dimiliki oleh akun pelanggan dan di-scan oleh merchant. Cara pakai kris CPM. Tunjukkan QR Code pelanggan di aplikasi melalui menu QR saya. Merchant membaca QR Code pelanggan. Nominal transaksi akan muncul otomatis. Pastikan nominal dan nama merchant sudah benar. Transaksi sukses. Jika pelanggan memiliki masalah dalam bertransaksi, silakan hubungi kontak center aplikasi yang digunakan oleh pelanggan. Jika merchant memiliki masalah dalam bertransaksi, silakan hubungi kontak center PJSP yang bekerja sama dengan merchant. Selain itu, transaksi pakai kris juga menguntungkan dengan proses settlement yang langsung. Begini mekanisme pembayaran settlement dari pelanggan ke akun merchant. Settlement dilakukan setiap hari, termasuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional. Langsung ke account yang terdaftar di PJSP yang bekerja sama dengan merchant. Merchant hanya dikenakan biaya merchant discount rate atau MDR. Merchant dapat bertanya ke PJSP yang bekerja sama dengan merchant mengenai besaran MDR. Yuk pakai kris untuk usaha kamu. Begini cara daftar kris sebagai merchant. Isi form dan siapkan dokumen pendukung yang diminta oleh PJSP yang bekerja sama dengan merchant. Kirimkan dokumen yang dibutuhkan kepada PJSP. Tunggu verifikasi dari PJSP, dapatkan QR dari PJSP, lakukan tes transaksi, dan periksa settlement uang masuk keesokan harinya di rekening yang terdaftar. Jika merchant telah memiliki QR Code sebelumnya, silahkan meminta penggantian QR Code menjadi kris ke PJSP yang bekerja sama dengan merchant. Jika merchant telah memiliki kris dan ingin menambah kerjasama dengan PJSP lainnya, silakan infokan nomor merchant ID ke PJSP lainnya tersebut. Jadi, lebih enak pakai kris kan? Karena Bank Indonesia ada di setiap makna Indonesia. Baik, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang hadir di ruangan Zoom kita pada siang hari ini. Jalur rempah sedang diajukan oleh negara kita, melalui pemerintah, melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Nah, ke UNESCO sebagai warisan budaya dunia, warisan dunia. Dampak yang akan diharapkan melalui dinobatkannya Indonesia sebagai jalur rempah Indonesia sebagai warisan dunia ini diharapkan akan membawa efek yang sangat besar kepada masyarakat kita semuanya. Saya ambil sebuah ilustrasi pada saat Silk Road atau jalur sutra dari China itu ditetapkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO, efek yang dihasilkan itu sangat luar biasa, mempengaruhi dari strategi pemerintahan China ke depan. Tidak hanya Silk Road yang jalur sutra yang melintas dari Beijing hingga diklaim Beijing hingga dataran Eropa, tapi sekarang China juga mulai merambah kepada railway Silk Road, kemudian airway Silk Road, bahkan ke 21st century maritime Silk Road. Efeknya luar biasa. Dampak yang diharapkan, yang dihasilkan oleh penobatan ini
besar sekali, terutama di kemaslahatan masyarakat, terutama di ekonomi masyarakat. Industri terutama yang digerakkan seiring dengan dinominasikannya Silk Road sebagai warisan dunia. Butuh waktu yang panjang bagi Cina untuk meyakinkan UNESCO dengan berbagai macam paper, berbagai macam kajian-kajian akademik, sehingga Silk Road akhirnya bisa berhasil menjadi warisan dunia tahun 2014 yang lalu. Nah, Indonesia tengah mengajukan Spice Route atau jalur rempah, sebuah jalur perdagangan maritim yang melintasi laut, merentang dari Samudra Pasifik ke Samudra Hindia hingga ke Eropa, kemudian dari utara dari Cina turun hingga ke selatan ke Indonesia dan ke Australia. Itu sebuah jalur perdagangan maritim yang sangat-sangat luas, yang sangat-sangat panjang sekali. Nah, siang hari ini kita akan melihat proyeksi. Nah, dari beberapa industri yang kita rasakan ke depannya itu akan memberikan dampak yang cukup signifikan dengan jalur rempah ini. Kita akan mengangkat 3 industri di sini. Pertama adalah industri perkapalan, yang ini adalah sebuah ada yang mungkin menjadi pemain utama nantinya ya, karena perdagang arus logistik, arus penumpang dan arus bahan alam dan sebagainya pasti akan melintasi di jalur kemaritiman ini, jalur maritim ini. Yang berikutnya adalah aspek industri pariwisata. Ini yang selalu digadang-gadang oleh pemerintah kita. Apakah jalur rempah itu akan menjadi sebuah sebuah proyeksi yang baik untuk wisata kita? Nanti kita bahas bersama-sama. Dan yang terakhir tentunya industri yang juga yang menjadi platform sebetulnya bagi seluruh gerak industri yang akan bergerak nantinya di kemaritiman ini. Nah, untuk itu saya akan mengundang 4 narasumber pada siang hari ini. Saya langsung perkenalkan pertama Bapak Muhammad Irfan dari Pertamina International Shipping dan Bapak Indra yang juga bersama-sama dari Pertamina International Shipping. Pak Indra adalah adalah seorang saya bacakan dulu CV-nya, adalah seorang project management fleet support own fleet management directorate dari PT Pertamina International Shipping. Beliau lulusan UGM dan sudah malang melintang panjang sekali dari pengalamannya di dunia perkapalan. Kemudian Pak Irfan adalah seorang Master Logistik Transportation dari lulusan Universitas Indonesia. Beliau adalah Project Management Coordinator dari Pertamina International Shipping. Juga sudah malang melintang panjang di dunia ini dari LG Indonesia, Petrosi ke Pertamina. Kami persilakan untuk memulai mungkin tidak mengatakan presentasi ya, tapi mungkin sharing. Silakan sharing dulu tentang Pertamina International Shipping. Ini kan kalau kita bicara kapal, Pertamina ini kan juga punya armada kapal yang sangat luar biasa ya Pak ya. Jadi monggo silakan di-share ke kita semuanya pada siang hari ini. Siapa dulu Pak yang akan tampil, Pak Indra dulu atau Pak Irfan dulu? Silakan. Baik, Pak Ram, saya coba opening sebentar, sedikit barangkali nanti juga bisa memberikan insight lain kepada Bapak Ibu. Baik, mohon silakan izin Pak Ram, baik. Baik, kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Selamat siang, salam sejahtera. Semoga Bapak Ibu dalam kondisi yang sehat bugar, seger waras, penuh barokah. Demikian Pak Ram ya.
Baik, merupakan satu kehormatan kami Pak di PT Pertamina International Shipping dapat turun rembuk dan memberikan sumbangsih. Semoga dalam sharing knowledge ini kami bisa memberikan insight atau view yang lain bagi Bapak Ibu ke depannya. Baik, Bapak Ibu, sebelum materi inti, izinkan saya menyampaikan update perubahan organisasi yang ada di Pertamina, bahwa sesuai dengan roadmap dan revitalisasi yang diinginkan oleh Kementerian BUMN, organisasi besar perusahaan Pertamina kemudian menjadi BUMN Holding, Bapak Ibu, yang berlaku sejak akhir kuartal pertama tahun 2021. Pertamina resmi menjadi perusahaan holding dengan beberapa subholding besar, diantaranya dari upstream, kemudian shipping, commercial and trading, refinery dan petrochemical, dan juga gas dengan beberapa supporting utama dari anak perusahaan PGN, Pertagas, dan anak-anak perusahaan lainnya. Baik, terkait dengan skup utama subholding shipping, yakni menyelenggarakan jasa angkutan laut, kami, Pak Bram dan Bapak Ibu, memiliki SIUPAL atau izin pengoperasian dan kepemilikan kapal menggunakan nama PT Pertamina International Shipping dengan alat produksi utama yakni aset berupa kapal tanker. Nah, kepemilikan kapal ini dengan tujuan utama bagi kami secara korporasi terkait dengan shipping cost control dari satu kesatuan supply chain bisnis Pertamina secara holding. Nah, moda transportasi laut saat ini, Bapak Ibu perlu ketahui juga, memegang peranan penting dikarenakan secara overhead demikian merupakan opsi dengan the least distribution cost atau biaya yang paling murah dibanding dengan menggunakan moda transportasi lainnya. Nah, kemudian di dalam programnya PT PIS memiliki rencana kerja terkait dengan penguatan aset kapal yang erat kaitannya dengan strategic decision permajaan kapal maupun penambahan aset kapal yang mengadop atau mengaplikasikan rule dan regulasi terbaru di dunia maritim. Sebagaimana Bapak Ibu ketahui bahwa seluruh aset atau benda yang bergerak di laut harus memenuhi regulasi yang dikeluarkan oleh Badan International Maritime Air Organization di bawah naungan dari United Nations. Baik, di dalam eksekusi program ini kemudian PT PIS memiliki satu fungsi, Bapak Ibu, atau departemen pelaksana proyek yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penuh untuk merealisasikan program investasi ini, baik berupa investasi kapal baru, pembelian kapal second hand maupun retrofit project. Nah, kekuatan utama yang kami miliki dalam fungsi proyek ini adalah dengan kepemilikan sertifikat kompetensi yang diakui secara internasional dengan kelengkapan bidang disiplin ilmu, antara lain naval arsitek, ini terkait dengan desainer kapal, kemudian kami memiliki certified project management profesional, certified cost engineer, lead ISM atau ISO auditor, kemudian coating atau painting surveyor, marine surveyor, dan offshore engineer. Jika Bapak Ibu terkait dengan bisnis di maritim, tentu tidak asing dengan istilah-istilah yang kami sebut tadi, Bu ya. Nah, kapabilitas personel ini yang kemudian secara sinergi membuat tim kami, tim proyek itu menjadi satu tim yang solid dalam melakukan interaksi ataupun networking dengan pemilik kapal, dengan galangan, dengan classification society, dan pelaku bisnis maritim di dunia lainnya. Dan deliverable yang selama ini menjadi satu kekuatan fungsi proyek bagi BOD manajemen PT PIS, yakni terkait kapan saatnya satu perusahaan, atau dalam hal ini PT Pertamina International Shipping, melakukan timing yang tepat investasi kapal. Bisa dengan melakukan market assessment, kami memiliki beberapa template kajian gitu Pak ya, Bapak Ibu. Kemudian bagaimana kami bisa melakukan estimasi secara proper harga kapal yang ada saat ini. Tentu ini menjadi satu parameter bagaimana kami bisa mendeliver managerial project sesuai dengan keinginan manajemen dalam lingkup otobosor. Pak Bram, kami di Pertamina menggunakan satu template yang namanya otobosor, on time,
on budget, on spec atau quality, dan juga on return. Baik, Bapak Ibu, Pak Bram, dalam slide berikutnya nanti Mas Indra sebagai project engineer kami dan juga sebagai cost engineer akan memberikan sharing session terkait dengan teknologi yang diadop oleh kapal-kapal milik PT Pertamina International Shipping. Semoga dapat memberikan insight dan view yang lain bagi Bapak Ibu dan semoga berguna. Monggo silakan Bapak Ibu apabila ingin menanyakan langsung atau diskusi untuk dapat setidaknya raise hand atau speak up dan barangkali dapat on cam. Barangkali Pak Bram, siapa tahu bisa bertemu setelah PPKM dibuka dan kita bisa lakukan networking selanjutnya. Barangkali demikian Pak Bram. Baik. Monggo silakan Mas Indra. Terima kasih. Terima kasih Pak Irfan. Silakan Pak Indra. Terima kasih Pak Irfan. Sebelumnya saya mau menyampaikan dulu amanah dari senior saya. Untuk Pak Bram dan Pak Koco ada salam dari Pak Agus Pranoto. Ini jadi beliau kasih amanah saya perlu sampaikan dulu Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Terus terang ini sebenarnya saya kurang pede. Ini waktu awal-awal kita dikasih sampaikan untuk kasih materi di forum ini, saya sempat bingung juga ini karena kita kan rata-rata kaum engineer ya. Kita biasa kalau di forum-forumnya di engineering atau di perkapalan tiba-tiba suruh kasih materi di sini. Gimana nih saya nyambungin? Saya agak kurang pede kan ini karena basicnya banyak lebih ke kultur budaya ya. Jadi tapi lalu saya ketika kita gali lagi ternyata memang ada juga kesamaan spiritnya. Karena jalur rempah itu sebenarnya sama dengan apa aktivitas kita yang sekarang. Kita sama-sama mengangkut sesuatu di atas laut untuk kargo yang menjadi komoditas. Jadi kita hanya dipisah sama waktu. Kalau dulu orang-orang itu dulu mengangkut rempah-rempah bahkan dari Eropa sampai datang ke negara kita ya, itu sampai dijalani seperti itu mirip seperti saat ini yang kita jalani. Kita sampai kemana-mana untuk mengangkut minyak dan gas. Jadi pada dasarnya kita punya satu semangat yang sama. Intinya kita ngangkut kargo komoditas yang besar, di mana itu produk yang sangat strategis. Bahkan orang bisa sampai berperang saat itu ya demi produk ini ya. Jadi lalu saya coba mulai dari pertama dari rute dulu ya. Kita rute minyak sebentar. Oke, baik, di sini adalah rute domestik dan internasional dari Pertamina International Shipping. Ini adalah para customer kita, baik yang dalam negeri maupun di luar negeri. Akan saya mulai dari yang domestik dulu. Baik. Oke, pertama untuk rute yang dalam negeri kita pisahkan, ada beberapa klaster. Ini pertama itu untuk yang gasolin dan diesel. Jadi gasolin itu berarti untuk jenis-jenis seperti Pertamax, lalu Pertamax Turbo, Premium Pertalite itu masuk ke gasolin. Kalau diesel itu yang seperti seperti solar, biosolar itu yang Bapak Ibu sering temui di SPBU. Jadi masuk ke sini klasternya, klaster gasolin diesel. Lalu ada klaster crude oil. Crude oil ini berarti minyak mentah. Apa yang membedakan kalau gasolin dan diesel ini adalah pengangkutan kita dari ini kan produk jadi pengangkutan dari kilang kita ke berbagai pelabuhan di di setiap daerah di Indonesia untuk nanti diteruskan oleh transporter kita ke SPBU. Kalau crude oil ini minyak mentah dari sumur minyak ke kilang. Setelah itu ada aftur dan MFO. Nah, ini dipisah lagi. Aftur MFO ini juga produk jadi dari kilang, tetapi tujuannya dia lebih ke industrial. Jadi kalau tadi ini buat ke retail, kalau ini buat ke industrial. Jadi buat bandara-bandara, buat pengisian bahan bakar kapal. Kemudian yang terakhir klaster LPG di sini. Ini belum terlalu banyak LPG-nya, tapi ini sudah ini sudah sesuai dengan roadmap kita untuk konversi minyak tanah ke LPG dulu. Waktu awal-awal tahun 2000-an awal ya, kita sempat ada program konversi minyak tanah ke LPG. Baik, boleh saya lanjut. Ini yang regional. Kemudian ini yang internasional. Kita untuk international crude, kita rute kita mencapai di West African, di Sahara, Arabian, jadi di Ras Tanura. Ini kapal-kapal milik kita yang ke sana.
Kebanyakan sih rata-rata di Singapura, Malaysia, Bangladesh, Cina, India. Lalu kalau yang beda yang hijau, kalau yang hijau ini adalah market yang internasional kita. Kalau yang biru ini kita pakai buat kebutuhan kita, kan kita juga punya sumber di luar ya, kita ambil di luar, kita pakai ke dalam. Kalau yang hijau ini kapal kita dipakai oleh customer luar, jadi kita charterkan ke customer luar. Yang terakhir itu kapal kita ada yang dicharter perusahaan Swiss, itu salah satu perusahaan oil and gas terbesar di nomor 2 kalau nggak salah. Baik, ini untuk rute internasional kita, mungkin agak mirip-mirip ya dengan rute jalur rempah. Kemudian ini untuk rute gas kita. Ini yang terakhir kita ada kapal gas yang terbesar, Pertamina Gas 1 dan Pertamina Gas 2 itu ukuran VLGC ya, Very Large Gas Carrier, ukuran 84.000 kubik meter yang berlayar kemarin ke USA. Jadi ini salah satu yang jadi milestone pencapaian kita. Kenapa kan cuma pergi ke USA, apa sih istimewanya? Karena kalau di dunia perkapalan itu USA Coast Guard itu salah satu persyaratan rekrutmen untuk kapal yang paling susah kalau di dunia perkapalan. Jadi kalau kita bisa di USA diterima itu udah salah satu milestone. Untuk menuju ke milestone berikutnya itu udah apa ya, kayak semacam kita memecahkan tembok yang selama ini terbentang. Itu jadi mungkin kalau Bapak Ibu pernah lihat-lihat media sosial Pertamina, mungkin ada berita tentang kapal VLGC kita di Amerika lah, itu salah satu kenapa kita cukup angkat itu ya pemberitaan itu, karena itu milestone kita untuk ke level selanjutnya. Jadi itu kapal Pertamina Gas 2 dengan bendera Indonesia ini. Jadi kita ada beberapa message di sini. Pertama mengenai kemampuan kapal kita dulu. Jadi kemampuan armada kita, kemampuan kru kita. Jadi kru kita yang berangkat ke USA dengan kapal Pertamina Gas ini 100% WNI, 100% WNI, 60% lebih itu umurnya di bawah 40 tahun, jadi masih pelaut-pelaut muda. Kemudian kita sudah melewati persyaratan di US Coast Guard, dan kita pakai bendera Indonesia. Itu yang salah satu message yang kita kirimkan di sini ke dunia internasional ya. Karena selama ini dalam dunia perkapalan itu sering ada anggapan bahwa kalau nggak pakai bendera convenient itu susah. Kalau harus pakai bendera Panama, harus pakai bendera Liberia. Ini kita di sini kita coba, ternyata kita pakai bendera Indonesia itu bisa. Ini kalau di Bapak Ibu yang sering ada di industri perkapalan mungkin sering menemui seperti ini. Jadi kalau kita pakai bendera Indonesia seperti nggak pede. Kita ke Singapura bendera Indonesia, walaupun kapalnya bagus, tapi seolah-olah kalau orang Singapura dari surveyor naik ke kapal cari-cari kesalahan nih, kesannya kayak seperti itu. Jadi nggak boleh berlabuh. Nah itu di sini kita mencoba kontribusi kita, bagian kita yang kita kerjakan adalah kita bisa sih pakai bendera Indonesia, bisa kok. Nyatanya kita sampai ke USA, kita lancar, kita lolos verifikasinya, lolos inspeksinya dengan kelas Indonesia, dengan bendera Indonesia, dengan kelas BKI, Biro Klasifikasi Indonesia. Itu yang salah satu message yang kita kirim di situ. Baik. Kemudian untuk di dalam negeri sendiri, kita juga ada tanggung jawab untuk memajukan industri maritim dalam negeri. Jadi kita sebisa mungkin kalau kita membangun kapal, itu kita memberdayakan galangan-galangan di dalam negeri. Sejauh ini kita sudah ada 31 kapal yang dibangun di galangan dalam negeri. Salah satunya di PT PAL, itu salah satu sesama BUMN ya, kita PT PAL, lalu PT DPS, Dok Perkapalan Surabaya, juga di Dok Gojabahari. Nah, di sini kalau untuk di dalam negeri kita masih ada kendala untuk masalah kapasitas. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu pernah dengar kita bangun kapal VLCC di Jepang. Kenapa kok dibangun di Jepang, nggak di Indonesia aja? Nah, itu bukan karena kita pengen gaya-gayaan, bukan. Jadi kalau pengennya sih kita semua di Indonesia ya, lebih enak dibangun di Indonesia. Tapi terkendala kapasitas. Jadi untuk kapasitas galangan kita sejauh ini, yang kita tahu itu PT PAL itu terbesar yang kapal yang pernah kita bangun itu adalah ukuran 30.000, itu kapal Fastron tahun 2004. Pernah juga yang lebih besar itu PT PAL pernah bangun kapal Star 50 itu ukuran 50.000 DWT. Kalau udah di atas itu udah nggak bisa lagi karena terkendala kapasitas baik dari lebar doknya maupun draftnya. Jadi
Indonesia kebetulan kita lautannya kan dangkal, itu jadi salah satu yang menjadikan kapal kita juga unik. Kita punya unik desain, jadi kapal kita, kalau Bapak Ibu lihat tanker-tanker kapal Pertamina itu rata-rata bentuknya namanya shallow hull. Jadi bagian bawahnya itu datar. Kan kalau kapal beberapa ada yang bagian bawahnya kan agak lancip ke bawah ya, kalau ini datar. Jadi karena menyesuaikan dengan lautan Indonesia yang dangkal. Baik, lalu untuk selanjutnya kita juga memberdayakan dari segi desainnya. Desainnya sebisa mungkin kita pakai dari engineer lokal. Kita kerjasama dengan ITS. Dengan ITS itu ada dari NASDEC, National Ship Design Engineering Center. Beberapa kapal kita yang ukuran 6.500 itu menggunakan desain dari NASDEC. Kemudian dari Orela kita juga ada, kita membangun sendiri mooring boat, dibuat di dok Sorong, itu doknya milik Pertamina sendiri. Kemudian dari yang terbaru itu BPPT. BPPT kemarin dari BPPT kita kerjasama untuk desain kapal mini LNG, karena ke depannya ini market LNG bagus, jadi kita mau masuk ke market LNG. Berhubung kapal LNG itu biasanya besar ukurannya biasanya 150.000 kubik meter, 125.000. Ini salah satu inovasi ya, kapal mini LNG itu jarang di dunia, mungkin ini baru kita nih yang bikin ini. Jadi kita kerjasama dengan BPPT untuk desain kapal mini LNG. Kemudian yang saat ini sedang kita jalankan itu dengan ITS untuk kajian kelayaan. Jadi kita ini juga terkait dengan LNG. Jadi kita ada kajian untuk konversi sistem bahan bakar kapal milik kita. Jadi kapal-kapal kita kan masih pakai bahan bakarnya dari diesel oil. Jadi kita konversi supaya bisa dual fuel. Jadi bisa pakai diesel oil, bisa juga pakai LNG. Itu arah ke depannya kita seperti itu. Baik, kemudian kita beranjak ke kebijakan ESG. Jadi ini kebijakan Pertamina terkait environmental, social, governance policy. Jadi kita punya 3 essential faktor ini ya. Jadi kalau di Pertamina ada 10 topik utama untuk sustainability focus ini. Jadi addressing climate change, reducing environmental footprint, protecting biodiversity, health and safety, prevention of major accident, employee recruiting, development and retention, innovation and research, community engagement and impact, cyber security and corporate ethics. Kalau di PIS, ya, jadi dari Pertamina turun ke PIS ya, karena PIS ini perusahaan pelayaran integrated marine logistik, maka kita artikan ini, kalau untuk yang di environment-nya berarti kapal kita ini bagaimana sebisa mungkin menghasilkan dampak yang seminim mungkin bagi lingkungan. Lingkungan ini baik untuk climate, kalau climate berarti arahnya ke dekarbonisasi ya. Juga baik untuk biodiversity, kita buat sistem di lautan ya, penghuni-penghuni lautan yang kita lewati. Jadi bagaimanapun kan kita ini, aktivitas kita ini kan melewati lautan yang akan menimbulkan dampak bagi para penghuninya, udara sekitarnya maupun kualitas air. Jadi kita punya tanggung jawab untuk meminimalisir dampaknya sekecil mungkin. Baik, dari kami telah mengembangkan sistem ecosystem design. Jadi ini dari Pertamina sendiri kita bikin ecosystem design kapal-kapal kita. Ada beberapa di sini yang berdasarkan dari regulasi, karena regulasi di dunia perkapalan semakin ketat ya, semakin ketat sebagai upaya dekarbonisasi juga. Ada juga di sini yang merupakan dari inisiasi kita, karena kita juga nggak puas kalau kita main di requirement minimum, jadi kita juga ingin lebih ya, kita ada inisiasi. Ini sebagai salah satu contohnya bisa kita lihat di sini penggunaan vapor emission control (VCS). Jadi ini untuk menghindari pelepasan VOCs (organic substance), jadi yang bisa menimbulkan bahaya untuk kesehatan sama global warming. Lalu ada oil water separator (OWS). Ini untuk menghandling air kotor, air yang mengandung minyak dari kapal. Jadi nggak boleh sembarangan buang ke laut, kita ada proses itunya ya, proses pemisahannya dulu. Lalu ada scrubber fit. Kalau scrubber ini jadi dia semacam apa ya, kayak sistem penyemprotan pada asap. Jadi kalau kita ada pembakaran bahan bakar untuk biar kapal bisa bergerak, kita ada asapnya kan gitu. Asapnya kita semprot dulu, ada semacam shower gitu. Jadi partikel padatnya itu bisa jatuh dulu sebelum keluar melalui cerobong. Kemudian LSFO dedicated FO tank. Jadi kita
mulai komit pakai LSFO, low sulfur fuel oil, jadi bahan bakar yang rendah sulfur. Ini merupakan salah satu update dari regulasi di perkapalan juga. Jadi ada persyaratan untuk kandungan sulfur kita. Kemudian ada engine IMO Tier 3 lah. Kalau di bis kan mungkin Bapak Ibu pernah lihat ada bis tuh Euro 3, Euro 4. Nah itu apa ya, kayak tingkatan ini ya, tingkatan engine ya, kalau tingkatan mesinnya untuk level emisinya lah. Kalau di kapal namanya tier 1, tier 2, tier 3. Sekarang kita tier 3. Jadi mensyaratkan minimum emisi dari gasnya, dari pembakaran ini. Kemudian kita gunakan electronic fuel injection. Ini sistem injeksi mesin kapal menggunakan sistem elektronik. Jadi untuk lebih menghemat pembakaran bahan bakar karena diatur otomatis sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada oil discharge monitoring system. Jadi di sini untuk monitor pelepasan minyak kargo untuk menghandling supaya tidak terjadi tumpahan ya. Kemudian ada ballast water treatment plan. Nah ini yang terbaru, salah satu regulasi terbaru tahun 2015 ini. Ini merupakan alat untuk mengolah air balas. Jadi kapal itu kan punya yang namanya penyeimbang. Jadi kalau kita ngisi bahan bakar kan full, lalu kita kosongkan di pelabuhan kan kapalnya jadi kosong. Jadi naik tuh, jadi terapung-apung, jadi itu kurang bagus buat stability kita, buat stabilitas kapal kurang bagus. Jadi kita akan isi dengan air balas, itu air laut. Jadi tangkinya berbeda ya, tangki kargo sama tangki balas ini berbeda. Itu gunanya supaya kapal sedikit imbang. Jadi kalau kargonya kosong, tangki kargonya kosong, kita isi dengan air laut di tangki balas supaya kapal sedikit turun, agak imbang. Jadi kita bisa jalan walaupun kargo kosong, kapal ini nggak terlalu terombang-ambing. Nah, yang jadi permasalahan adalah kalau air balas ini dibuang. Jadi diisi, nanti waktu mau isi kargo kan harus dibuang nih air balas. Nah, itu ada resiko percampuran organik. Misalkan kita isi isi balasnya di Indonesia, lalu kita ke Australia. Itu di sana dilarang, nggak boleh sembarangan buang air balasnya karena ada resiko nanti mutasi dari organisme yang ada di air laut itu, yang misalkan di Cilacap sama di Australia jadi campur. Nah, kok bisa Pak, kan lautnya sama nyambung ya? Bisa aja Pak, kalau beda iklim, beda ini memang bisa beda organismenya. Jadi bisa terjadi mutasi, itu yang berbahaya. Kemudian ada anti-fouling coat. Jadi anti-fouling ini semacam lapisan di lambung kapal, gunanya untuk mengurangi tritip. Tritip itu kalau Bapak Ibu pernah lihat kayak kerang-kerang yang nempel di bawah kapal, itu dia mengurangi laju kapal. Jadi karena jadi nempel-nempel, jadi kapalnya lebih tebal ya. Jadi hambatannya bertambah, kita harus bakar bahan bakar lebih banyak untuk mencapai kecepatan yang sama. Jadi harus pakai anti-fouling supaya mereka tidak nempel. Tapi ada beberapa anti-fouling itu yang dia bisa berbahaya bagi laut. Jadi kita pakai bahan yang tidak berbahaya bagi organisme di laut. Kemudian yang terakhir ini maaf, ada bulbous bow shape. Jadi bagian depan kapal itu ada bulbous bow. Kalau ini udah bener-bener engineering kami ya. Jadi kita sesuaikan customize bentuknya untuk mencapai efisiensi yang sebagus mungkin untuk mendapatkan hambatan yang sekecil mungkin supaya bahan bakar yang kita bakar itu semakin sedikit. Ini penjelasannya seperti ini di kapal kita. Jadi ada beberapa yang bentuknya seperti hanya lurusin aja, ada yang modelnya belok. Nah ini jadi ini customize, setiap kapal beda-beda tergantung hasil modeling tes kita. Mana yang terbaik itu yang kita. Jadi kita tidak samakan setiap kapal, itu beda-beda. Dari ukurannya udah berbeda, dari kecepatannya kita ukur mana yang terbaik untuk kebutuhan. Kemudian dari akomodasinya juga di sini ada sistemnya, kita bikin ada lekuan. Kalau Bapak Ibu lihat kan kadang kapal itu ada area akomodasinya kan naikin, ini yang buat tinggal kru ya, tinggal kru, ini hanya lurus saja. Ini kita bikin ada lekuan, ini untuk menghindari hambatan angin ketika kapal sedang ngebut, jadi biar nggak terlalu berat hambatannya. Baik, saya lanjutkan untuk fitur-fitur selanjutnya. Oke, kita ada engineer calling. Kalau ini sistemnya buat memanggil, ini sistem alarm aja sebenarnya untuk memanggil engineer ketika dibutuhkan. Ada CCTV untuk mengawasi area di sekitar kapal. Kalau ada pencurian minyak, ada apa, itu kita bisa lihat sekarang real time dari kantor kita. Ada orang buang minyak, misal ada kru bandel, itu ketahuan dari kantor kita, ketahuan. Lalu sistem unmanned system ini di engine kita, jadi engine kita
ruangan mesin kita itu memungkinkan tidak ada orang, jadi diawasi dari atas saja karena ada sistem otomasi ke atas. Kemudian ada EGDIS ini semacam peta tapi sistemnya elektronik, jadi kita mengurangi yang namanya paper ya, jadi paperless kit dari EGDIS ini. Kemudian BNWAS ini Bridge Navigational Watch Alarm System ini sebenarnya bahasa kerennya buat backer. Jadi kalau kru itu sering lagi jaga malam, kan ada giliran ya jaga malam, ditakutkan dia tidur kalau sendirian di kapal, di atas yang lain temannya tidur, dia giliran jaga, di sini dia tidur, ada sistemnya BNWAS kayak waker, jadi tiap berapa menit dia akan berbunyi. Kalau kru itu tidak bergerak apa tidak mematikan ya akan bunyi, nanti akan sampai ke kamar kapten, ketahuan kalau dia tidur. Jadi walaupun kapal itu kelihatan malam-malam kelihatan gelap sunyi, sebenarnya ada yang ngawasin itu. Jadi kalau ada orang nyuriminya, ada orang buang sesuatu, bisa dilaporkan karena malam-malam kita juga tetap siaga. Pak Kemudian Indra, maaf agak bisa dipercepat Pak. Oh siap Pak. Kemudian untuk stand seal eye tap ini untuk menghindari tumpahan minyak dari stand kita. Kemudian ini ada di bagian belakang kapal. Ini rudder bulb sama pursuit fan ini buat mengurangi hambatan kapal. Ini contohnya, ini jadi pemasangan rudder bulb nih. Rudder itu yang buat belok-belok kapal. Ini kita baling-balingnya menghasilkan daya dorong, jadi kita kasih pursuit fan untuk menambah konsentrasi laju air. Ini jadi total kita bisa reduce 3-8% efisiensi energi dari seluruh performance ini. Baik, ini compliance yang sudah kita lakukan. Jadi kita ada diatur IMO juga, kalau di kapal ada IMO, International Maritime Organization, kita diatur oleh peraturan itu. Jadi kita beberapa IMO yang update sudah kita laksanakan, ballast water juga kita sudah pasang. Emission reduction kita beberapa kapal sudah kita lakukan semacam pilot project ya buat penggunaan biodiesel. Nah, PIS sendiri punya target untuk melindungi laut kita punya target penurunan emisi 20% dari 1 Januari 2020 sampai 2024. Jadi targetnya harus reduce 83.000 metrik ton per tahun. Lalu isu utama kita ke depan, kita punya tantangan untuk reduce greenhouse gas GHG itu lebih kecil lagi. Jadi ini salah satu inovasi yang kita lakukan adalah kita berusaha pakai alternatif bahan bakar dari LNG, LPG, amonia. Kemudian untuk energi efisiensi index kita coba reduce juga dengan cara pembatasan engine power. Kemudian kita juga ada pengurangan emisi di port kita. Jadi di sini ini beberapa inovasi yang akan kita jalankan. Salah satunya penggunaan solar power, vapor recovery system. Kemudian dari vessel age, nah kalau vessel age ini benar-benar tugas kita karena kita permajaan kapal ya tugasnya. Jadi gimana caranya kapal tidak terlalu tua sehingga tidak menghasilkan emisi yang semakin besar lagi. Nah, dari itu kita bikin top priority. Ini adalah top priority berdasarkan dari impact yang dihasilkan dan implementasi. Jadi terbesar kita biodiesel yang kita jadikan prioritas utama. Jadi ini adalah komitmen green shipping dari PIS ke depannya. Jadi kita untuk kapal kita punya target umur kita rata-rata di 2030 ini 17 tahun, 13 tahun, 10 tahun. Jadi rata-rata karena kapal kita ada yang 20 tahun, ada yang 5 tahun. Jadi kalau di rata-rata kita targetkan semakin fase ke depan semakin muda. Jadi kapal. Kemudian ada green operation berarti baik dari bahan bakarnya. Kita coba ke depannya nanti arahnya kita punya goal pakai baterai sama hidrogen fuel cell. Kemudian untuk kargonya juga kita ada target untuk arahnya nanti ke angkut biodiesel karena semakin lama minyak semakin ditinggalkan ya. Kita sudah beralih ke gas nih. Sekarang lama-lama nanti kita akan ke biofuel. Kemudian green port kita juga ada target untuk mengurangi emisi di pelabuhan. Dan green storage juga ini di sistem logistik dan penyimpanan kita. Kita di sini ada target. Ya, itu sekian di situ Bapak Ibu, mohon maaf jika banyak kekurangan. Jadi pada dasarnya kalau di sini yang bisa kita sampaikan adalah kita selaku pelaku industri di bidang perkapalan oil and gas,
di mana kita pegang yang namanya industri distribusi energi di laut itu mayoritas kita pegang. Jadi kita punya tanggung jawab dalam menjaga laut kita supaya tetap baik dari segi lautnya sendiri, bebas dari pencemaran, dari biota lautnya sendiri, seminimal mungkin terkena dampak dari aktivitas kita, juga dari kualitas udaranya. Itu di sini pada intinya semua effort kita arahnya ke situ. Kita punya target dekarbonisasi, di mana kalau secara grand design-nya, roadmap-nya kita punya namanya net zero emission nanti tahun 2050, yang kemarin oleh Pak Presiden baru aja dikonfirmasi ingin dipercepat. Oke, kita bisa percepat nanti kalau dari teknologi memang kita memungkinkan nanti kita kejar, karena memang shipping ini bisnisnya ya diregulasi. Jadi memang ini bukan sesuatu yang kita anggap sebagai sesuatu yang beban, tapi memang itu default. Itu kalau di oil and gas kayak safety ya, kalau di shipping itu regulasi masuk environment. Baik, sekian Pak Bram, terima kasih. Terima kasih Pak Idra, terima kasih Pak Irfan. Nanti kawan-kawan sekalian yang ingin memberikan komentar atau bertanya, silakan ketik di kolom chat, kemudian nanti saya bacakan, kemudian nanti baru kita didiskusikan di penghujung program nanti setelah ketiga narasumber kita nanti sharing. Baik, berikutnya saya langsung panggilkan Pak Dr. Jajang Gunawijaya, pakar pariwisata berkelanjutan dari Universitas Indonesia. Silakan Pak Jajang, kedengaran suara saya Pak? Kedengaran Pak Bram, terima kasih. Baik ya, bagus. Baik, ya. Ada yang dipresentasikan Pak? Iya, tadi saya udah kirim ke Oke, baik. Kalau gitu tolong panitia bisa men-share presentasinya Pak Jajang ya. Tidak apa Pak, itu PPT itu hanya sekedar patokan saja. Baik. Silakan Pak Jajang. Jadi gini, kita jalur rempah ya, jalur rempah wajar kalau kita pertahankan, kalau kita lakukan di UNESCO. Karena itu merupakan akar sejarah Indonesia khususnya dan bahkan akar sejarah dunia. Di situ justru jalur rempah itu ketemu dengan jalur sutra melalui jalur perdagangan. Nah, saya cerita sedikit ya di sini sekilas jalur rempah Nusantara. Rempah-rempah yang paling utama itu yang paling dikenal di dunia itu adalah buah pala ya, buah pala dan cengkeh. Tentu ada rempah-rempah yang lain, ada yang namanya kayu manis, ada yang namanya lada, ketumbar, termasuk juga jahe dan segala macam. Tapi yang paling membuka sejarah dunia itu adalah buah pala. Nah, buah pala itu ada di Pulau Seram ya, di Maluku. Sedangkan cengkeh itu ada di Maluku Utara, semuanya juga Maluku. Sekarang terpisah di Maluku Utara dan Maluku Selatan. Nah, rempah-rempah itu pada mulanya di Pulau Seram itu tanaman liar. Tapi memang penduduk setempat menggunakan rempah-rempah buah pala itu untuk berbagai macam keperluan, termasuk juga minuman dan terutama bumbu-bumbu. Nah, oleh pedagang setempat, rempah-rempah itu harganya murah sekali sebetulnya. Boleh dibilang ya sangat murah. Tetapi itu dibutuhkan banyak orang dan itu jadi mahal. Kenapa jadi mahal? Karena ongkos pelayarannya. Oleh penduduk pelaut-pelaut setempat, kita bicara bahari ya, oleh pedagang setempat tentu saja melalui pelayaran lokal ya. Rempah-rempah itu dijual kepada pedagang-pedagang yang ada di perairan Sulawesi. Kita tahu di situ orang Bugis, orang Makassar, itulah pelaut-pelaut yang ulung dengan kapal, tentu kapal kecil ya, ditampung di situ oleh pedagang Bugis, pedagang Makassar, lalu oleh mereka rempah-rempah itu dibawa ke pedagang ke pelayaran selanjutnya sampailah ke Samudra Pasai. Nah, di situ di Samudra Pasai ketemu juga dengan pedagang di Jawa, ketemu pedagang di Sumatera. Di Samudra Pasai tidak hanya buah pala yang diperdagangkan, tetapi juga kayu manis, juga kayu cendana juga. Kayu cendana memang itu dari Indonesia Timur. Nah, kita bicara soal buah pala. Kalau cengkeh juga sama, jadi Maluku Utara, akhirnya diperdagangkan juga sampailah ke Samudra Pasai. Nah, Samudra Pasai itu memang pusat perdagangan internasional. Dulu itu ada di
sekarang itu ada di Aceh, ya Samudra itu ada Aceh dan sebagian Malaka. Nah di Samudra Pasai itu rempah-rempah kita bertemu dengan pedagang Cina. Dari situlah ditukar dengan produk-produk Cina termasuk juga sutra. Ya. Lalu di samping Cina dijual ke pedagang yang namanya pedagang India. Belayar lagi tuh rempah-rempah tersebut ke India. Di India terus dijual lagi ke pedagang-pedagang Arab. Nah, pedagang Arab berdagang terus sampai ke Eropa dan di sana ketemu dengan pedagang Spanyol, pedagang Portugis. Lalu oleh Spanyol dan Portugis rempah-rempah itu dibeli oleh orang Belanda, orang Inggris, Jerman, segala macam. Dan harga rempah-rempah dalam hal ini buah pala yang tadinya murah sekali ya, sampai ke Eropa itu menjadi sangat mahal. Harga rempah-rempah itu 1 gram rempah-rempah setara dengan 1 gram emas. Kenapa demikian? Rempah-rempah terutamanya buah pala dan juga cengkeh itu adalah bahan utama untuk mengawetkan makanan, mengawetkan minuman, dan untuk obat-obatan, dan itu sangat penting untuk bangsa yang hidup di 4 musim. Ketika musim dingin, badan mereka perlu dijaga, perlu hangat, maka minuman yang bahan bakunya, bahan dasar utama adalah rempah-rempah, atau paling nggak bahan campurannya dari rempah-rempah, itu sangat berguna. Nah, akibatnya apa? Rempah-rempah itu merupakan suatu komoditi yang sangat penting dan sangat vital. Dan walaupun harganya sangat mahal itu dibeli. Nah, tentu di situ pada abad ke-16 itu tahun 1500-an, di mana juga pedagang Portugis, pedagang Spanyol yang notabene agamanya Katolik itu mendapatkan fatwa dari Paus saat itu untuk menyebarkan ajaran suci yaitu ajaran Kristen dan juga semangat mau mencari rempah-rempah. Maka mereka dengan semangat nasionalisme, semangat religius untuk menyebar agama, mereka mencari sumber rempah-rempah yang ada. Nah, karena sumber rempah-rempah yang ada sampai ke Eropa itu tadi mahal sekali karena bertangan-tangan. Nah, lagi-lagi tadi ini ada hubungannya dengan Pak Indra dan Pak Irfan. Ya. Karena bangsa Eropa itu sangat maju dari segi maritim, ya. walaupun itu dengan menggunakan kapal kayu dan menggunakan tenaga angin, tapi kapal-kapalnya besar sehingga bisa berlayar antar benua. Ya. Celakanya lagi, justru rempah-rempah yang mereka beli dengan sangat mahal itu justru digunakan untuk pengawet makanan, pengawet minuman. Sehingga bangsa-bangsa Eropa itu bisa berlayar mencari rempah-rempah dengan semangat suci, itu dengan perbekalan yang ada, dengan perbekalan yang cukup, karena diawetkan dengan rempah-rempah. Ya tentu mereka telusuri itu sampai, tentu perjalanan juga tidak sekaligus, berkali-kali perjalanan. Kita tahu perjalanan Columbus kayak gimana keliling dunia, bagaimana dia sengsaranya dalam perjalanan itu, dan dari perjalanan Columbus itu tidak dapatlah peta perjalanan di mana sumber rempah-rempah itu yang ada, sehingga mereka sampailah terutama itu orang Spanyol dan orang Portugis sampailah ke Pulau Maluku, dan itu pulau yang namanya Pulau Run, ya Run itu rempah-rempah atau buah pala, disebutnya Pulau Seram. Tentu mereka berdagang di situ juga dengan siap tempur, ya. Mereka bisa beli dengan baik-baik, bisa beli, kalau nggak bisa dipilih baik, ya dengan cara kekerasan, gitu ya. Pokoknya antara dagang dan perang itu tidak bisa dipisahkan. Nah, kenapa bisa sampai ke situ? Tentu sejarah perjalanan Columbus itu sangat mempengaruhi. Yang kedua adalah teknologi perkapalan mereka juga sangat canggih. Yang terakhir adalah persediaan makanan cukup, sehingga daging, makanan, minuman, ya, yang bisa diawetkan. Tentu itu bahan bakunya adalah, bahan pendukung utamanya adalah rempah-rempah yang dalam ini adalah cengkeh dan buah pala. Nah, disitulah, saudara, mulai mereka itu tentu berdagang dan juga niat suci. Niat suci itu menyebarkan agama Islam, bila perlu perang, menyebarkan agama Kristen, bila perlu mereka perang, ya, memerangi penguasa-penguasa lokal yang ada di situ. Kebanyakan penguasa lokal itu beragama Islam. Memang ada sentimen yang tidak baik antara Islam dan Kristen akibat perang salib, gitu ya. Kita tahu dalam sejarah Islam, kerajaan Islam kekaisaran Islam bisa menguasai Eropa selama 3 abad kurang lebih, dan itu sangat menorehkan dendam buat orang-orang Eropa, terutama yang beragama Kristen, sehingga Paus itu ada semacam
perintah suci untuk menyebarkan Islam dan menaklukkan semua armada-armada Muslim. Itu salah satunya ya. Tapi yang lebih penting ini adalah kepentingan ekonomi. Sehingga kalau sumber rempah-rempah itu ditemukan, siapapun yang bisa menemukan itu sumber rempah-rempah dan menguasai perdagangan rempah, ditambah lagi dia dengan teknologi perkapalan yang canggih, maka mereka akan menguasai dunia. Jadi rempah-rempah itu betul-betul menguasai hajat hidup orang banyak di Eropa saat itu. Sehingga harga rempah-rempah di Eropa sangat mahal, jadi cenderung orang untuk menemukan sumber rempah-rempah. Dan terjadinya adalah perdagangan internasional, dari sisi positifnya, negatifnya adalah penjajahan dunia. Itu seperti itu. Nah, lama-kelamaan rempah-rempah itu juga kalah pamornya dengan minyak bumi. Karena untuk mengawetkan makanan, daging, segala macam itu udah ditemukannya kulkas, bahan pengawet. Kulkas itu menggunakan energi elektrik ya, terutama waktu itu minyak bumi. Dan pergerakan dunia waktu itu berubah ya, penjajahan dunia ini bukan mencari rempah-rempah tetapi mencari minyak bumi. Lambat laun minyak bumi akan dikalahkan juga yang nama uranium. Jadi siap-siap waktu zaman minyak bumi ya, abad ke-20, awal abad ke-21 itu bangsa-bangsa Timur Tengah yang menjadi ajang perebutan kekuasaan bangsa-bangsa Eropa. Nanti abad ke-21, 22 jangan kaget kalau negara-negara yang punya uranium akan jadi sasaran bangsa-bangsa yang lebih maju. Makanya kita harus siap dari sekarang. Nah, kaitannya dengan itu sejarah perjalanan rempah-rempah. Jadi jalur rempah itu masuk akal ya. Jalur rempah itu adalah jalur perdagangan rempah dari Kepulauan Nusantara yang memang dulu orang Nusantara itu terkenal dengan pelaut-pelaut yang ulung dan dia menguasai angin musim ya. Bahkan pelaut-pelaut Eropa pun untuk Nusantara itu menggunakan pelaut-pelaut Nusantara, pelaut-pelaut lokal. Yaitu dari dari Maluku di daerah Pulau Sulawesi sampai Kalimantan tentu saja, dan akhirnya sampai Samudra Pasai dan terus India, terus sampai ke Eropa, Arab ke Eropa. Itu di jalur-jalur rempah. Inti dari segala macam jalur rempahnya itu adalah di Indonesia, yaitu tadi perdagangan pala sama cengkeh. Nah, lalu kaitannya bagaimana dengan pariwisata? Nah, saudara-saudara, itu negara-negara penghasil rempah itu di Nusantara ya, itu apakah Ternate, Tidore, kerajaan-kerajaan Bugis, kerajaan Makassar, ya, termasuk juga Buton, ya, termasuk juga kerajaan-kerajaan di Kalimantan, itu maju pesat ya, mengembangkan kebudayaan, dan sisa-sisanya adalah istana yang istana-istana kerajaan itu masih ada sekarang, itu adalah akibat dari perdagangan rempah. Jadi mereka diuntungkan oleh perdagangan rempah sebagai apa? Walaupun dijajah ya pada akhirnya, tapi sebagai pendapatan kalau kita devisa lah ya, itu besar sekali sehingga mereka bisa membangun peradaban. Sisanya adalah kerajaan-kerajaan dari sekarang. Nah, peninggalan sejarah itu kalau disusun menjadi paket perjalanan, tentu dengan bantuan sponsor Pertamina, ini benang merah di sini ya. Pertamina mensponsor paket perjalanan wisata dengan menyediakan kapal, barangkali paling enggak gimana kayak caranya disponsori Pertamina untuk susur sejarah peradaban rempah di Nusantara. Ya, mulai dari istana-istana yang ada di Ambon, ada yang di Kerajaan Sulawesi, Goa, misalnya Goa, Makassar, Kerajaan Buton, banyaklah di kerajaan seperti itu, sampai ke Samudra Pasai, dan akhirnya ke India, ke Arab. Itu merupakan suatu paket perjalanan yang luar biasa. Kalau bisa juga disatukan perjalanan itu sampai ke Arab, sampai ke Eropa melalui jalur rempah, bisa juga di sebagian saja. Nah, itu yang pertama ya, dari jalur perdagangan. Kedua adalah kita tahu bangsa makanan Indonesia itu terkenal lezat, ya, terkenal lezat, dan itu sangat terkenal di seluruh dunia. Kita sebagai contoh baru-baru ini pada Asian Games ya, Asian Games yang ke-50 ya, di Indonesia, rata-rata para peserta atlet Asian Games itu sangat menyukai makanan Indonesia yang sangat beragam dan sangat lezat, dan itu kenapa? Karena berani bumbu. Orang Indonesia itu berani bumbu yang notabene adalah bumbu rempah ya. Mau makan papeda kayak pasti ada bumbu rempahnya, pasti enak. Apalagi kalau kita soal makanan Padang. Ya ada orang yang tidak doyan dengan masakan Minang, ya masakan Padang. Demikian juga Bugis, Makassar. Kenapa itu? Itu karena rempah yang relatif jauh lebih murah dibandingkan rempah di negara-negara Eropa, bahkan termasuk Jepang, di Korea, rempah-rempah termasuk barang mahal.
Tapi di Indonesia rempah-rempah itu relatif murah sehingga para juru masak kita itu bisa menggunakan rempah dengan sangat bebas untuk karya-karya masakannya, sehingga semua masakan Indonesia itu dari Nusantara, seluruh Nusantara saya kira itu masakan yang terkenal lezat, dan orang-orang Eropa, orang-orang Jepang itu sudah terbiasa dengan makanan-makanan lezat yang kaya akan rempah. Maka ini menjadi salah satu tujuan wisata kuliner. Sehingga kalau kita ke daerah-daerah tertentu di Indonesia itu pasti ada makanan khas. Makanan khas itu juga berbasis rempah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah wisata kebugaran. Disebut juga wisata wellness. Yang orang menyebutnya spa. Kita baru saja saya jadi moderator tentang wisata kebugaran Manado, Bakera. Ya. Bakera itu adalah perpaduan antara wisata Yunani tibia ya, untuk kesegaran. Orang sakit, orang baru melahirkan agar cepat bugar, cepat sehat. Dengan cara apa? Dengan cara pakai sauna tradisional. Sauna tradisionalnya bagaimana? Ya, yang akan diterapi itu tentu melepaskan busana ya, lalu duduk di kursi yang sudah tidak ada joknya, lalu ditutup dengan kain ya, lalu di bawahnya itu ada ramuan rempah yang sudah mendidih ya, itu bisa daun serai, jahe, juga misalnya dan lain-lain lah, daun serai, jahe, banyaklah daun gendong anak, daun jeruk, dan itu menjadi bahan untuk wukuf atau namanya sauna tradisional, sehingga cairan-cairan racun-racun keluar dalam tubuh, bakteri-bakteri yang ada di pernapasan, di mulut, di bagian kewanitaan juga, itu juga akan mati dengan sendirinya, mereka akan sehat. Nah, itu salah satu contoh yang ada di Sulawesi Utara. Saya kira di Maluku juga ada praktek-praktek semacam itu. Dan yang lebih penting lagi saudara, yang namanya wellness di Indonesia itu tidak jauh dari yang namanya ramuan. Ya. Ramuan tentu ramuan berupa jamu-jamuan, makanan, minuman yang mengandung rempah, dan rempah itu punya kualitas panas, kualitas dingin, kualitas ini, kualitas itu, sehingga kalau minum ramuan rempah itu organ-organ tubuh tertentu akan terangsang imunitasnya. Dan di samping juga detoksifikasi, mengeluarkan yang namanya racun-racun. Di samping ramuan ada yang namanya masas ya, masas dan pijit. Masas dan pijit tentu dengan menggunakan essential oil. Essential itu juga terbuat dari rempah. Rempah ya macam-macam. Setiap daerah punya campuran sendiri. Paling tidak ya, itu ada juga tepung beras, ada yang ditambah kunyit, ada yang ditambah jahe, ada ditambah juga virgin crude oil gitu ya. Itu jadi bahan ramuan. Yang berikut adalah tentu olah tubuh ya. Untuk bisa sehat itu olah tubuh, bisa reiki, bisa merpati putih dengan saluran pernapasan, atau juga mengadopsi kebudayaan India. Tapi yang terpenting atas segalanya itu adalah ramuan rempah-rempah, sehingga terjadilah yang namanya gerai-gerai kesehatan spa wellness di Indonesia yang tentu saja berbeda, lebih kaya daripada spa wellness yang ada di barat. Sebagai contoh, saudara, kalau tadi cerita yang Bakera Manado itu orang di steam seperti itu atau dengan sauna seperti itu, tapi kalau aslinya dari Yunani tibia yang bisa digunakan oleh orang Spanyol, orang Portugis, itu hanya di steam seperti itu dengan air mendidih yang diharapkan uap airnya itu. Tetapi kalau di Indonesia air mendidih itu tidak semacam-macam air, sudah dikasih ramuan rempah-rempah, dan ramuan rempah itu kalau dihirup itu bisa mematikan virus, bakteri atau kuman, dan kalau itu bersenyawa dengan darah akan menyebabkan darah lebih tahan terhadap penyakit, peredaran darah lebih lancar, racun-racun bisa lebih keluar. Jadi itulah kita lebih kaya karena kita punya rempah-rempah. Karena rempah-rempah inilah dulu memang sangat dibutuhkan oleh negara-negara Eropa. Nah sekarang meskipun peran rempah-rempah sudah diganti dengan peranan lain dengan teknologi, tapi kepentingan rempah-rempah itu tidak bisa hilang begitu saja, bahkan dipermodern. Contoh lagi, ada rempah-rempah yang isinya adalah jahe merah ya. Jahe merah, ekstrak jahe merah ditambah juga ekstrak buah mengkudu. Jahe merah, mengkudu, lalu ada media pengikat. Itu dibikin dengan teknologi sedemikian rupa menjadi kapsul, dan kapsul itu kalau diminum emang untuk memperkuat paru-paru. Ya kita beli dengan relatif mahal. Satu butir 10.000.
ya hanya 1 butir. Padahal kalau kita beli 10.000, beli jahe merahnya, beli mengkudunya akan seabrek-abrek. Nah, belum lagi obatan-obatan lain yang memang dikaji secara klinis, secara laboratorium oleh orang-orang yang punya teknologi bagus, sehingga rempah-rempah itu menjadi pil. Mereka beli dari kita rempah-rempah bahan mentah ya, atau bahan baku, lalu dijual kita berupa tablet, berupa kapsul, berupa sirup yang harganya berlipat-lipat ganda. Jadi seperti itu ya. Saya sangat menyarankan mari kita cintai rempah-rempah kita, ya kita kembangkan, kita terbiasa minum rempah-rempah, apalagi dalam suasana COVID ini, sehingga dengan minum rempah-rempah itu organ-organ tubuh kita akan nambah imunnya. Kalau nambah imunnya kita sehat, kalau kita sehat, maka bakteri, virus juga akan nggak betah di tubuh kita, seperti itu. Dan jangan lupa, makanan-makanan kita lezat juga karena rempah-rempah. Demikian Mas, paparan dari saya. Terima kasih Mas Jajang. Ini pada intinya adalah memperkenalkan, jadi benar-benar mengangkat budaya tradisi kita, kekayaan tradisi kita sebagai sebuah konten ya bagi wisata berkelanjutan itu ya. Ini kata-kata berkelanjutan itu sekarang penting. Kalau tadi Pertamina juga betul-betul menerapkan pola keberlanjutan ekonomi berkelanjutan untuk pengembangan teknologi yang ada di dalam sistem perkapalannya. Ini pariwisata juga begitu ya Mas Jajang ya. Iya. Jadi sustainable travel itu pasti akan menjadi tren di masa depan gitu ya. Tidak akan habis-habis Mas, sepanjang kita kreatif. Kunci dari Baik. pariwisata kreatif sama koordinasi. Ya. Oke, baik. Selanjutnya kita beranjak ke pembicara atau ke narasumber berikutnya, Pak Kocu Andre Hutagalung. Beliau adalah CEO dari PT Reinsurance Smart Park Indonesia. Beliau ini pendidikannya di fisika Universitas Indonesia, tapi kemudian beloknya drastis sekali nih ke asuransi, memperdalam ilmu asuransi di Inggris, dan sempat panjang sekali karirnya di badan usaha milik negara yang bergerak di bidang insurance. Pak Kocu, are you with me? Yes, Pak Bram. Ya. Pak Kocu ada paparan atau kita ngobrol aja? Kita bicara saja, Pak. Ngobrol saja sebentar saja. Ngobrol aja ya, Pak ya. Iya. Oke, Pak Kocu, ini kalau kita lihat dari mungkin tadi mungkin ini agak drastis ya antara dunia perkapalan yang hard sekali gitu ya, hard industry gitu ya di kemaritiman. Kemudian di pariwisata gitu ya. Yang selanjutnya. Nah, saya melihat di sini kan unsur keuangan itu sebetulnya juga menjadi semacam pondasi yang harus kuat gitu ya di apapun bentuk industrinya. Dengan jalur rempah ini yang nantinya sedang diajukan ini dengan proyeksi yang seperti itu, kira-kira Pak Kocu bisa kasih bisa kasih insight nggak ke kita? Kira-kira seberapa besar sih proyeksi keuangan dari mulai itu, terutama insurance ya, di belantara industri yang besar ini seperti apa? Baik, terima kasih Pak Abram, rekan-rekan narasumber tadi Pak Jajang, Pak Indra, dan Pak Irfan. Pak Indra, salam kembali Pak ke Pak Agus, ke Mas Agus. Nah, ya, terima kasih Pak Bram. Saya rasa saya ingin memulainya dengan mengutip yang tadi disampaikan oleh Pak Bram di awal, bagaimana China itu berhasil memiliki Silk Road dan kemudian meleverage secara ekonomis konsep tersebut sehingga menjadi sebuah sumber pendapatan finansial mereka yang sangat-sangat besar. Suara saya jelas, Pak Bram? Halo? Jelas ya? Oke. Nah, saya ingin sampaikan juga sebelum nanti saya akan elaborate sedikit mengenai impact finansial dari jalur rempah ini.
Sama seperti Silk Road, saya mencoba sedikit mencari tahu mengenai jalur rempah ini secara finansial. Dan saya menemukan beberapa hal yang sangat-sangat menarik tentang jalur ini. Sama seperti jalur sutra, ternyata jalur rempah ini itu memiliki arti finansial yang sangat-sangat signifikan pada masanya. Salah satunya, tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Jajang, punya banyak motif dalam terbentuknya jalur ini, mulai dari motif ekonomi, motif religius, dan motif-motif yang lain, petualangan, adventure yang memang digemari oleh orang-orang Eropa. Tetapi setelah saya lihat, jalur rempah ini sendiri, kalau kita gunakan VOC sebagai perusahaan yang secara aktif dan dominan dalam mengeksploitasi jalur rempah ini, itu pada masanya, itu saya dapatkan dari internet, bisa kita peroleh dari mana saja ini sebenarnya, memiliki nilai yang sangat besar, hampir 8 triliun US dollar nilainya pada hari ini. Kalau kita pakai ekivalen nilai hari ini. Lebih besar daripada Apple, lebih besar daripada Amazon, dan 10 perusahaan-perusahaan global terbesar di dunia hari ini. Sehingga memang jalur rempah ini secara ekonomi itu adalah sebuah jalur yang sangat-sangat profitable. Bahkan ya kalau bahasa teknisnya lukratif, ya. Sangat-sangat lukratif karena mampu membuat sebuah perusahaan VOC menjadi perusahaan yang begitu besar, makmur, malah secara finansial termasuk pionir. Perusahaan ini adalah perusahaan listed company pertama, perusahaan yang pertama mengisu bond kepada publik, dan juga mekanisme-mekanisme transaksi derivatif lainnya yang berbasis pada komoditi. Jadi secara ekonomis, Pak Bram, bahwa jalur rempah ini bukanlah jalur kecil, ini adalah jalur yang luar biasa pentingnya dan signifikan secara finansial. Nah, jadi tidak kalah dengan jalur sutra yang hari ini di leverage oleh China untuk mengenerate more income, more revenue dengan segala macam activities di bawah umbrella jalur sutra. Itu yang pertama. Nah, tadi dijelaskan oleh teman-teman Pertamina dan juga Pak Jajang mengenai aktivitinya, mainly adalah karena pada masanya, mainly adalah aktivitas marine, melibatkan kapal dan pelayaran. Nah, asuransi sendiri itu dunia laut, kelautan itu tidak terpisah, tidak dapat dipisahkan dari dunia asuransi. Hampir seluruh ventures dunia kemaritiman itu akan selalu berdampingan dengan kegiatan keasuransian karena memang pelayaran, adventures, voyage itu selalu membawa ketidakpastian risiko. Nah, inilah yang selalu membuat sektor pelayaran kemaritiman itu berdampingan dengan sektor asuransi. Nah, sehingga keberadaan jalur rempah ini pun memang pada saat itu kalau kita lihat berlangsung di tahun 1600 ya, 1500 akhir sampai 1600-1700 itu berbarengan dengan lahirnya asuransi maritim modern. Pada saat itu lahirnya pola-pola penggantian kerugian yang timbul pada pelayaran secara modern. Sebelumnya sudah ada predated, sebelum itu sudah ada mekanisme yang kuno, tetapi pada era-era jalur rempah inilah kemudian lahir industri asuransi maritim yang lebih modern, which is sangat-sangat masuk akal dan obvious sekali karena jalur rempah ini semakin banyak kapal berlayar, bolak-balik dari Eropa ke Asia dan juga pada jalurnya yang panjang sampai ke Arab dan naik lagi ke Eropa, itu semakin banyak, semakin orang melihat jalur ini sebagai jalur yang menguntungkan, maka semakin banyak kapal-kapal berlayar bolak-balik dan akhirnya meningkatkan aktivitas pembiayaan, aktivitas penjaminan yang menyertai pada setiap pelayaran tersebut. Nah, hari ini sendiri nilai premi
asuransi untuk kegiatan aktivitas pelayaran global itu besar sekali, Pak Bram. Itu hampir 35 sampai 40 miliar US dollar nilainya. Dengan didominasi oleh penutupan atau pertanggungan perlindungan terhadap kargo sekitar 60%, kemudian untuk kapalnya sendiri 20%, dan kepentingan-kepentingan lain itu sekitar 20%. Sekarang pertanyaannya tentu adalah bagaimana kita melihat jalur rempah ini potensinya ke depan, dan bagaimana sektor keuangan itu memberikan dukungan dan akhirnya mendapatkan benefit kembali dari penggunaan jalur rempah ini, dari aktiviti-aktiviti yang kita lakukan dengan menggunakan tema jalur rempah ini. Saya sendiri yakin bahwa jalur rempah ini seperti tadi, kalau dulu jalur rempah ini bisa terbukti merupakan jalur yang sangat-sangat profitable, hal yang sama juga bisa kita lakukan hari ini, Pak Bram. Nah, tadi Pak Jajang sudah dari sisi pariwisatanya, dari sisi pelayarannya, itu adalah satu. Sekarang, dulu tidak ada pesawat ya Pak ya. Sekarang dengan aktiviti pelayaran, transportasi, itu mainly didominasi oleh penerbangan. Dan kita bisa lihat Pak Bram bagaimana negara-negara Timur Tengah, Singapura contohnya ya, hub ya, sistem hub itu menjadi sebuah sumber pusat revenue. Hampir seluruh sistem penerbangan di dunia sekarang menggunakan sistem hub untuk mengenerate income yang mengakumulasi revenue ke dalam satu titik tertentu. Kita di dekat kita ada Singapura, kita lihat di Timur Tengah antara Abu Dhabi, Dubai, Doha, itu berebut mereka untuk menjadi hub. Nah, yang menarik dari hub-hub ini adalah mereka menggunakan flag carrier mereka sebagai alat untuk membawa begitu banyak orang bergerak pada jalur yang mereka inginkan. Kita bisa melihat Etihad, kita bisa melihat Qatar, kita bisa melihat Singapore Airlines. Mereka menggunakan hub tersebut dan mendedicate kemampuan, capability mereka untuk melayani pergerakan orang pada jalur-jalur mereka. Dan kita sekarang melihat bahwa kita punya jalur rempah. Ya, saat ini tentu kita tidak tahu bagaimana posisi Garuda Indonesia untuk melayani proyeksi yang seperti yang barusan tadi saya sampaikan, tetapi kenyataan bahwa ada satu model transportasi aviation untuk melayani dedicated route tertentu yang didominasi oleh flag carrier itu kita lihat di mana-mana di dunia dan merupakan sumber pendapatan yang besar. Nah, ini tentu adalah salah satu cara kita atau potensi yang bisa kita gunakan dengan menggunakan jalur rempah ini sendiri sebagai dedicated road yang kita create untuk mengenerate revenue. Nah, itu dan tentu kalau sudah banyak orang bergerak, kalau sudah banyak pesawat bergerak mondar-mandir, maka pembiayaan yang dibutuhkan untuk membuat itu menjadi kenyataan dan kemudian penjaminan yang dibutuhkan untuk memproteksi ketidakpastian yang dibawa atau risiko yang dibawa dalam aktiviti tersebut, itu akan secara otomatis akan meningkat dengan sendirinya. Nah, juga ada itu tadi aviation, juga tadi sudah dijelaskan bagaimana kita bisa merancang untuk travel activities ya, baik itu yang terutama lewat kemaritiman, itu juga akan segera mengenerate kebutuhan dan juga penjaminan-penjaminan yang akan come along dengan aktiviti tersebut. Dan sekali lagi dalam konteks jalur rempah yang memang kita dedicate, maka kita bisa melakukan banyak hal dan akhirnya turunannya kita pun bisa menikmati dari sisi industri keuangannya. Nah, jadi saya sih melihat, kalau kita lihat Pak Bram, bahwa untuk industri keuangan, baik itu dalam usaha untuk membiayai seluruh aktivitas yang akan kita rancang di dalam jalur rempah ini, maupun untuk menjamin ketidakpastian risiko yang dibawa oleh aktiviti kita dalam membangun jalur rempah ini, saya melihat relatively sangat mungkin dan sangat-sangat potensinya sangat-sangat besar. Yang penting adalah bagaimana kita memproyeksikan jalur rempah ini supaya bisa membangun persepsi yang bisa menimbulkan
impak finansial yang memadai. Nah, saya di sini ingin rembuk sedikit Pak Bram, yaitu Loch Ness. Apakah pernah terbayang sama kita, itu danau Loch Ness itu begitu terkenalnya seluruh dunia gara-gara satu foto kabur yang nggak kelihatan itu makhluknya apa, ya. Foto kabur doang gitu seperti kelihatan dibilang orang itu naga, kabur nggak jelas, tetapi begitu hebat sehingga ada begitu banyak orang datang ke sana. Juga kalau kita lihat Stonehenge, Pak Bram, ya, itu cuma tumpukan-tumpukan batu yang nggak jelas, setengah lingkaran udah pada roboh semua. Tetapi begitu hebat mereka, sehingga begitu banyak orang datang ke sana. Apa yang ingin saya katakan adalah sama seperti itu, jalur rempah. Jalur rempah, maka yang paling penting di dalam, menurut pandangan saya, dalam membangun jalur rempah ini ke depan adalah membangun persepsi tadi, seperti membangun persepsi tentang Loch Ness, persepsi tentang Stonehenge, persepsi tentang Great Wall of China. Nah, jadi membangun story tentang jalur rempah ini haruslah menjadi bagian terbesar dari aktivitas kita. Karena pada akhirnya begitu kita, tadi kata Pak Bram sampaikan, berhasil mendapatkan status tersebut, maka itu buat saya sih, itu seperti semut sama gula saja, Pak. Semut itu akan datang semuanya, dan akhirnya yaitu sisi finansial, pembiayaannya, dan segala macam spektrum finansial keuangan itu akan datang sendirinya. Tapi yang penting adalah dia harus menjadi sesuatu yang secara economically lucrative. Nah, jadi dan pengalaman saya melihat dari semua sektor pembiayaan dan penjaminan, cerita-cerita tadi seperti Stonehenge, Loch Ness, tembok Cina, semua dibangun oleh cerita, Pak Bram dan teman-teman semua. Bagaimana kita membuat cerita mengenai jalur rempah ini menjadi cerita yang sangat menarik, misterius, kemudian juga menggelitik rasa ingin tahu, menggelitik rasa, karena kan jalur rempah ini penuh dengan nuansa seperti film Star Trek, nuansa seperti film Star Trek lah. Kalau Star Wars kan perang ya, kelahi-kelahi di sana. Tapi Star Trek adalah voyage, pergi ke tempat yang belum pernah diketahui sebelumnya. Nah, maksud saya sangat appreciate program-program seperti ini, tetapi saya sangat mengadvise bagian terbesar dari usaha ini adalah membentuk persepsi yang membangun curiosity yang sangat besar tentang jalur rempah ini, dan nanti pada akhirnya akan menggelitik orang untuk pergi menjelajahi jalur rempah ini dan menikmati apa yang tadi disampaikan oleh Pak Jajang eventually di dalam kenyataannya. Dan experience tersebut akan melahirkan pengalaman untuk mau lagi, apalagi, dan akhirnya reverence kepada orang. Jadi itu yang ingin yang ingin saya share Pak Bram tentang jalur rempah ini. Ini bukanlah jalur ecek-ecek ya. Jalur ini membuat VOC berhasil menjadi perusahaan yang kalau diekivalenkan dengan nilai sekarang itu lebih besar daripada Apple, lebih besar daripada Walmart, lebih besar daripada Amazon. Ini menunjukkan bahwa jalur ini adalah jalur yang secara ekonomis sangat-sangat menguntungkan pada masa itu, dan saya percaya hal yang sama juga equally applied pada masa sekarang. Dan yang kedua, saya mengadvise bagian terbesar dari usaha kita haruslah membangun itu, Pak, cerita mengenai jalur rempah ini, tapi sederhana yang saya pakai sekali lagi, Pak Bram. Loch Ness itu foto kabur, Pak, kita aja nggak tahu itu foto apaan. Tapi begitu hebatnya misteri yang dibangun, cerita yang dibangun, sampai akhirnya orang jauh-jauh datang ke sana. Stonehenge itu, Pak, kalau mau disebut, Pak, aduh jalan kaki, Pak, ke sana, Pak, itu juga naik bus, naik mobil, bukanlah tempat yang convenient juga untuk bisa langsung dikunjungi, dapat tempat seperti kita ke Borobudur, enggak juga. Tetapi orang semua datang ke sana karena ada cerita yang dibangun. Nah, tembok Cina juga, memang panjang sekali 2000 km katanya, tapi setiap 10 meter dengan yang sampai 2000 km itu sama persis bentuknya, Pak. Nggak beda. Tapi orang ke sana semua. Kenapa? Dikatakan inilah satu-satunya benda yang bisa dilihat dari angkasa. Nah, hal-hal seperti itu, Pak, yang menurut saya, Pak Bram dan teman-teman, itu yang menjadi driver utama
Dan akhirnya kalau itu terbentuk, maka sisi finansial mulai dari pembiayaan sampai penjaminan akan datang dengan sendirinya. Demikian Pak Bram, terima kasih banyak untuk waktunya. Terima kasih Pak Kocu. Kita dulu waktu sekitar tahun berapa ya? Sekitar tahun 2000-an awal itu ada satu fenomena yang juga yang hampir sama dengan Loch Ness Pak Kocu. Jadi pada saat itu di stasiun televisi Antv itu diceritakanlah di sebuah rumah tua di Pondok Indah itu ada tukang bakso yang masuk ke dalam situ dan kemudian tidak keluar lagi gitu ya kan. Nah, karena angkernya rumah itu gitu loh. Dan apa yang terjadi dalam tempo seminggu tuh Pondok Indah itu macet berjam-jam karena orang tuh berebut untuk melihat rumah itu gitu loh. Jadi memang narasi itu memang apa namanya powernya memang betul-betul luar biasa. Dan Indonesia sebetulnya punya kekayaan itu. Tadi seperti yang juga Pak Jajang juga sudah sampaikan, narasi dari jalur rempah itu luar biasa. Kita tidak bicara soal sebuah jalur perdagangan yang hanya berhenti di saat kita kan selalu bilang bahwa Indonesia tidak ada kalau tidak ada rempah ya. Indonesia tidak ada kalau tidak ada orang-orang asing, orang-orang Eropa itu tidak datang ke Indonesia kalau tidak ada rempah-rempah gitu loh. Padahal kalau kita tarik mundur lagi ke belakang lagi, rempah-rempah kita itu ada di Alkitab loh ditulis. Rempah-rempah kita itu ditulis di Al-Qur'an juga. Jadi itu sebuah pencapaian yang luar biasa gitu ya. Jadi memang apa namanya waktu yang sangat panjang dengan narasi yang sangat kuat sekali. Nah, kita mengatakan ini sebetulnya seluruhnya adalah tentang interconnectivity. Jadi antara kita karena kita berinteraksi, kita berdagang itu kan sebetulnya tidak hanya cuma sekedar tukar menukar apa namanya saya barang saya itu Anda beli gitu ya, tapi ini juga masalah pertukaran peradaban gitu loh. Jadi apa yang terjadi dengan Pertamina gitu ya yang membawa minyak dari kita dari sini ke luar negeri, ngambil minyak dari luar ke sini gitu loh. Itu juga menciptakan interconnectivity gitu ya. Sehingga apa namanya silaturahmi budaya itu terjadi gitu. Kita bicara budaya dalam selalu kita sampaikan ini kita bicara budaya dalam huruf besar gitu ya, bukan budaya dengan huruf kecil yang hanya fokus pada tari-tarian yang seperti itu, tapi kita bicara culture yang betul-betul besar gitu. Sehingga apa yang tadi juga disampaikan oleh Pak Jajang, Pak Kocu dan Pak Indra dan Pak Irfan itu sebetulnya connected gitu satu dengan yang lainnya gitu ya. Saya sebelum ini waktu kita pas sekali ini sudah jam 14.29 tapi sebelum itu saya mau tanya sedikit nih ke Pak Irfan atau Pak Indra karena ini kan dorongan untuk menuju ke green apa namanya sistem di Pertamina shipping ini kan juga tinggi sekali gitu ya. One day kalau nanti ini yang diangkut biofuel, biodiesel atau bio apalagi gitu ya Pak ya. Ini apakah fleetnya juga harus berubah semua gitu Pak? Oke, baik Pak, makasih. Oke, kalau untuk biofuel Pak secara material saat ini kita masih biofuel 30 jadi masih sama Pak, masih dengan seperti kita ngangkut solar biasa Pak. Tapi nanti kalau arahnya udah ke benar-benar yang bio benar-benar 100% nabati itu kita akan ganti Pak, speknya spek kapal chemical gitu, bukan kapal tanker lagi, bukan kapal oil lagi. Oke, baik. Tapi saya tadi juga bisa menarik dari beberapa persamaan gitu ya. Ternyata memang sustainability untuk menjaga alam, menjaga lingkungan, menjaga dunia kita, menjaga bumi itu juga menjadi satu isu yang sama-sama sebetulnya seluruhnya kita jaga di dalam segala aspek industri. Mbak Novna sudah muncul, ini berarti saya juga harus sudah mengakhiri bincang-bincang santai sore hari ini 1,5 jam, kita tidak terasa dari jam 2 sampai jam setengah 4, jam setengah 3 ini dari jam 1 sampai setengah 3. Jadi
saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas sharingnya pada siang hari ini. Terima kasih Pak Irfan, terima kasih Pak Indra, Pak Kocu, terima kasih, dan Mas Jajang, terima kasih. Hope see you soon. Kita akan bicara ketemuan lagi dalam forum yang mungkin lebih santai. Nanti kalau PPKM-nya kelar, kita bisa ngopi di. Saya perlu juga sampaikan bahwa sebetulnya Yayasan Negeri Rempah kami punya tempat untuk tempat kongko di M Block. Wah, jadi kalau PPKM-nya sudah selesai, sudah mereda banyak, nanti kita bisa duduk-duduk sambil minum kopi ya Pak Irfan ya, Siap. di Sue Ora Jamu, nama kafe kita, nama kafe teman-teman yang ada di sana. Itu kita ngobrol tapi minumnya minum jamu Pak, jadi sehat itu. Kalau kata Pak Jajang tadi, listed-nya itu jadi luar biasa gitu ya Pak ya. Jamu sambil loto boleh juga Pak Bram. Boleh Pak, pahit-pahit Pahit dikit nggak banget apa-apa itu, ya Pak. Pak ya. Oke, baik, terima kasih Pak Jajang, Pak Indra, Pak Kocu, Pak Irfan. Sampai ketemu lagi. Saya kembalikan ke Novna. Silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bram. Right. So for all the participants, from the discussion we just have, I think that I can conclude that the narrative of the spice route is still too culturally focused. In fact, to develop it, we must be able to project how spices will be in the future. And more than just a cultural narrative, there are many things that we can develop from the spices, because strengthening the spice route is essentially restoring the function of the spice in our daily life, including the aspect of social welfare through economic utilization. It's such an inspiring discussion we just had, and I think it is better for us to dig deeper to develop the spice route. Thank you very much once again for Mas Bram as the moderator, and also the honorable speakers and all the participants. Before we continue to our last session, we will have a video. We will watch a video first. And for the operator, please. Kepikiran nggak sih gimana proses transaksi digital itu berjalan? Cara pembayaran yang cepat dan efisien menjadi salah satu faktor yang bikin pelanggan jadi makin nyaman bertransaksi. Karena itu, jawaban untuk transaksi cepat dan efisien telah dihadirkan oleh Bank Indonesia sejak 1 Januari 2020, yaitu KRIS. KRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard adalah standarisasi sistem pembayaran berbasis QR Code. Dengan adanya standarisasi ini, penyelenggara QR Code bisa saling terhubung dan sistem pembayaran pun jadi lebih efisien. Ibaratnya, semua bahasa QR yang berbeda-beda diterjemahkan menjadi satu QR standar yang bisa di-scan dengan berbagai aplikasi. Sebelum ada KRIS, merchant harus menyediakan ragam QR dari berbagai penyelenggara sistem pembayaran atau PJSP, di mana satu aplikasi PJSP hanya bisa membaca QR miliknya sendiri. Hal ini kurang efisien, karena merchant dan konsumen harus memiliki berbagai akun di berbagai PJSP. Setelah ada KRIS, merchant dan konsumen cukup memiliki satu QR dari PJSP yang sudah memakai KRIS, sehingga bisa di-scan oleh berbagai aplikasi PJSP yang konsumen miliki. Merchant cukup memiliki satu akun PJSP aja, jadi nggak ada lagi tuh kejadian di mana transaksi batal karena aplikasi QR milik konsumen berbeda dengan yang dimiliki merchant atau pedagang. Manfaat pakai KRIS yaitu nggak repot dengan uang kembalian, mengurangi risiko uang palsu, keamanan yang baik karena transaksi dilakukan melalui PJSP berizin, memudahkan pembukuan karena transaksi tercatat di aplikasi, murah dan universal karena merchant cukup memiliki satu akun yang bisa menerima pembayaran dari semua aplikasi PJSP. KRIS dibedakan menjadi dua jenis. Pertama, Merchant Presented Mode atau MPM statis dan dinamis. KRIS MPM statis yaitu satu QR Code yang sudah disediakan merchant dan tidak akan berganti untuk semua pelanggan. Cara pakai KRIS MPM statis: cari kode QR merchant, scan QR Code-nya, masukkan nominal dan pastikan nama merchant sesuai dengan QR. Transaksi sukses. Berikutnya, KRIS Merchant Presented Mode atau MPM dinamis.
yaitu QR Code yang di-generate untuk setiap transaksi yang berbeda, sehingga setiap pelanggan harus melakukan scan QR sekali pakai. Cara pakai kris MPM dinamis. Kris ditampilkan oleh merchant pada layar atau struk, scan QR Code, nominal transaksi akan muncul secara otomatis, pastikan nominal dan nama merchant sudah benar. Transaksi sukses. Kedua, Customer Presented Mode atau CPM, yaitu QR Code dimiliki oleh akun pelanggan dan di-scan oleh merchant. Cara pakai kris CPM. Tunjukkan QR Code pelanggan di aplikasi melalui menu QR saya. Merchant membaca QR Code pelanggan. Nominal transaksi akan muncul otomatis. Pastikan nominal dan nama merchant sudah benar. Transaksi sukses. Jika pelanggan memiliki masalah dalam bertransaksi, silakan hubungi kontak center aplikasi yang digunakan oleh pelanggan. Jika merchant memiliki masalah dalam bertransaksi, silakan hubungi kontak center PJSP yang bekerja sama dengan merchant. Selain itu, transaksi pakai kris juga menguntungkan dengan proses settlement yang langsung. Begini mekanisme pembayaran settlement dari pelanggan ke akun merchant. Settlement dilakukan setiap hari, termasuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional. Langsung ke account yang terdaftar di PJSP yang bekerja sama dengan merchant. Merchant hanya dikenakan biaya merchant discount rate atau MDR. Merchant dapat bertanya ke PJSP yang bekerja sama dengan merchant mengenai besaran MDR. Yuk pakai kris untuk usaha kamu. Begini cara daftar kris sebagai merchant. Isi form dan siapkan dokumen pendukung yang diminta oleh PJSP yang bekerja sama dengan merchant. Kirimkan dokumen yang dibutuhkan kepada PJSP, tunggu verifikasi dari PJSP, dapatkan QR dari PJSP, lakukan tes transaksi, dan periksa settlement uang masuk keesokan harinya di rekening yang terdaftar. Jika merchant telah memiliki QR Code sebelumnya, silahkan meminta penggantian QR Code menjadi kris ke PJSP yang bekerja sama dengan merchant. Jika merchant telah memiliki kris dan ingin menambah kerjasama dengan PJSP lainnya, silakan infokan nomor merchant ID ke PJSP lainnya tersebut. Jadi, lebih enak pakai kris kan? Karena Bank Indonesia ada di setiap makna Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to the Third International Forum on Spice Route. I'm Nufna from the Yayasan Negeri Rempah, will be your MC for this session. The Spice Route is a literacy movement which provides an entry point to multiple dimensions of knowledge. Our next discussion presents mobilizer communities who have carried out their activism in their respective fields. For these communities, with or without the support of the government, the public literacy movement must be continued and must be made sustainable. The community must be able to move independently. Now, we will continue to our last session, strengthening the community movements. This session will be delivered in Bahasa Indonesia. Before we begin, I would like to invite Mr. Robi Sunata from Sahabat Cagar Budaya Palembang and also from Negeri Rempah Foundation as the moderator of the session. Kepada Bapak Robi Sunata, saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Novna Noren Susima. Salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Apakah saya akan mulai dari sekarang atau mesti Mbak Novna yang akan pegang? Bisa langsung dimulai, Pak. Oke. Terima kasih Mbak Novna. Saya ulang lagi kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, salam sejahtera, salam untuk semua teman-teman yang sudah hadir di sini, termasuk para narasumber, teman-teman yang luar biasa, yang udah berjuang sekian lama di komunitas. Kita akan jumpa lagi hari ini saya dalam acara IFSR dalam sesi yang strengthening the community movement ya, memperkuat gerakan teman-teman komunitas. Tentu saja terkait dengan masalah ide yang kita bawa ini, gagasan yang ada saat ini, yaitu jalur rempah. Nampaknya ada kendala teknis dari moderator. Sepertinya ada kendala teknis ya untuk Bapak Robi. Mungkin kita tunggu sebentar dulu ya berarti. Sambil menunggu koneksi dari Bapak Robi, saya mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu partisipan semua untuk dapat mengisi form kehadiran yang sudah dikirimkan melalui chat Zoom. Terima kasih. Ini Pak Robi Sunata sedang dalam proses menyambung kembali, ini barusan ada kontak.
masih dalam proses menyambung kembali. Nampaknya sudah masuk barusan? Atau belum kelihatan? Masih belum masuk, Mbak. Belum masuk ya. Baik, sambil menunggu Pak Robi, mungkin kita bisa berkenalan dulu dengan narasumber hari ini. Baik, untuk sesi selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan pemaparan dari beberapa speaker. Yang pertama itu ada dari Bapak Dr. Cahyo Suprayogo. Halo Bapak. Lalu juga ada Bapak Yanuar Syukur. Selamat sore Mbak Novna ya. Halo Mbak. Ketemu lagi. Halo Pak Yanuardi. Ya, makasih. Lalu juga ada Mas Kaisar dari Maritim Muda. Halo Mas Kaisar. Mas Kaisar akan menyusul nampaknya. Oh, menyusul. Oke, baik. Dan ada juga yang terakhir dari Gerobak Histeria, Adin Hairudin. Bapak Adin Hairudin. Sambil menunggu kedatangan kembali nih dari Bapak Robi Sunata. Mau gimana dulu nih Mbak Rati? Ya, sambil kita tunggu ya, kita mungkin saya akan bantu moderator yang sedang dalam kesulitan untuk masuk kembali. Baik, berarti saya harus buka video ya, supaya nampak. Halo teman-teman semua. Selamat sore. Selamat sore teman-teman peserta IFSR yang juga sudah bergabung pada siang hari ini. Ya, hari ini kita akan berbincang tentang gerakan komunitas. Jadi salah satu latar belakang mengapa topik ini menjadi penting untuk kami pikir untuk kami diangkat kembali adalah karena gerakan jalur rempah ini sebagai sebuah gerakan literasi nampaknya memang banyak berangkat dari komunitas dan kita bisa melihat bagaimana teman-teman di komunitas itu punya semangat yang luar biasa dan juga punya jejaring yang juga luar biasa di mana kadang-kadang justru kekuatan dari teman-teman komunitas ini yang seringkali luput dari perhatian. Nah, sesi hari ini kami ingin sekali berkenalan lebih lanjut, memperkenalkan teman-teman yang ada di sini kepada teman-teman yang lain yang di luar jejaring ini, untuk mungkin kita bisa memperkuat jejaring gerakan literasi ini, karena semuanya terkait dengan kalau kita bekerja sama bersama-sama tentunya apa yang kita upayakan bersama pasti akan bisa tercapai dengan lebih baik. Dan disinilah jejaring ini adalah jejaring untuk sama-sama belajar dan mencari keindonesiaan kita. Nah, teman-teman yang hadir pada sore ini menjadi narasumber, sekiranya bisa bercerita tentang pengalaman-pengalaman yang pernah dilakukan dan tentunya yang juga tidak kalah penting adalah sebetulnya punya visi apa ke depan dengan gerakan literasi ini, atau terkait dengan jalur rempah punya gagasan apa ya yang sekiranya jalur rempah ini bisa dikontekstualisasi dengan kondisi yang relevan dengan saat ini. Demikian, saya akan mengundang
Mungkin Mas Cahyo lebih dulu. Silakan Mas, bisa sharing lebih dulu. Mungkin karena saya yang Mas lebih Cahyo tua. ini urut umur ya? Enggak. Jadi Mas Cahyo ini adalah komunitasnya adalah ini ya Mas, Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca, betul ya Mas ya? Ya. Wah ini luar biasa sekali. Ya, mungkin bisa diceritakan Mas, silahkan waktunya sekitar 15 menit. Nanti kita akan lanjutkan lagi dengan sesi ngobrol-ngobrol. Monggo Mas. Boleh sambil ini ya, apa slide itu untuk supaya apa namanya tampak ini ya, tampak penampilan saja. Okay. Share screen ya, silahkan sudah di co-hostkan kok. Monggo. Okay. Baik, terima kasih Mbak Rati dan juga Bapak Ibu teman-teman semua ya. Saya pertama tentu bersyukur ya diberikan kesempatan karena memang kesempatan seperti inilah yang justru kita akan membuat kita betul-betul bisa tadi ya mengangkat semangat kita untuk dengan belajar itu bisa meraih satu tujuan yang besar ya. Satu tujuan yang besar tentu harus diraih dengan proses panjang yang bagi saya itulah yang disebut dengan proses belajar itu yang tadi Mbak Ratih dari Negeri Rempah Foundation sudah memakai istilah literasi ya, literasi. Saya kira di situ yang nanti cantolannya. Baik Bapak Ibu semua, teman-teman semua, tentunya pada kesempatan sore hari ini ya, kesempatan yang berbahagia dan berbangga ya, kita membangun jejaring di sini satu isu yang sangat strategis memang, yaitu strengthening community ya, penguatan di civil community ya, masyarakat sipil atau masyarakat madani ataupun komunitas. Kebetulan di sini saya sebenarnya kalau ingin bercerita, sebenarnya tentunya saya tidak pantas kalau kemudian baru lompat ya ke memang Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca atau GPMB yang diinisiasi oleh Perpustakaan Nasional, Ikatan Penerbit Indonesia, para jurnalis, para penggerak minat baca di tahun 2001, tepatnya 25 Oktober 2001 di Istana Bogor ya, oleh Bapak Menko Kesra Yusuf Kala pada saat itu mewakili Ibu Presiden ya, Ibu Megawati saat itu. Saya sebenarnya sebelum ada Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca ini sebenarnya sudah ada yang merintis ya, dan saya mendapatkan kesempatan 4 tahun ditambah 2 tahun setelah saya menjadi ketua umum ya, GPMB ini yang memiliki kepengurusan mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, bahkan hingga kecamatan dan kelurahan dan desa. Sebenarnya ini luar biasa, satu kekuatan yang lebih luar biasa. Karena itu ketika saya diberi amanah waktu itu mengawali di 2015 sebagai ketua dipercaya tidak mulai dari bawah ya, atau diminta karena cocok untuk di ketua biro kerjasama ya, waktu itu Sumatera, Babel dan Riau, Kepulauan Riau. Saya mengiyakan selama 6 tahun saya di Sumatera Barat ya, jadi sama-sama merantau juga itu di Sumatera Barat. Kemudian setelah itu di 2019 untuk menjadi ketua. Singkat cerita sebenarnya tentunya saya ingin sebelum sampai kepada GPMP-nya, saya memang concern ya, tadi satu kata kunci, senang belajar ya. Saya mulai dari SMP, SMA sampai juga mahasiswa, kemudian di antara dosen dan mahasiswa selalu saya ajak belajar terus ya. Sehingga makanya kalau teman-teman juga sempat mendengar kelahiran ITSMI ya, Ikatan Jenikan Muslim Indonesia di Malang tahun 1990, kita sudah merintis kajian-kajian diskusi ya, juga ilmu pengetahuan dan Islam misalnya, itu juga tahun 1989 ya, 88, dan diskusi-diskusi sebelum itu. Jadi ini mau entry point saya, dan saya mulai merintis juga sebenarnya di samping GPMP sekarang saya sebagai pengurus karena didaulat ya jadi ketua. Sebelumnya saya sampai detik ini Mbak Rati dan teman-teman semua, saya hampir rasanya terhitung, saya terutama momentumnya saya tandai ketika saya kuliah di Jogja ya. Saya semakin mendapatkan penguatan betapa seringkali kiprah kita orang kampus, saya lagi sekolah S2 itu
kita tuh seperti di Menara Gading ya. Kita berbuat di masyarakat itu rasanya hanya kalau waktu kuliah kerja nyata atau kalau ada yang model kelas vokasi ya atau program profesi itu ketika melakukan praktek lapangan. Nah, disitulah kesadaran saya semakin menguat bahwasanya sebenarnya kampus perguruan tinggi khususnya itu belum banyak berbuat tanda petik ya. Walaupun ada yang sudah diperbuat ya, baik kontribusi ilmu pengetahuan, misalnya hasil riset dan seterusnya. Tetapi dalam skala yang lebih besar rasanya belum banyak berbuat karena ternyata banyak daerah yang ingin mendapatkan ilmu pengetahuan, ingin mendapatkan pencerahan, ingin mendapatkan penguatan secara kapasitas ya sumber daya mereka, kapasitas sumber daya lokal mereka dan seterusnya. Itu baru saya rasakan ketika 2,5 tahun saya jalan-jalan terus ya sampai ke Mungkit, Magelang, sampai ke Pabelan, Surakarta, Kartosuro ya, sampai juga ke Semarang atas, Semarang bawah ya, sampai ke Gunung Kidul. Dulu masih wisatanya belum dikenal dan seterusnya ya, ke Kulon Progo dan seterusnya. Itu terasa betapa masyarakat membutuhkan kehadiran kita ya, yang ya alhamdulillahnya ya kita bisa sekolah gitu loh ya. Bahasa saya entry point-nya adalah kita bisa sekolah ya, bisa menempuh pendidikan, memperoleh pengetahuan dan bahkan ini pengetahuan dan keterampilan, dan kemudian pengalaman kita berorganisasi. Itulah yang mendorong saya, kebetulan momentumnya kemudian begitu di 2015 ada satu kendaraan besar yang namanya GPMP. Tapi saya hitung-hitung saya Pak Yanuardi syukur itu rasanya kalau saya hitung 94 itu saya hampir 20-an tahun lebih ya, senengannya ngumpulin orang. Ya, kalau mulai SMP juga senengannya ngumpulin orang. Sampai guru-guru pun heran, kamu ini baca apa kok sehingga sepertinya berbeda dari apa yang kamu terima, kamu pelajari di sekolah. Nah, jadi guru-guru mau duduk, guru SMA juga mau duduk semua, 3 SMA saya duduk. Nah, itu yang menjadikan saya ada rasa itulah ada sesuatu yang diangkat. Ternyata dalam proses belajar banyak hal yang kita bisa sampaikan. Dengan kata lain, satu ungkapan konsep yang namanya narasi. Nah, di situ yang menurut saya kekuatan kita nanti. Baik teman-teman sekalian, Bapak Ibu semua, rekan-rekan semua, saya ingin berangkat dari yang memang saya diundang pada posisi sebagai Ketua Umum Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca. Apa kaitannya nanti dengan jalur rempah? Apakah semata-mata jalur rempah itu isu yang spesifik? Nanti saya akan mau menyampaikan ada satu wacana besar yang menurut saya yang itu harus dinarasikan ya. Yang harus dinarasikan ketika saya mungkin belum mendengar atau belum tersentuh dengan istilah sebutan rempah gitu ya, tapi secara secara proses belajar saya adalah berangkat dari ingin belajar perspektif sejarah, ingin belajar perspektif apa yang kemudian suatu saat di tahun 2000-an dikenal dengan istilah literasi. Saya kira di situ saya pintu masuknya. Saya kira ini hanya untuk pengantar saja untuk memperkenalkan ya tentang komunitas kami ya, organisasi masyarakat yang independen ya berdasarkan anggaran dasar anggaran rumah tangga GPMP. Yang intinya kami menguatkan di organisasi, jelas ya kita akan membentuk sebanyak-banyaknya ya internal kita ya, jejaring kita pusat sampai bahkan kalau perlu ke desa. Terutama yang menarik adalah justru daerah istimewa Yogyakarta itu sangat terkenal ya. Orang Jawa itu kan sebenarnya kan kesannya tuh lambat ya, alon-alon asal kelakon. Tapi ternyata dalam berbagai hal, sepak terjang termasuk gerakan komunitas, justru sampai sudah kepengurusannya semua kabupaten kota ada, sampai bahkan di tingkat desa. Itu yang luar biasa bagi saya ya. Ini nanti kita spiritnya nanti kita bisa pelajari. Kemudian Kalimantan Timur kalau tidak salah, di antara provinsi, setelah itu baru Jawa Timur. Jawa Timur saja belum terbentuk kabupaten kota. Nanti spiritnya yang mau saya bagikan. Kemudian terutama di program, kemudian yang ketiga jejaring. Dan inilah yang menjadikan kemudian kenapa saya tidak akan menolak dan saya sangat bersenang hati dan sangat merasa menjadi bagian gitu adalah membangun jejaring ya, kolaborasi termasuk juga dengan teman-teman Negeri Rempah ya. Saya sudah mengikuti 3 kali ya kalau tidak salah ya, pertemuan pertama kali hingga sekarang ini ya. Saya kalau sedikit menyinggung mendengar rempah, kemudian kaitannya rempah itu dengan jalur pelayaran, itu saya selalu daya keharuan saya seandainya saja gitu ya. Ya memang takdir itu tidak bisa dipungkiri ya. Seandainya saja hari ini Bapak mertua saya yang guru besar di sumber daya perikanan itu ya saya bisa berkomunikasi banyak dengan teman-teman begitu di Jakarta ya. Dia sudah tahu saya di Jakarta.
bisa berkomunikasi seperti ini, rasanya akan sangat terbuka sekali betapa kita banyak teman yang akan memperjuangkan sesuatu yang cita-cita besar dari bangsa ini, gitu ya. Saya kira ini untuk perkenalan saja, ya. Nah, kita posisinya adalah sebagai satu komunitas yang ingin menjadi aktor yang bisa membridging, ya, menjembatani semua pihak, ya, semua teman yang concern di kebetulan namanya memang minat baca, karena awalnya untuk sampai kepada budaya baca, apalagi budaya literasi, mulai dari kegemaran, minat, kegemaran, kebiasaan sampai budaya baca. Nah, tapi lebih jauh adalah kita juga ingin membangun jejaring, ya, terutama ketemunya ketika di konsep ataupun definisi literasi, yang menurut saya kemudian literasi tidak semata-mata baca dan tulis, tetapi kemudian lebih berkembang pada macam-macam literasi yang lainnya. Dan itu yang menyadarkan saya juga adalah salah satunya ketika kita mempelajari dari sisi perspektif sejarah. Ternyata sejarah kita membuka ini, ya, kalaupun nanti agak lompat-lompat, karena hari ini unit saya lagi bongkar-bongkar untuk pindah ruangan tadi ceritanya. Jadi sambil mondar-mandir cari tempat yang sepi, tetapi saya menyempatkan. Nah, setidaknya dari sejarah literasi Indonesia ini yang nanti semakin menguatkan kita betapa literasi jalur rempah, literasi rempah itu menjadi satu isu yang saya juga pada akhirnya tidak mau juga pada akhirnya terus narasi, tetapi memang narasi itu menjadi penting. Ya, ternyata pintu masuknya narasi. Ketika narasinya kita tidak kuat, narasinya tidak mampu mempengaruhi public opinion, nah di situ, ya. Walaupun sedikit loncat karena waktu juga. Jadi ketika saya kemudian pada pemahaman saya, karena saya senang terus membaca, mencari naskah dan seterusnya, beberapa kesempatan sebelum saya mendapatkan dibisikin adik kelas yang tahu kalau Mas Cahyo itu kayaknya seneng kan kalau ikut seminar. Teman MIPA yang memberitahu, si siapa namanya itu, ya, anak biologi memberitahu, Mas Cahyo dulu kan kita ketemu di Festival Borobudur, Mas Cahyo kan biasanya suka. Nah, dari situlah saya akhirnya datang acaranya Negeri Rempah Foundation waktu itu yang pertama kali itu. Nah, teman-teman sekalian, teman-teman semua, adalah ketika kita berbicara minat baca, bicara literasi, kemudian saya sampai pada satu kesadaran kita betapa ada semacam hegemoni, ya, pengetahuan kita, kemudian termasuk hegemoni sejarah kita, kan itu, ya, yang sebenarnya kalau kita ikuti panjang, kita bicara minat baca atau katakanlah literasi dalam artian luas, sebenarnya ternyata bangsa kita telah melampaui, gitu ya, melampaui apa yang disebut masa histori, masa sejarah, sekalipun yang serba harus ada teks tertulis, ya, karena ternyata sejarah pun menurut, ya, kemudian akhirnya karena melalui teman-teman Negeri Rempah juga kan, saya kenal Mas Dr. Ali Akbar, ya kan, saya kenal teman-teman yang lain, Mas Haidar dan teman-teman yang lain. Saya merasa bersyukur banyak, memang orang baik, insya Allah ketemu orang baik, orang senang belajar menuntut ilmu akan ketemu orang-orang menuntut ilmu dan memberikan pencerahan. Itu sesuatu yang saya syukuri dan saya yakin tidak semua rentang waktu saya sekarang saya trademark, ya. Kalau dosen-dosen IPDN ditanya, mana yang diundang Kemenfo, diundang siapa yang dosen konsen literasi, rata-rata mereka langsung nunjuk aja, pokoknya Pak Cahyo, karena yang Pak Cahyo itu yang biasa konsen di situ. Ya, jadi seolah-olah itu sebuah profesi formal gitu bicara literasi. Saya kalau loncat di sini, ternyata sejarah literasi kita panjang. Sejarah kita bahkan ribuan tahun yang lampau. Ternyata literasi visual melalui gambar di gua dan seterusnya. Nah, ini juga kemudian kalau bahasanya teman-teman arkeolog, ya, saya masih ingat dari Mas Dr. Ali Akbar, ya, bukti artefak dan seterusnya, ya, termasuk tadi, ya, ketika di Mas Yanuar, ya, Yanuar dia, saya masih ingat, ya, yang pertemuan pertama apa yang kedua ketika nyinggung kata kafuroh, ya di dalam Al-Qur'an itu menghantarkan saya memang senang sejak dulu itu, sejak SD senangannya mengkliping, senangannya ngumpulin barang-barang manuskrip kalau kata orang sekarang, gitu ya. Saya waktu itu kan nggak ngerti apa-apa, pokoknya ada tulisan-tulisan yang berharga saya kumpulkan sampai sekarang. Jadi almari saya itu penuh mulai tulisan mulai TK, SD sampai sekarang saya kumpulkan semua. Nah, itu yang menjadikan saya kesadaran saya ternyata tradisi literasi kita sudah panjang, melampaui apa yang UNESCO sendiri melakukan global literacy effort, ya, upaya-upaya literasi global yang baru 1946. Nah, disinilah kemudian literasi ini mengantarkan saya semakin jauh betapa dunia kita yang luas ini salah satu kontribusi peradabannya adalah dari bangsa kita Nusantara. Ya, bahkan jauh Nusantara sebelum menjadi Nusantara, ya, masa prasejarah kita nggak berdebat Homo sapiens itu manusia ataukah manusia kera.
Itu di situ. Di situ yang membukakan kesadaran saya betapa apa kaitannya kemudian maritim, apa kaitannya kemudian ini ya. Jadi mudah-mudahan nanti sebelum ditanya saya sudah menjawab apa kaitannya GPMP ini nanti dengan apa namanya isu besarnya yang namanya apa jalur rempah ataupun literasi rempah. Itu ya. Nah, ini yang membawa saya kepada kesadaran itu semakin menguatkan betapa khasanah peradaban, ya, pengetahuan kontribusi dari bangsa yang kita ini ya, yang kemudian disebut Nusantara, bahkan mungkin sebelumnya namanya apa, itu sudah menggambarkan ya, dan ini juga menjadi peta-peta yang menunjukkan itu. Ini yang saya mencoba berusaha tulis, makanya nanti meskipun tidak semuanya ini ya sampai ke sini. Ini juga salah satunya teman-teman semua, saya selalu menyampaikan kemana-mana ke berbagai forum, bahwasanya kita, mohon maaf ya, saya sebagai anak bangsa memang merasa saya tidak boleh terjebak selalu dengan apa yang saya peroleh dari bangku kuliah, kemudian pengetahuan-pengetahuan yang kemudian seringkali berulang-ulang, sampai pun sekolah S3. Ya, kemudian kompilasi-kompilasi teori-teori konsep-konsep itu. Nah, ketika bicara literasi dasar pun hampir semua pejabat publik kita selalu hanya menyebutkan 6 literasi dasar karena inilah yang dikemukakan World Economic Forum. Padahal menurut kita, logika kita mengajarkan literasi tidak semata-mata ini ya. Bahkan kalau kita mau bicara ya, bicara konteks kita Indonesia, Nusantara, ada literasi lingkungan, literasi sosial, literasi pendidikan. Kalau kami yang Muslim, kita juga sudah ya Kementerian Agama berapa kali juga sempat mengajak kita berdiskusi tentang literasi Al-Quran misalnya ya. Kemudian ada literasi bahari dan saya tebalkan di sini kuning besar ini adalah literasi rempah-rempah, literasi rempah ya kaitannya dengan literasi bahari, kaitannya literasi juga dengan masuknya sejarah Islam, masuknya Hindu Buddha ya di abad-abad sekitar abad 5 ya mungkin bahkan sebelum-sebelum itu sekitar itu. Kemudian abad 13 masuknya Islam. Nah, semua ini khasanah literasi ini sebenarnya erat berkelindan ya kaitannya dengan apa yang disebut konsep jalur rempah ya. Teman-teman sekalian. Jadi di sini saya kira entry point-nya kenapa kemudian saya sering ditanya sama kedua putri saya, apa urusannya ayah bicara literasi kok kemudian ayah jadinya concern di rempah ya. Oleh karena itu teman-teman semua sampai saya sampaikan, ayah awalnya bukan pada cerita di rempahnya, tetapi kenapa ada titik yang namanya jalur rempah itu kemudian semakin membuka khasanah literasi Nusantara kita. Nah, di situ bicara bahari, kemudian bicara apa kebudayaan kita, bicara apa namanya sistem apa pemerintahan kita ya. Saya pernah diskusi dengan apa Mas Yanuardi Syukur ya. Saya ingin tarik juga kaitannya juga dengan pemerintahan. Sehingga tentu ini sesuatu khasanah yang luar biasa kalau masing-masing ditekuni saja ini luar biasa menjadi satu kekuatan yang besar. Mudah-mudahan ini belum belum selesai gitu ya. Ini saja. Nah, kemudian secara ringkas juga misalnya ya saya seandainya memakai konsepnya perpustakaan nasional ya, mulai dari literasi, mulai dari persoalan membaca, mengumpulkan sumber-sumber bacaan ya, kemudian memahami apa yang tersirat dari yang tersurat sampai menampilkan gagasan-gagasan. Nah, bagi saya juga pentingnya apa dengan literasi ini adalah kita bisa mengungkapkan gagasan-gagasan baru. Kalau seringkali ya dalam dunia ilmu pengetahuan kita seringkali kan di jurnal-jurnal ada tulisan embel-embel yang mengatakan there is no new theory under sun gitu ya. Tidak ada teori baru di bawah terik matahari. Itu kita harus lawan itu. Tidak ada. Itu bentuk peninabubuan kita ya bahwasanya kita bisa membangun konstruksi konsep-konsep baru. Dan bahkan yang keempat, kalau versi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, ya tentu saya harus mengakui kalau memang ada konsep yang bagus, yaitu adalah kemampuan menciptakan barang dan jasa. Nah, di sini sudah adalah berbicara dari kreativitas, inovasi, ya. Maka nanti kaitannya dengan jalur rempah juga begitu, pasti harus ada berbicara kreativitas, bicara inovasi, bicara visi ke depan, bicara berapa 5-10 tahun, bahkan 30 tahun, mungkin 50 tahun ke depan, dan seterusnya. Ya, produk-produk kita tidak mesti bagi saya adalah produk apa ya bahasa kita ya industri atau pabrikan, tetapi bagaimana misalnya yang kemarin kita ya saya sebagai moderator ikut diskusi bagaimana dari produk yang raw material sampai menjadi produk yang punya nilai tambah, dan itu salah satu yang tidak bisa dipungkiri lagi kalau dalam bahasa saya belajar, saya mengajar ilmu politik, ilmu administrasi negara, geopolitik dan seterusnya sangat luar biasa. Itu ini terima kasih secara slide-nya, tapi kayaknya karena cepat-cepatan tadi ada yang tertinggal belum tersimpan, tapi tidak masalah ya. Yang ingin mau saya katakan mungkin seandainya nanti diingatkan terakhir ya,
Alhamdulillah saya sudah memiliki perpustakaan setidaknya mulai dari Kota Malang ya. Kemudian ada di Kota Jakarta di tempat saya Taman Baca Masyarakat Pak Cahaya. Kemudian satu lagi di Kabupaten di Kecamatan Jonggol ya Kabupaten Bogor yang alhamdulillah kita niatkan tanah seluas 5x9 atau 9x6 ya khusus untuk membangun perpustakaan. Ya, karena memang sejak dulu saya selalu obsesi saya, ya ada yang kita bisa tinggalkan kecuali adalah karya-karya yang tertulis. Nah, di situ pun sampai ya saya ingin sampai masuk sedikit sesuatu yang kelihatannya sepele gitu sepertinya. Sampai di lorong-lorong itu yang saya bayangkan adalah satu obsesi saya adalah memang saya ingin tergambarkan bahwasanya gambar besar peta kita. Ya, peta Nusantara kita dengan jalur baharinya, dengan jalur rempahnya, jalur masuknya ilmu pengetahuan dan jalur bagaimana ketika khasanah pengetahuan Nusantara itu kemudian menyebar kepada seluruh dunia. Nah, saya membayangkan itu sehingga betul-betul sampai saya terobsesi perpustakaan sekaligus semacam mini museum kalau saya tidak mampu mewujudkan museum itu. Bahkan saya jujur saja ini sebagai informasi ya, kita hanya doa saja karena kita secara finansial, secara sumber daya finansial mungkin tidak ada lah secara khusus ya. Alhamdulillah kita masih punya lah gitu. Saya sampai menghubungi ya manajernya sebuah perumahan itu ya. Manajernya itu sampai saya temui bahwasanya kita ingin mendirikan perpustakaan. Sampai beliau mengatakan Pak Mari Muhammad Pak Cahyo itu punya obsesi ingin bikin perpustakaan di sekitar sini. Ya, gedungnya ada, hanya sayang gedungnya yang kemarin pakai sekolahan mau dibuat RSUD perumahan itu tentu saya nggak etis ya kalau merebutkan perumahannya. Nah, di situ, tapi Pak Cahyo kita akan bantu kalau perlu kita akan carikan lahan kalau perlu. Ya, mudah-mudahan jadi doa kita. Bayangan saya kalau seandainya kita ada gedung saja, ada lahan saja mereka bangun, kebetulan perintisnya, kebetulan yang punya daerahnya Pak Ciputra ya. Pak Ciputra kan punya obsesi-obsesi tentang pendidikan dan seni dan seterusnya. Saya membayangkan kalau itu gedungnya yang besar itu, kemudian di situ ada perpustakaan, di situ ada koleksi koleksi yang seperti di museum gitu ya. Kemudian ada peta-peta, ada seperti yang waktu saya ke Ternate itu kemudian museum rempahnya ada. Saya merasa itulah peradaban Nusantara kita ya, peradaban yang sepertinya kadang-kala ada penilaian, ada dikotomi konvensional tradisional dengan kemodernan, tapi kita bisa menata semuanya dalam konsep lebih lengkap gitu ya. Mulai dari yang sesuatu yang kelihatannya itu barang-barang artefak, peninggalan-peninggalan manuskrip yang sepertinya tradisional mewakili masa lalu, tetapi itu adalah cerminan masa depan kita bisa membangun peradaban. Saya kira itu nanti lebih baik saya ditantang dengan pertanyaan, mudah-mudahan saya bisa menyampaikan pikiran-pikiran yang lain, namun kurang lebih seperti itu. Jadi cantolan-cantolannya. Jadi saya ini nampaknya ada yang tertinggal tadi ya. Saya sebenarnya sudah mengumpulkan foto-foto yang lalu, bahwasanya tahun yang lalu paradigma literasi Indonesia kita sampai memang mengundang juga Pak Dirjen ya kebudayaan waktu itu untuk berbicara ya kaitannya literasi, kemudian apa yang menjadi warisan dunia itu apa, karena kebetulan beliau pas tidak bisa hadir, kemudian digantikan oleh Pak Direkturnya Pak Dr. Restu Gunawan ya. Tapi berbicara seperti apa yang kita harapkan adalah berbicara mulai dari membaca sampai berbicara warisan dunia, sampai berbicara salah satunya adalah kekayaan rempah-rempah kita. Nah, itu yang kita tuju, karena berangkatnya dari konsep besarnya literasi. Maka literasi tidak bisa semata-mata satu dua hal, tetapi ada literasi maritim, literasi rempah, literasi kebudayaan, dan seterusnya. Itu yang membangun peradaban kita. Dan kemudian kita lanjutkan juga, insya Allah di tahun ini juga, adalah bicara, saya masih ingat ya pertanyaannya Mas Haidar ya, terutama masih ingat sekali, ketika berbicara misalnya kaitannya dengan pendidikan anak usia dini, maka kita sudah mengajak ke teman-teman bahwasanya sesuatu yang sangat original dari tanah kita yang kita cintai ini Indonesia itu. Bagaimana anak-anak usia dini sudah diajarkan tentang membedakan macam-macamnya empon-emponan. Dan kemudian teman-teman yang nulis cerita-cerita anak sudah sepakat kita giring bahwasanya masa kita minta menerjemahkan tulisan-tulisan yang dari luar. Oke, itu untuk awal entry point kita. Tapi hari ini teman-teman sepakat untuk menulis cerita anak-anak yang berbasis kearifan lokal kita. Nah, salah satunya adalah isu rempah-rempah kita bisa masukkan di situ dan seterusnya.
Jadi menurut saya ini bukan mengada-ada, kan ini suatu konsep yang sangat komplit, yang komprehensif. Mudah-mudahan kita bisa lakukan sehingga kita punya divisi atau unit literasi di PAUD, minat baca literasi di PAUD, kemudian literasi di Dikdasmen ya di anak SD, SMP, SMA, dan kemudian juga di perguruan tinggi ya. Kita membuat seri-seri itu, mudah-mudahan dari situ termasuk diantaranya seri perguruan tinggi yang baru saya coba launching pada 18 September 2021 yang baru lalu, setelah ada Lemon Sore yang untuk milenial, kemudian ada seri minat baca, kita bicara sampah, bicara pemuda dan perdamaian, ya kemudian berbicara tentang suku anak dalam dan seterusnya. Itulah bagian dari konsep besar yang saya gambarkan. Itulah Indonesia kita dengan kekayaan intelektualitasnya. Saya kira demikian, nanti ada sisi-sisi yang kita bisa pertemukan. Meskipun mungkin banyak hal belum kita bisa lakukan, tetapi dengan kita semua kita akan bisa melakukan banyak hal. Saya kira demikian dari saya. Salam GPMB Indonesia Membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Mas Cahyo, sangat inspiratif ya. Di sini sudah kembali bergabung bersama kita Mas Robi. Ya, terima kasih Mbak Mo. Kembali lagi ke sini, sudah mendengarkan beberapa bagian dari paparan Pak Cahyo ya. Ini menarik mengenai masyarakat gemar membaca, minat baca Indonesia ya, MB. Menurut Pak Cahyo sendiri, dari sudut pandang teman-teman yang gemar menggalakkan minat baca ini, dari sudut pandang teman-teman dari Pak Cahyo sendiri, mengenai narasi jalur rempah ini bagaimana Pak Cahyo? Ada sesuatu yang hendak disampaikankah dari teman-teman GPMB? Suaranya masih mute, Pak Cahyo. Baik, terima kasih Mas Robi Sunata. Terima kasih Bapak semua, teman-teman semua. Jadi dari sisi kita ya, saya kira kita adalah termasuk yang mendorong ya dari gerakan pemasaran minat baca, terutama mulai dari pusat, adalah kita setidaknya ingin menunjukkan bahwasanya literasi tidak monolitik ya. Konsep, definisi dan pemaknaan literasi tidak monolitik ya. Karena pada sebagian hal, pada sebagian kelompok, sebagian orang, sebagian lembaga internasional seolah-olah hanya bicara baca dan tulis. Ya, sebagian hal begitu tren revolusi industri 4.0 isunya seolah-olah hanya bicara digital literacy, ya literasi digital. Nah, tapi kita kembali pada berbagai literatur, ternyata dari yang notabene justru para antropolog ya, saya akhirnya menjadi mengenal Jack Cody ya dengan berbagai tulisannya, berbagai publikasinya luar biasa ya. Kemudian juga tokoh-tokoh arkeolog ya, antropolog yang lain, kemudian juga para pakar linguistik dan seterusnya yang notabene menggambarkan literasi itu tidak monolitik, maknanya tidak tunggal. Dan kalau kita kembali bahwasanya literasi itu adalah bisa mencakup berbagai macam ilmu pengetahuan ya yang bisa kita wacanakan, yang kita bisa narasikan. Nah, disitulah itu satu hal. Kemudian hal yang kedua, dari sinilah menurut saya bahwasanya isu jalur rempah ataupun rempah itu adalah salah satu isu bagi saya, satu titik entry point saja ya. Di satu titik ini kita melihat dari berangkatnya dari rempah gitu ya. Misalnya di titik yang lain kita melihatnya berangkat dari persoalan dari cerita bahari ya, maritiman misalnya. Di titik yang lain kita bicara tentang minat baca atau literasinya bangsa Indonesia. Tapi di titik-titik inilah kemudian ketika kita menarasikan ternyata literasi memang tidak monolitik. Karena itu literasi kita bisa buka lembaran-lembaran literasi mulai dari membacanya, bagaimana membaca, menulis, kemudian terkait ruang lingkupnya, ada lingkungan, ada kesehatan, pendidikan dan seterusnya, sampai juga literasi rempah ya. Satu kali ya kita dengan Mas Bram misalnya itu sangat inspiratif banget ya sebenarnya, hanya kadang-kadang ya fisik dan tangan kita ya ingin merangkul banyak pihak yang tertarik, memiliki ketertarikan pada isu-isu itu yang seringkali ya terbentur dengan berbagai kesibukan. Tapi kalau kita sebagai komunitas ya, sebagai penggerak, pegiat ya, saya yakin kita tidak pernah putus asa mengatur waktu untuk itu. Jadi di situ. Nah, kemudian tentunya tadi melalui media literasi ya dalam berbagai levelnya, mulai pendidikan anak usia dini, keluarga, ya kemudian SD, SMP, SMA,
bahkan sampai perguruan tinggi. Saya kira narasi ini menjadi narasi yang menjadi titik penting tadi, salah satu titik pentingnya ketika kita berbicara literasi yang literasi yang sangat luas ya dalam konteks kita memiliki khasanah peradaban Nusantara atau bangsa Indonesia ini. Saya kira di situ ya, dan insya Allah nanti di seri-seri kampus literasi, kampus merdeka, tapi saya terus terang menyebut kampus merdeka bukan karena ikut-ikutan lagi trennya Mas Menteri Nadiem nyebut-nyebut kampus merdeka. Saya berikan julukan itu karena kemarin masih teringat kita 76 tahun Indonesia merdeka, kemudian justru dengan literasi itulah seharusnya mampu memerdekakan. Dari literasi itulah harus mampu membongkar hegemoni pengetahuan, peradaban yang seolah-olah bangsa ini adalah bangsa yang baru ngangsu pengetahuan dari bangsa lain. Padahal sebenarnya ternyata perjalanan panjangnya kita adalah pernah menjadi besar dan peradaban kita pernah banyak belajar dari bangsa-bangsa yang lain. Saya kira di situ titik poinnya, sehingga gambar kita tentang perjalanan nanti jalur rempah kita, bagaimana maritim kita, bagaimana masuknya literasi di Indonesia, ya prasejarah sampai masa sejarah sampai abad 5, abad 13, ya sampai juga masa datangnya para penjajah dan seterusnya, itu menjadi satu gambar besar. Itulah khasanah dari Nusantara kita yang luar biasa. Saya kira demikian, Mas. Oke, terakhir nih, Cahyo, sebelum kita beralih ke narasumber pemateri selanjutnya, sebagai teman-teman yang gemar membaca, menggiatkan minat baca, apakah mudah bagi teman-teman KPMB untuk menemukan materi-materi buku-buku atau konten mengenai jalur rempah yang bisa dibaca oleh anggota jejaring GPMB sendiri? Ya, saya kalau secara referensi-referensi secara formal mungkin saya belum secara khusus ya. Namun secara substansial, kalau saya terutama ya juga mendorong ya, karena memang bagi saya gerakan yang namanya literasi minat baca itu haruslah bermula dari keluarga ya, peran keluarga sangat penting sekali. Maka kita sudah sampai membuat jejaring ya dengan teman-teman pengurus pusat IMPA-UDI. Harapan kita bisa jejaring dari pusat sampai kalau perlu IMPA-UDI di kecamatan, kelurahan dan desa. Salah satu di antara tema-temanya itu saya tadi sebut Mas Haidar ya, ketika pernah ngobrol di satu titik mempertanyakan ke saya sampaikan bahwasanya kalau kita ikuti ya, kita kan sekarang semua sedang terjebak dengan revolusi industri 4.0, kemudian semua seolah-olah serba menggunakan sebagai multimedia yang serba digital ya. Kemudian padahal kita ada media elektronik, ada media cetak dan seterusnya. Nah, secara substansial sebenarnya dari segi metode pembelajaran ternyata bersamaan kita daring yang katanya anak-anak kita, adik-adik kita bosen Mas, bosen Om gitu ya. Maka justru kita mulai lagi bahwasanya pendidikan anak usia dini itu adalah kembali kepada alam ya, back to nature ya, belajar di alam keseharian kita ya. Kita punya loose part yang itu sesuatu yang tidak harus nunggu karena ada peralatan canggih, karena ada laptop dan seterusnya ya, yang selalu kita tularkan ke teman-teman juga di IMPA-UDI, selalu menyampaikan kita tidak boleh serba terkesan serba peralatan-peralatan yang kata orang kita sekarang peralatan modern itu, tetapi bermain anak bisa sesuatu yang dari alam. Nah, yang dari alam itu adalah kita punya kekayaan alam yang ada di sekitar kita. Saya masih ingat di antaranya ada Pak Insinyur Agus Jamil ya, MSc, ya seorang geologis kita ya, alumni UGM, sudah di Stanford. Itu sampai menyampaikan juga, iya Pak Cahyo, saya sudah lama juga untuk mendorong PAUD itu kalau yang dekat pantai sekolah PAUD-nya jangan gambarnya gambar gunung dan sawah dan burung-burung itu, tetapi adalah mulai dikenalkan dengan apa itu kekayaan laut ya, perikanan dan seterusnya. Jadi saya kira kalau secara substansial kita bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar kita, kita bisa mengenalkan kembali anak-anak kita. Karena hari ini anak-anak kita semuanya kenal bumbu instan. Ya, kalau bumbu soto, bumbu rawon, bumbu kari, putri saya saja karena ingin kepraktisan membeli, tetapi alhamdulillahnya anak-anak mewariskan bahwasanya kita adalah harus menggunakan sumber daya
yang ada, sehingga mereka tetap masak akhirnya belajar berbagai macam rempah-rempahan. Saya kira dari berbagai sudut mudah-mudahan disitulah kita bisa menginternalisasikan ya pengenalan kita terhadap apa itu rempah-rempah, dan lebih luas lagi kepada semangat mulai dari rempah-rempah, bahari dan itu membuka ilmu pengetahuan yang baik. Mungkin kesannya sangat sangat bombastis dan simbolik gitu ya, tapi seperti itulah kedalaman yang saya pahami, saya kira gitu Mas kurang lebihnya. Oke, terima kasih Pak Cahyo Suprayogo, Ketua Umum GPMB, Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca. Biasa sekali, penuh semangat, energi, luar biasa, bisa jadi teladan buat teman-teman semua. Dan kita akan beralih ke narasumber selanjutnya. Apakah Mas Bang Yanuardi Syukur udah bergabung bersama kita di sini? Halo Mas Robi. Oke, apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Mas Yanuardi Syukur ini adalah presiden dari Rumah Produktif Indonesia dan juga tenaga pengajar di Universitas Khairun, dan sekarang sedang menuju menjadi dokter di Bang Yonardi ya? Ya. Oke. Apakah Bang Yonardi ada paparan yang sudah disampaikan? Saya bisa langsung tanpa PowerPoint ya. Oke. Silakan Bang Yonardi. Pertama mengenai fokus gerakan RPI dulu nih, kita kenalan dulu. Silakan Bang. Ya, makasih Mas Robi dan rekan-rekan sekalian di IFSR. Senang bisa hadir untuk sharing pada kesempatan siang menjelang sore ini. Yang pertama, di RPI, kita mencoba membangun yang namanya budaya ilmu. Budaya ilmu ini budaya yang sangat penting dan bisa disebut sebagai kebaikan yang utama ya, dan asas atau basis dari berbagai pergerakan. Pergerakan itu bisa berjalan baik dan punya dampak yang jangka panjang itu kalau dia dibangun atas budaya ilmu. Itu poin pertama yang ingin kita sampaikan berkaitan dengan RPI. Maka RPI mulai didirikan pada bulan Maret tahun 2020 di awal pandemi, ketika Pak Jokowi menyampaikan bahwa COVID-19 telah masuk ke Indonesia dengan kasus pertama di Depok. 2 minggu kemudian kami berinisiatif mendirikan lembaga yang berawal dari WhatsApp. Jadi grup WhatsApp itu didirikan, kemudian dari WhatsApp berkembang terus menjadi sebuah gerakan besar, akhirnya kemudian didirikan juga di berbagai daerah. Sampai saat ini sudah ada sekitar 34 perwakilan di seluruh Indonesia dan sekitar 12 di luar negeri. Itu untuk secara formalnya ya, dengan tingkat keaktifan yang sangat berbeda-beda antara satu dan lainnya. Jadi RPI fokus pada budaya ilmu, dengan itu maka RPI juga concern pada berbagai upaya pelatihan, pengkaderan, dan penerbitan buku, termasuk juga menghasilkan narasi-narasi yang berkaitan dengan fenomena keseharian atau kebangsaan kita. Misalnya di masa pandemi ini banyak orang yang yang terdampak oleh pandemi dan mereka harus belajar di rumah ya, atau kebijakan pemerintah namanya PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah, dalam konteks pembelajaran jarak jauh, RPI kemudian mencoba mengumpulkan tulisan dari para pegiatnya, akhirnya terbitlah buku COVID-19 berkaitan dengan pembelajaran jarak jauh. Itu diterbitkan oleh RPI Depok. Itu RPI yang paling muda di Indonesia, tapi dia sudah terbitkan buku tentang itu. Kemudian waktu itu kita juga melihat bahwa di Indonesia ini orang meninggalkan buku dan mulai lebih banyak asik masyuk dengan media sosial ya. Tiap hari kita baca Facebook, baca Instagram, itu lebih banyak ketimbang kita baca buku. Ya kan, ketimbang dulu ya, kalau dulu tuh kan kita baca. Tadi malam saya nonton film berkaitan dengan seorang penjual buku. Jadi dia menjual buku-buku tua ya, dan ada tren di masyarakat ya. Settingnya di Amerika Serikat, yang mereka senang untuk membeli buku. Jadi buku-buku klasik ya,
bangsa Shakespeare, kemudian novel-novel yang lain, Three Musketeers dan lain-lain, itu dibaca oleh mereka dan menjadi bangunan pemikiran mereka, world of view mereka gitu. Tapi kita sekarang di masa pandemi sudah mulai banyak yang meninggalkan buku. Maka kemudian saya beri usulan kepada RPI Depok untuk buat berkaitan dengan pengalaman kita dengan buku. Jadi mereka menulis pengalaman mereka dengan buku, akhirnya kemudian diterbitkan dan diberi endorsement oleh beberapa tokoh ya, ada Mbak Helvi Tiana Rosa, kemudian Mbak Ahmadianti, dan beberapa yang lainnya. Jadi budaya ilmu itu kita pentingkan ya, dan ini merupakan pijakan yang sangat penting untuk kita. Kemudian yang kedua, kita juga membudayakan atau mulai menginisiasi yang namanya pembangunan jaringan yang lebih luas. Nah, ketika kita membangun RPI dalam 1 tahun terakhir di 34 provinsi, kemudian di luar negeri, itu juga kita ingin mengimajinasikan masa depan Indonesia. Jadi masa depan Indonesia itu tidak mungkin hanya dipikirkan oleh satu orang di komunitas tertentu. Ini harus ada kolaborasi yang sangat luas. Maka kami berpikir bahwa kira-kira 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, ini tokoh-tokoh muda kan akan menjadi orang ya, akan menjadi tokoh di tempatnya masing-masing atau bahkan di bangsa dan di dunia global. Maka dari sekarang kita bangun kemitraan. Misalnya dengan Amerika Serikat, kita juga punya perwakilan di sana, walaupun memang tidak begitu aktif ya, perwakilan di Amerika Serikat. Ketika ada kegiatan, kita ajak untuk menjadi speaker ya, pembicara untuk sharing tentang bagaimana kehidupan sebagai diaspora Indonesia di sana. Kemudian kita juga punya di Australia, bahkan beberapa waktu yang lalu ketika ada bencana di Sulawesi Barat, kita juga mendapatkan bantuan dari lembaga di Australia yang diinisiasi oleh ketua RPI di Australia. Jadi bantuan dari situ kemudian dikirim ke Indonesia, kemudian di Indonesia RPI Sulawesi Selatan ada ketuanya di sini Iqbal yang kemudian membantu menyalurkan dana tersebut ke Sulawesi Barat karena jaraknya sangat dekat. Itu kita lakukan itu. Jadi dengan jaringan. Kemudian kita juga punya jaringan yang lainnya di Afrika Selatan, tapi itu juga belum begitu aktif ya, baru terbentuk. Kemudian Mesir juga sudah aktif beberapa kali buat kegiatan. Sudan juga sudah menerbitkan buku ya, ketuanya sudah menerbitkan buku. Orang bilang man asya fi Sudan, asya fi kulli makan, bahasa Arabnya. Terjemahannya, siapa yang bisa hidup di Sudan, maka dia bisa hidup di tempat apapun itu. Itu saking panasnya Mas Robi di Sudan itu. Saking panasnya. Tapi mereka bisa bertahan di sana, diaspora Indonesia ya. Dan ada yang menerbitkan buku, dan buku itu juga kita endorse ya. Kemudian ada juga di Libya, ada di Turki, ada di China. Mbak Batari yang kemarin jadi pembicara itu menjadi educator ya, jadi dosen di Zhejiang di Cina. Kemudian ada juga di Jepang ya kemarin, ada juga New Zealand. Jadi yang kedua selain budaya ilmu adalah kita membangun jaringan yang luas. Karena kita berpikir bahwa perjalanan masa lalu Indonesia juga bisa sampai sekarang itu karena jaringan yang luas. Apa yang disebut sebagai jalur rempah, ya, nanti titiknya itu kita lihat misalnya dari Eropa sampai ke Indonesia ya, kemudian sampai ke Laut Cina Selatan, itu tidak bisa dilepaskan dari satu transfer ilmu, transfer of knowledge ada di situ. Kemudian yang kedua adalah pembangunan jejaring termasuk di situ ada perkawinan ya. Kalau sekarang orang sulit untuk menikah dengan orang yang berbeda, ya mungkin bisa dalam tanda kutip menikah dalam pemikiran. Jadi pemikiran kita sinergikan antara satu dan lainnya. Apa yang bagus dari sana kita ambil. Kemudian kita juga mengekspor pemikiran-pemikiran kita keluar. Nah, RPI juga punya banyak kegiatan ya. Kita punya ada pendidikan. Saat ini divisi pendidikan sementara menyusun buku dari hasil seminar nasional. Di situ banyak guru-guru yang sebelumnya belum pernah presentasi, kemudian bisa presentasi. Kemudian ada juga yang lain, misalnya dalam bidang psikologi, ada juga dibuka waktu itu klinik psikologi, mereka-mereka yang terdampak pandemi, bahkan ada di Sulawesi Selatan yang curhat, katanya dia pengen mengakhiri hidupnya gara-gara pandemi, ya, kemudian lain-lain. Jadi di kita juga ada psikolog, ada dokter, ada juga dosen, ada juga pelajar-pelajar ya, mahasiswa dan lain sebagainya. Nah, itu semua kita cuma kolaborasikan agar segala kepakaran ini, peminatan-peminatan ini bisa berdampak buat kita semua. Terakhir berkaitan dengan jalur rempah. Jadi jalur rempah itu kami maknai itu tidak sekedar jalur yang mati.
itu adalah sebuah transfer pengetahuan yang sudah berlangsung lama di Indonesia ini ya. Kemudian itu juga tidak bisa dilepaskan dari yang namanya jejaring antara satu dan lainnya. Maka saat ini kalau kita ingin kaitkan RPI dengan jalur rempah, RPI sesungguhnya membangun bangsa kita ini dengan cara berfokus pada ilmu, kita fokus pada ilmu, makanya kita tidak mudah tergesa-gesa untuk menyampaikan statement-statement kepada publik, karena kita pertimbangkan dulu segala sesuatunya. Kemudian yang kedua adalah kita bangun jejaring sejak sekarang. Jadi kalau kita membangun dari sekarang, maka insya Allah kira-kira 5, 10, atau 20 tahun yang akan datang, kita akan punya banyak potensi dari anak-anak muda yang kelak bisa kita sinergikan dan bisa berdampak bagi Indonesia. Kira-kira seperti itu. Dan kolaborasi di IFSR 2021 ini merupakan kolaborasi yang sangat luar biasa dan sangat membahagiakan sekaligus menjadi bagian yang penting dalam sejarah Rumah Produktif Indonesia. Saya kira itu, Mas Robi. Oke, Bang Leonardi, ini menarik. 10 tahun, 15 tahun ke depan. Disinggung terakhir tadi oleh Bang Yan. Nah, menurut Bang Yan sendiri, dari sudut pandang RPI ini, teman-teman RPI yang membangun jaringan dan ilmu dan tidak tergesa-gesa dalam membuat statement, kita ingin tahu dalam 10 atau 15 tahun ke depan bagaimana pandangan teman-teman tentang jalur rempah ini, perkembangannya atau perkembangannya bagaimana menurut Mas Bang Yan? Ya, 15 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan, ini kan kita akan terus menyebarkan values ya, nilai. Jadi jalur rempah itu tidak hanya jalur yang stagnan, yang mati, tapi di situ ada nilai dan kolaborasi. Ada values gitu. Mungkin juga kita bisa sebut universal values gitu, nilai universal yang kita sebarkan gitu. Maka kalau kita berbicara nilai universal dan sinergi atau kolaborasi itu dia nggak akan pernah mati gitu. Mungkin 15 tahun, 20 tahun yang akan datang. Apa saja nilai universalnya? Banyak. Misalnya Indonesia ini kita punya nilai satu, dialog ya. Dialog itu bagian penting dari nilai Indonesia. Di beberapa negara lain nggak mau mereka dialog. Pokoknya kalau A, B, nggak ada di sini. Di Indonesia ini kita punya dialog ya. Kemudian yang kedua, kita juga punya penghormatan terhadap orang-orang yang lebih tua ya. Kita menghormati orang-orang tua, orang-orang yang telah berjasa kita hormati. Kemudian di Indonesia juga kita punya toleransi ya, toleransi. Saya kira orang Indonesia semuanya toleran kok. Cuma mungkin ada 1-2 yang kemudian pada hal-hal tertentu dia kemudian menjadi intoleran. Tapi secara umum overall kita lihat Indonesia itu wataknya adalah orang-orang yang toleran dan mereka relatif bisa diajak kembali gitu. Misalnya sebelumnya jadi intoleran, itu kemudian ketika didekati dengan pendekatan pikiran dan hati, pikirannya didekati, kemudian hatinya juga didekati, maka dia juga akan akan tersentuh untuk bisa kembali menjadi orang yang toleran. Jadi kedepannya tetap kita fokus pada nilai-nilai tadi itu, nilai universal yang ada di sepanjang jalur itu. Misalnya nilai kita apa? Nilai-nilai maritim misalnya. Maritim itu kan sifatnya terbuka. Jadi mulai dari jalur yang ada di misalnya di timur Indonesia itu kan umumnya terbuka itu. Pantai utara itu kan terbuka itu. Kemudian jalur-jalur lain juga yang ada di Samudra Hindia ya kan itu juga masyarakatnya cenderung terbuka gitu. Nah, kemudian ada juga jalur yang sifatnya agraris yang sifatnya itu horizontal ya. Memang dia tidak begitu terbuka, tapi dia cenderungnya ada strata gitu. Maka di Indonesia ini kan kalau kita lihat ada 2 simbol yang sangat signifikan kalau kita lihat tentang konsep manusia Indonesia. Yang pertama adalah konsep Borobudur yang dia sifatnya horizontal, jadi dia rata gitu. Itu nilai-nilai egalitarian yang ada di Indonesia. Kemudian ada juga nilai-nilai sifatnya vertikal, strata kayak di candi-candi, penataran ya, Prambanan itu kan tinggi dia cenderung tinggi. Atau misalnya kita lihat di tempat-tempat yang lain. Jadi nilai-nilai keindonesiaan itu kita akan bisa sebarkan terus dan saya kira ini akan bertahan lebih lama. Nilai keindonesiaan, nilai kebaikan, nilai ilmu, bagaimana ilmu itu bisa dikolaborasikan. Jadi nilai
ilmuwan, nilai-nilai kebaikan ya, itu kita sebarkan. Yang kedua adalah nilai kolaborasi. Sulit bagi kita untuk punya ilmu tapi kita nggak kolaborasi. Jadi dua itu menjadi kunci bagi masa depan kira-kira jalur rempah di Indonesia. Oke, Bang Yan, maaf kan jaringan RP ada sampai di luar negeri, beberapa negara, di Afrika, di Amerika, Australia. Maaf nih, apakah di sana ide jalur rempah ini bergaung, Bang Yan? Di RPI sejauh ini belum banyak ya kita sosialisasikan berkaitan dengan jalur rempah karena narasi yang selama ini ada di RPI masih cenderung belum masif gitu ya. Jadi dalam konteks IFSR baru kita share, kita sampaikan sedikit demi sedikit, memang belum banyak ya. Tapi beberapa perwakilan kita itu sudah mengkaji itu, misalnya di New Zealand, ya Andi Batara Al-Isra itu seorang antropolog dan dia juga mengkaji misalnya soal Austronesia ya, dan kita juga mengharapkan beliau untuk bisa mengembangkan keilmuannya itu berkaitan dengan migrasi, berkaitan dengan religion dan lain-lain. Dan itu semua kan fokus kajiannya migrasi dan religion itu kan tidak bisa dilepaskan juga dari jalur rempah, ada soal itu juga. Kemudian di Tiongkok misalnya Andi Batari Oja ya, Batari Oja juga concern pada itu. Jadi dia bisa menyambungkan antara bagaimana nilai etnik lokal yang ada di Cina, di Tiongkok dengan salah satu etnik di Indonesia, Makassar gitu. Jadi values apa yang ada di China, apa yang ada di Makassar disambungkan, kemudian dilihat oh ini ada satu kesamaan gitu. Jadi tempat lain ada yang mendiskusikan tapi belum begitu masif ya. Jadi belum begitu banyak. Tapi saya kira lewat IFSR ini kita sudah membuka satu pintu untuk kita bisa sharing pengetahuan dan kita berkolaborasi untuk bagaimana mengangkat nilai-nilai universal ini ke tingkat yang lebih bermakna. Kira-kira. Nah ini menarik mengenai kolaborasi. Diulang-ulang terus oleh Bang Yan dari tadi. Dengan sumber daya sebesar ini yang dimiliki oleh teman-teman FPI, jaring, orang-orang berilmu, apakah pernah Bang Yan atau RPI-nya diajak untuk berkolaborasi mengembangkan ya jalur rempah ini oleh dari Kemendikbud? Diajak oleh Kemendikbud untuk menggaungkan ide jalur rempah ini di dalam negeri dan luar negeri. Kalau sejauh ini belum ada ajakan seperti itu. Tapi karena kita ini adalah warga negara, kita diajak atau tidak diajak, kita akan berkontribusi untuk negara gitu ya. Jadi di RPI kita kan punya 3 moto ya. Motonya yang pertama adalah belajar. Jadi sebagai pembelajar kita ini mandiri. Bung Karno, Bung Hatta itu pikirannya bebas mandiri ya. Dia nggak terikat oleh state ketika itu ya. Kita lihat misalnya di bawah bendera revolusi itu dia mandiri aja deh. Debat-debat Bung Karno dengan Ahmad Hasan ya, Hasan Bandung dan lain sebagainya, mandiri saja. Kalau dia salah dia bilang dia salah, dia benar dia merasa dia benar. Hatta juga begitu ya. Kalau kita lihat misalnya tulisan-tulisannya. Jadi yang pertama kita belajar, karena kita pembelajar maka kita bisa lebih merdeka dan kita bisa bermitra dan siapa saja. Dan bukan buzzer ya. Kalau buzzer dia sangat terikat dengan siapa yang menjadi patronnya. Kalau kita enggak. Yang pertama belajar, yang kedua adalah berkawan. Kita memahami bahwa manusia itu homo socius. Homo socius itu makhluk yang butuh kawan. Kenapa misalnya orang menikah, ada institusi pernikahan yang kita yakini sampai sekarang ada gitu ya. Kemudian orang berkawan, berorganisasi, sampai membuat organisasi, kemudian ada gubernur-gubernur, kemudian ada negara juga terkumpul lagi menjadi PBB, aliansi-aliansi antar negara, itu kan bagian dari homo socius. Maka berkawan adalah bagian penting untuk menciptakan masa depan bersama buat kita semua. Ada satu pesan yang saya biasa ingat dari seseorang yang mengatakan, kalau kita masih umur di bawah 50, perbanyak kawan, kurangi musuh. Jadi kawan-kawan itu berbanyak, musuh kurangi. Orang yang terlalu menganggap dirinya pintar sampai menjelek-jelekan orang itu kan mencari musuh. Untuk kita membangun persatuan Indonesia, kebersamaan, maka kita perlu membangun banyak kawan. Yang ketiga, moto di RPI adalah bergembira. Kita punya ilmu ya, kita punya ilmu banyak, kita punya teman banyak, tapi kalau kita nggak bergembira, apa artinya itu semua? Maka
Kegembiraan itu perlu. Bahkan ketika kita berkolaborasi, kita ikut Zoom, kita melakukan berbagai kegiatan, ya, kita juga harus meliputi dengan kegembiraan. Kegembiraan bahwa kelak hasil yang kita perjuangkan itu akan diperlihatkan juga kepada kita, apakah ketika kita masih ada atau ketika kita nggak ada. Saya terbiasa sampaikan di internal RPI berkaitan dengan inspirasi dari dua tokoh utama ya di Indonesia di awal abad ke-20, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dulu mungkin tidak membayangkan bahwa sekarang ini lembaganya, komunitasnya itu punya aset yang sangat besar gitu ya. Kemudian universitasnya juga berdiri di mana-mana ya, bahkan Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu juga menjadi presiden. Mungkin tidak terbayang ketika beliau hidup, tapi apa yang secara ikhlas beliau lakukan ketika itu diniatkan untuk kepentingan banyak orang, itu kemudian berdampak yang sangat luar biasa. Nah di RPI kita dengan niat Bismillah pada awal abad ke-21 ini, kalau dulu itu kan Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Bung Karno, Bung Hatta, ini kan generasi abad ke-20, dan kita nggak bisa dong hanya mengutip-ngutip dari mereka. Kita kan dikasih otak juga oleh Tuhan, ya kan, dikasih kesempatan oleh Tuhan, dan dikasih kemampuan juga oleh Tuhan untuk bisa melakukan banyak hal. Maka kita di generasi abad ke-21 ini, kita juga harus membuat sesuatu. Maka kontribusi kita adalah lewat RPI, kita bangun gerakan. Perkara nanti RPI ini akan menjadi seperti apa, saya kira itu ke depan sejarah akan memperlihatkan kepada kita. Tapi niat yang baik, fondasi yang telah kukuh yang kita buat dari sekarang itu insya Allah akan berdampak jangka panjang. Satu lagi yang terakhir, saya teringat sekitar 3 atau 4 atau 5 tahun yang lalu waktu berkunjung ke salah satu negara di Australia, salah satu kota di Australia di Canberra. Jadi di Canberra ketika itu saya bertemu dengan petugas di sana yang ngobrol-ngobrol, dan dia menjelaskan tentang satu master plan pembangunan kota di Canberra. Karena dulu kan ibu kotanya itu kan di Melbourne ya, Melbourne atau sebelumnya ada juga di Sydney ya. Nah, ketika pindah ke Canberra itu ada satu kalimat yang saya ingat yang dia katakan begini, bahwa pembangunan gedung-gedung di Canberra ini mempertimbangkan sesuatu yang panjang. Jadi bukan yang usianya sekitar 100 tahun. Ya paling tidak minimal itu 200 tahun. Jadi gedung saja dibangun dipertimbangkan 200 tahun. Pak Hasan Wirayuda biasa bilang kepada kita di Yayasan Negeri Rempah, ya, karena saya sih yayasan juga, bahwa kita kalau membangun peradaban ini kita nggak bisa hanya berpikir singkat-singkat. Paling tidak 200-300 tahun, sebagaimana dulu Sriwijaya dulu juga mengembangkan peradaban itu panjang. Kalau kita lihat juga peradaban besar juga panjang ya, misalnya sampai Turki Utsmani, kemudian sampai ke yang lain-lain, Roma dan lain sebagainya. Jadi generasi abad 20 ini generasi yang harus kita fokus pada dua hal tadi itu. Yang pertama ilmu. Kalau kita nggak punya ilmu, kita akan diketawain orang. Masa orang Indonesia ilmunya nggak ada, gitu kan? Padahal kita ini punya ilmu di sini. Karya terpanjang itu bukan Barata, tapi Lagaligo dari Sulawesi Selatan, itu dari Indonesia. Kemudian yang lain-lain juga banyak sekali yang luar biasa. Gerakan non-blok itu juga dari Indonesia dan lain-lain. Yang kedua adalah kolaborasi. Kolaborasi itu adalah menghubungkan titik-titik yang putus antar manusia. Itu yang disebut sebagai Steve Jobs ya. Sebagai bagaimana connecting the dot. Dari dot ini titiknya semuanya harus dikoneksikan agar dia bisa aktif, yang kemudian dia bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat. Nah, problemnya kadang kenapa kita nggak bisa bekerja sama, itu karena kita kurang ngopi, ya kan? Jadi sehingga kemudian tidak terjadi connecting the dot, kurang japri, kurang telepon, kurang likes status teman, kurang komen status teman, cuma mau di likes, cuma mau di follow, tidak mau follow ulang, follow back dan lain sebagainya. Jadi ada nuansa seperti itu yang tidak sehat. Ya. Maka connecting the dots itu sangat perlu, dan basisnya untuk perjuangan jangka panjang saya kira tadi itu pertama adalah ilmu, dan yang kedua adalah kolaborasi, ilmu dan kolaborasi. Oke, luar biasa Bang Yan, menarik sekali kolaborasi, lalu moto dari RPI sendiri belajar, gembira dan apa tadi? Berkawan. Oke. Berkawan. Luar biasa. Udah 1 jam lewat, narasumber yang luar biasa, nggak kerasa waktu. Tapi terima kasih dulu untuk Bang Yan atas paparan obrolan yang sangat gizi ini. Dan sekarang kita akan beralih ke materi narasumber kita yang ketiga, yaitu Mas Adin dari Histeria.
Throwback Hysteria. Halo Mas Adin, apakah sudah bersama kita di sini? Halo Mas. Halo. Aman. Suaranya kedengaran ya, clear ya? Oke, kedengeran ya. Untuk teman-teman operator IFSR, apakah ada video dari istri yang bisa diputar yang tadi semalam saya sampaikan? Oke. Halo Mas Adin, apa kabar? Sehat? Halo Mas Robi. Iya. Kami yang hadir di sini menuntut penjelasan nih mengenai throwback hysteria. Ya. Silakan Mas Adin. Maaf ini. Ya seperti yang kita omongan kemarin ya Mas Robi, kami akan lebih banyak cerita karena isunya kan strengthening the community movement ya. Jadi aku merepresentasikan satu proyek terakhir kami, yang kedua mungkin tinjauan kritis tentang jalur rempah itu sendiri ya, dan mungkin aku akan lebih ke aspek pragmatis dari isu yang sedang berkembang saat ini mengenai jalur rempah. Kalau yang jadi nanti mungkin kita juga bisa ikut mempertanyakan ulang sebetulnya signifikansi dan relevansi isu-isu ini itu apa sih bagi komunitas gitu, terutama komunitas-komunitas yang sekarang ini bergiat di berbagai kota di Indonesia gitu. Karena mohon maaf, banyak isu sebetulnya yang diimpos gitu ya, yang dari apakah dari dunia internasional atau dari Jakarta dan seterusnya, itu yang kemudian di teman-teman di daerah itu kemudian harus keep up atau harus mengikuti apa yang kemudian bisa diambil sebagai benefit dari ini semua gitu. Kalau hari ini dalam narasi global kita tahu ada narasi tentang climate change, kemudian ada narasi tentang kritik terhadap antroposentrisme dan seterusnya, dan kemudian kita belajar ulang dan mencari tautan-tautan apa yang kemudian bisa kita manfaatkan sebagai komunitas. Nah, satu tadi yang sudah diputar oleh Mas Robi itu adalah satu alat tempur kami, itu metode sekaligus supporting system, juga alat bagi kami untuk membuat apa yang namanya placemaking project gitu. Premisnya adalah banyak orang-orang yang tinggal di daerah tertentu, di desa, di kampung atau di kampung kota itu tidak merasa lagi mempunyai jarak terhadap tempat yang mereka tinggali. Akhirnya tempat itu tidak lagi istimewa atau tidak menarik lagi, sehingga mereka bahkan tidak kenal apa tempat tinggal mereka itu seperti apa. Sampai akhirnya ada arus pembangunan atau kebijakan yang barangkali merugikan. Kalau menguntungkan biasanya orang tidak terlalu begitu aware, hanya orang-orang tertentu. Tapi kalau merugikan itu biasanya orang lebih cepat bereaksi gitu kan. Nah, apa yang kami kembangkan dalam proyek placemaking itu sebetulnya membuat orang kembali mengenal situsnya dan kemudian mau berbuat sesuatu sebelum aneka jenis pembangunan ini datang gitu kan. Nah, tentu untuk menguatkan posisi tawar dan kemudian komunitas itu sendiri, kami akhirnya bernegosiasi dengan banyak hal, termasuk dengan isu-isu yang kemudian berkembang di dunia luar sana. Salah satunya kemudian adalah jalur rempah itu sendiri gitu kan. Dan saya juga sempat ngomong ke teman-teman di kementerian waktu itu, sebetulnya seserius apa sih kemudian kementerian atau pemerintah ini mengimpos isu jalur rempah ini di Nusantara, dan terutama waktu itu beneficiary apa yang kemudian bisa kita dapatkan, terutama di daerah-daerah pesisir di Jawa Tengah maupun Jawa Timur, karena waktu itu
secara konkret aku bisa bilang bahwa jaringan kami ini di pesisir nih misalnya. Tapi apa nih gitu. Pertama soal jalur rempah itu sendiri ya. Kita ngerti banget bahwa ini tidak lepas dari konstelasi dan kontestasi perebutan jalur dagang yang atau perang dagang yang luar biasa pada waktu itu antara Amerika dan Cina, dan Cina tahu betul ketika mereka ngomong soal jalur sutra itu mereka ngomong soal ekspansi global mereka juga, sehingga mereka butuh satu narasi yang tidak hanya punya signifikansi terhadap power tetapi juga dunia intelektual dengan membenarkan bahwa ekspansi jalur sutra itu secara kebudayaan mereka juga kuat dan secara politik perdagangan mereka juga kuat juga gitu kan. Sementara kita yang mempropos jalur rempah itu masih punya banyak bolong-bolong di dalam konteks intelektualisme gitu kan, dan pemerintah kemudian mencoba merajut sebetulnya jalur rempah ini bisa memberikan kontribusi apa gitu. Karena kalau kita ngomong sejarah rempah-rempah sendiri, kita itu dalam konteks hamba sahaya gitu ya, dalam konteks bukan pemenang gitu. Nah, pertanyaan kemudian apakah kemudian jalur rempah inilah yang kemudian menciptakan transnasionalisme dan kosmopolitanisme, atau justru kosmopolitanisme awal inilah yang kemudian justru memacu terjadinya jalur ini gitu. Misalnya kalau kita mau membaca ulang misalnya Lombard tentang Nusa Jawa dan silang budaya itu, kosmopolitanisme ini sudah terjadi sejak awal satu abad sebelum Masehi misalnya. Kita banyak mengadopsi tentang misalnya konsep-konsep Mandala dari India, di mana dulu kita tidak ada batas-batas negara, tidak seperti yang kita bayangkan sekarang ada visa dan segala macam, ada paspor. Artinya percampuran itu sudah terjadi sejak lama. Nah, memang ini menjadi pertanyaan lanjutan, apakah jalur rempah ini yang membentuk transnasionalisme dan juga kosmopolitanisme, atau kosmopolitanisme itu sendiri sudah ada sebelumnya dan membentuk jalur ini. Meskipun itu mungkin butuh satu riset yang lebih dalam lagi gitu kan. Terus yang kedua, dalam konteks jalur rempah sendiri, misalnya di Semarang gitu, kita akhirnya mencari-cari ini sebetulnya rujukannya apa? Karena Semarang kalau ngomong jalur rempah kan juga dalam ekspedisi jalur rempah kementerian yang sekarang mungkin kalau di Jawa Tengah dan DIY dipelopori oleh BPNB yang kemudian menjadi memerankan satu peranan yang cukup kuat. Kita akhirnya juga nyari-nyari, karena kalau mau jujur sebetulnya di daerah di sekitaran Jawa sendiri itu riset tentang rempah belum banyak jika kita bandingkan misalnya riset-riset yang ada di daerah timur gitu kan. Nah, sementara di Semarang sendiri itu riset tentang itu lebih banyak berfokus tentang kota lama gitu. Jadi kita akhirnya harus mencari-cari sebetulnya relasi apa sih yang kemudian bisa menautkan komunitas yang tadinya bahkan tidak terlalu peduli dengan seluruh narasi ini. Mereka hanya peduli misalnya terhadap kehidupan dirinya sendiri dan tidak tahu menahu tentang isu kota atau isu-isu yang jauh itu. Makanya ketika ada peluang kemudian kita harus belajar ulang apakah mungkin bisa kita manfaatkan dari aliran dana, dari kebijakan pemerintah, dari peluang-peluang ini untuk menyambungkan kepentingan di Pantura itu sendiri misalnya. Karena kita ngerti bahwa kalau kita mau jujur terutama di Pantura Jawa Tengah misalnya, berapa banyak sih tokoh kebudayaan atau komunitas yang punya atau yang direkognisi secara nasional itu kan masih bisa dihitung dengan jari. Jadi kalaupun misalnya nanti jalur rempah atau apapun narasinya itu bisa kita gunakan dan kita bisa punya kepentingan di sana dan kita bisa ngerti kenapa enggak kita ambil. Jadi itu sebagai satu aspek pragmatis bagi teman-teman untuk menguatkan komunitas itu sendiri. Karena sebagai komunitas tentu banyak persoalan ketika kita tidak punya skema dari negara yang kemudian membantu kita untuk self-sustain gitu kan. Makanya saya sih dari sejak awal ketika isu ini kemudian kita inkorporasikan terhadap dan kita internalisasi terhadap
satu program yang kemudian diinisiasi oleh Histeria atau komunitas lain, itu memang dari sejak awal kita pahami ini juga bagian dari penguatan kapasitas dan juga jaringan gitu. Nah, mengenai pekerjaan sebagai komunitas atau program-program yang lain itu nanti bisa seiring sejalan, karena isu apapun itu sebetulnya bisa kita fabrikasi atau kita bikinkan gitu kan, sesuai dengan apa yang menjadi tren hari ini gitu. Dan lebih penting lagi bagaimana kemudian jalur rempah ini juga nanti kami berharap juga mempunyai satu policy yang turunannya gitu, dan relevansinya seperti apa gitu. Nah, itu dalam konteks etnografi tentu kita punya banyak stok tentang itu, bagaimana kemudian perusahaan jamu, bagaimana spa misalnya menggunakan rempah-rempah dan seterusnya, itu kan fenomena-fenomena kekinian. Tentu kalau kita mau mencari tautan sejarah yang lebih dalam itu memang mungkin PR-nya jauh lebih besar. Tetapi kalau misalnya kita ngomong konteks kekinian dalam disiplin ilmu antropologi, itu mungkin kita akan lebih banyak taut-tautkan, sehingga apa yang terjadi di masa lalu kemudian tetap relevan dengan apa yang ada di sekarang. Dari konteks itulah mungkin komunitas bisa mengambil banyak manfaat gitu kan dari isu jalur rempah itu sendiri. Mungkin pengantarnya itu dulu, Mas. Tapi kalau misalnya kita balik lagi ke isu tentang strengthening the community movement, ya itu tadi, itu bagaimana kemudian kita menaut-nautkan, dan katakanlah kalaupun pemerintah kemudian punya kepentingan untuk memperkenalkan ini, dan bagaimana kemudian komunitas juga punya kemungkinan untuk terlibat di dalam ini, itu kedua-duanya memang harus ada dialog yang cukup serius sehingga semuanya bisa mendapatkan benefit dari satu struktur narasi tentang jalur rempah ini, Mas. Terima kasih, Mas Robi. Jadi ini menarik. Tadi sudah singgung soal kolaborasi, sekarang Mas Adin juga lebih tajam kayak ngomongnya tentang pragmatis ya. Bagaimana memanfaatkan isu jalur rempah ini bagi menjalankan keberlangsungan komunitas-komunitas ya, terutama yang ada di daerah-daerah yang masuk dalam jelajah jalur rempahnya Kemendikbud ya. Atau yang ada di sekitaran Pantura misalnya, kan kita kan karena gini, Mas, aku juga melihat bahwa katakanlah dari kementerian pun ketika kita tanya komitmen untuk ke sana itu juga, misalnya kalau kita ngomong kebijakan negara, apakah negara kemudian beneran hadir atau enggak, dari segi misalnya yang sekarang lagi ramai itu kan FBK, fasilitasi bidang kebudayaan, itu nggak nyambung loh, Mas, sebetulnya sama jalur rempah misalnya. Jadi kita bisa melihat bahwa ini gimana sih? Jadi seolah-olah ini meskipun masih dalam satu kementerian, tetapi nggak begitu dalam konteks kebijakan itu nggak begitu nggak nyambung gitu loh, kayak yang sana diurus sendiri, yang sana diurus sendiri. Nanti kalau bisa nyambungin ya syukur alhamdulillah, kalau enggak ya enggak aja gitu. Artinya sebetulnya seberapa serius sih misalnya, karena bagaimanapun harus diakui bahwa isu ini tadinya memang diimpos oleh pemerintah dalam konteks mereka membutuhkan satu bangunan narasi intelektual yang cukup mumpuni ketika Cina kemudian propose dengan jalur sutra, kemudian India propose dengan jalur monsoon barat dan monsoon timur itu misalnya, dan sementara Indonesia tidak punya satu narasi yang kuat mengenai hal ini, itu kan disayangkan. Tadinya begitu itu kan. Artinya ini hanya bangunan intelektual, tapi kemudian bangunan yang lain, kebijakan-kebijakan negara yang lain itu tentu sangat diharapkan bisa menguatkan ini. Karena kalau enggak ya sepertinya akan menjadi bangunan yang cukup rapuh ke depan gitu. Menurut Mas Karin sendiri, idealnya bagaimana ke depannya ini jalur rempah ini agar dia punya benefit untuk teman-teman yang ada di komunitas, atau yang paling penting adalah di akar rumput ya? Nah, pertama dalam konteks Jawa ya, apalagi terutama lebih spesifik lagi Jawa Tengah gitu kan. Itu mestinya emang ada satu program yang cukup mendasar memperkenalkan sebetulnya ini apa gitu. Karena nggak banyak yang tahu juga gitu soal ini, apalagi ini bangunan yang sifatnya lebih intelektual ya. Jangankan yang jalur rempah, Mas.
jalur yang misalnya pembangunan ekonomi kreatif misalnya, yang nyata-nyata itu adalah satu isu yang kemudian menyentuh aktivitas perekonomian yang langsung berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat, itu masih susah loh Mas, apalagi jalur rempah. Jadi maksudku, bolongnya ini itu memang harus banyak diinisiasi oleh pihak-pihak yang lain. Satu inisiasi dari Negeri Rempah, Mbak Kumo dan Mas Bram dan teman-teman ini satu usaha yang luar biasa, tapi menurutku masih kurang gitu. Ini tidak menjadi tanggung jawab Negeri Rempah saja ya, tetapi juga banyak stakeholder yang lain gitu. Dan pemerintah daerah itu mohon maaf ya, setengah mati Mas memahami ini Mas. Dan mereka paling sangat pragmatis saja kalau pemerintah pusat bikin apa dan ada budgetnya dikerjakan gitu kan. Sementara kita ngerti kalau memang ini bisa digunakan oleh teman-teman untuk memintarkan mereka juga, menguatkan jaringan mereka juga, dan membuat mereka punya kepentingan di sini, tentu ini menjadi lebih sustain untuk jangka panjangnya. Kalau enggak, saya yakin ini akan jadi isu di permukaan aja yang kemudian apalagi tidak ada tautan dengan kebutuhan hari ininya gitu loh. Dan ini harus dicari relevansinya, dan itu bukan PR yang mudah gitu. Sejauh pengalaman saya ya, gitu Mas. Oke Mas Adin. Nah, balik lagi ke Semarangnya sendiri nih. Sebagai salah satu pelabuhan sudah ada di masa yang sangat panjang. Ada hal menarik yang kemarin Mas Adin bagikan mengenai kegiatan di sebuah kampung yang dulunya ada di laut kayaknya ya. Sekarang sudah menjadi daratan. Ya. Nah, ini hal yang menarik. Tapi mungkin akan lebih menarik bila disajikan sendiri oleh Mas Adin. Silakan Mas Adin. Ya, kalau yang kami kerjakan itu kan memang kami kan punya jaringan antar kampung ya, baik di rural maupun urban, baik di pesisir maupun di daerah-daerah perbukitan dan pegunungan gitu ya. Jadi memang kami banyak berkeliling menggunakan VR itu yang bisa berubah menjadi panggung 4x6 untuk bikin kegiatan-kegiatan. Nah, isunya itu bisa macam-macam, tetapi biasanya kami itu selalu menautkan dengan apa yang menjadi kepentingan warga gitu. Juga kelompok-kelompok sosial yang ada di sana. Misalnya di Bergota kelompok sosial yang bekerja itu adalah penghobi mancing, itu yang diajak bekerja. Di Rembang kelompok sosial yang siap bekerja adalah penghobi dangdutan, itu yang kemudian diajak bekerja. Jadi kami selalu berpikir bahwa organisasi sosial yang bekerja di masyarakat itu tidak melalui struktur formal aja, RT, RW, LPMK, PLK, UMKM, dan seterusnya. Tetapi juga bisa kelompok hobi, komunitas, dan seterusnya gitu. Nah, biasanya yang kami lakukan adalah mengidentifikasi organisasi sosial apa yang bisa diajak bekerja, dan kemudian isu-isu apa yang kemudian bisa menautkan kepentingan-kepentingan mereka, apakah sejarahnya, dan seterusnya. Dan isu itu bisa diimpos juga dari atas, termasuk di dalamnya jalur rempah, tinggal bagaimana kita mencari tautan-tautannya, kalau memang misalnya itu dikehendaki demikian gitu kan. Jadi itu juga untuk menjamin bahwa isu yang diimpos itu adalah isu-isu yang memang mempunyai jaringan sosial yang luas gitu, baik di masyarakat maupun pihak-pihak pendonornya misalnya. Gitu sih Mas. Oke. Nah, yang terakhir kemarin di kegiatan bersama salah satu universitas yang di kampung Bergota. Di Bergota, ya Bergota. Bergota itu sama, Bergota itu sama, itu yang aku bilang sebagai kelompok penghobi pemancing gitu ya. Itu tempatnya persis di Kali Semarang, dulu konon kapal itu lewat dari sana juga gitu. Dan di sana bisa kita temukan sisa-sisa peradaban Hindu-Buddha. Dan dari itu cerita tutur itu mereka memang nenek moyang mereka itu melihat bahwa kapal itu muncul dari arah utara, kemudian hilang ke selatan, itu hilangnya di sekitaran Sampokong, itu kelenteng Sampokong itu. Jadi memang garis pantainya memang mengalami pergeseran yang luar biasa dan sungainya mengalami pendangkalan luar biasa. Nah, cerita-cerita itu kan sebetulnya nyambung sama cerita-cerita Semarang dulu. Misalnya Muria itu dipisahkan oleh selat, kemudian kapal-kapal bisa masuk sampai Sampokong sehingga yang diyakini sebagai salah satu ekspedisi Cengho, itu juga bagian dari rekam jejak pelabuhan Semarang maupun kultur maritim yang ada di Semarang waktu itu. Dan itu semua tidak akan
terjadi misalnya tanpa keterlibatan masyarakat yang mana sumber informasinya itu banyak berakar dari sana. Tapi kami juga melakukan penelusuran secara arkeologis dengan teman-teman yang bekerja di arkeolog maupun teman-teman yang sejarah tentang sejarah masa lalu kota itu sendiri. Jadi itu ternyata nyambung aja Mas sama pola perdagangan di masa lalu yang mana juga diasumsikan Semarang sebagai salah satu port penting waktu itu untuk distribusi perdagangan VOC itu punya peranan yang signifikan gitu Mas. Sudut pandang histeria sendiri nih, dari sudut pandang teman-teman histeria atau Mas Adin lah, idealnya bagaimana sih cara yang membumikan ide jalur rempah ini? Ini kan di tataran yang tinggi ya, di udara. Nah sekarang dari tataran yang lebih pragmatis, lebih ke bawah, misalnya nih orang-orang yang tinggal di kampungan kumuh di perkotaan, tapi kota pelabuhan atau buru-buru diangkut pelabuhan, atau teman-teman komunitas yang berkegiatan kayak tadi yang mancing segala macam. Gimana menurut Mas Adin cara yang paling pas untuk membumikan ide jalur rempah ini? Silakan Mas. Ya tentu saja pendidikan ulang ya Mas. Kita kan yang aku pernah nanya itu kan bisa nggak sih ada fasilitasi untuk misalnya menjamin riset-riset yang sudah ada itu bisa kita distribusikan ulang juga itu, diskusi-diskusi kecil atau forum-forum itu yang nggak ada di dalam penguatan narasi tentang jalur rempah di daerah-daerah, dan itu hanya bisa diimpos oleh pusat kalau sebagai satu lembaga yang bisa mengeluarkan sajen untuk para demit ini kan. Nah itu kalau pemerintah daerah Mas, mohon maaf banget Mas, susah setengah mati, susah. Itu sudah pasti susah. Itu dari provinsi maupun dari kota, kabupaten, kecuali misalnya ada pengecualian memang beberapa kota lain yang kemudian sudah menyadari itu, meskipun dalam segi kebijakan kita belum tahu persis gitu. Misalnya di Batang itu sekarang sedang berjuang memperebutkan klaim bahwa dia adalah proses masuk indianisasi di Pantura. Jadi dari Batang itu diyakini dari Batang karena apa? Karena ada prasastinya. Jadi tidak mengada-ada prasasti Sejomerto atau Secomerto itu ya. Itu di Batang memang. Itu prasasti tertua yang ada di Jawa Tengah misalnya, yang kemudian ke arah selatan itu ada peninggalan artefak lain dan menemukan agak naik sedikit kemudian ke Dieng. Jadi kalau jenengan baca, Dieng itu adalah candi tertua di Jawa Tengah dan mengalami kristalisasi peradaban pada Borobudur dan Prambanan, Kedung Magelang gitu kan. Nah, mereka ngerti cerita itu. Nah, kalau itu bisa dimainkan, tentu pemerintah kota atau kabupaten juga punya kebijakan turunannya. Meskipun belum ada jaminan, karena kan kalau ngomong kebijakan turunan, kita kan ngomong perda, kita ngomong pokok-pokok pikiran kebudayaan, dan seterusnya. Baru itu nanti ada langkah-langkah yang lebih masif gitu. Nah, sementara kalau itu tidak ada semua, justru yang kayak begini nih, kecil-kecil kayak begini lah ya, kayak kita sama Kumo, sama Mas Bra, sama Mas Robi dan seterusnya, kita mencoba sebagai komunitas memperkenalkan sejauh yang kita bisa gitu Mas. Ini langkah konkret yang masih mungkin kita sebagai komunitas. Tapi kalau kita ngomong sebagai negara dan percepatan, saya kok belum melihat ini dianggap cukup serius ya. Karena saya ngerti beberapa program PFBK, kemudian apalah itu belum masif gitu. Tapi upaya ada, karena aku juga sampai hari ini masih ada kerjaan dengan BPNB di Jawa di IY untuk memproduksi satu film tentang spa dan kuliner tentang rempah di Semarang gitu. Tapi sifatnya masih cukup selebratif gitu loh. Kita kan selalu membayangkan sesuatu yang kecil tapi masif, temoto gitu ya, berurutan, mutawatir gitulah, berangsur-angsur. Itu kan lebih, kalau kita ngomong bangunan intelektual jangka panjang itu lebih cukup meyakinkan dibanding sesuatu yang sifatnya festif gitu ya. Meskipun festival juga penting. Itu sih Mas. Oke, Mas Adin. Ini menarik apa yang disampaikan oleh Mas Adin. Apakah ada tanggapan dari
Pak Cahyo atau Bang Yanwardi, dua narasumber yang tinggal di Jakarta nih. Nah, Mas Adin kan dari Semarang nih. Gitu. Kegiatan di akar rumput. Mungkin Pak Cahyo ini udah mau menyampaikan sesuatu, silakan Pak. Mohon izin ya, Mas Yanwardi ya, duluan. Tadi saya mendengar kata bolong-bolongnya itu yang menarik ya, Mas Adin ya. Saya memang ya, kalau kita sih secara umum mungkin ada tren kita itu memang kesannya apa ya, narasi-narasi itu kesannya selebratif ya gitu ya. Kesannya buat momentum-momentum yang menasional dan seterusnya. Namun ada yang menarik yang tadi sempat terlewat ya, yaitu misalnya ya dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia ya, setelah saya ikuti sejak 2015 sejak kepemimpinannya kebetulan nama personnya Pak Muhammad Syarif Bando misalnya, tapi secara apa namanya, secara konseptual ya, mencoba menawarkan yang hierarki literasi itu. Yang keempat adalah menciptakan barang dan jasa yang kemudian diterjemahkan secara sederhana sebagai transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Kemudian kalau bahasa yang sehari-hari apa, literasi untuk kesejahteraan, betul-betul terlepas ya, ada yang sifatnya cenderung apa namanya ya, insentif-insentif yang kemudian mendorong ya masyarakat di daerah ya, terutama melalui Dinas Perpustakaan dan Arsip itu untuk melakukan kegiatan yang kemudian diistilahkan atau disebut sebagai apa, literasi untuk kesejahteraan. Itu daya apa ya, daya rangsang maupun daya dongkraknya relatif menurut saya ada perkembangan yang cukup signifikan ya menurut saya di masyarakat, sehingga testimoni-testimoni itu saya lihat juga cukup apa ya, bukan apa seremonial karena memperingati acara tertentu ya nasional terus kemudian ditampilkan sebagai testimoni ya. Kita kan juga bergerak di lapangan ya dari teman-teman. Nah, termasuk jadi kalau sampai literasi kesejahteraan diantaranya juga diterjemahkan bagaimana kemudian dari bahan-bahan limbah kemudian didaur ulang ya kan, kemudian jadi yang bernilai ekonomi. Kemudian juga termasuk bagaimana yang dulu toga tanaman abad itu ya, yang kita kan sepertinya biasa-biasa saja, sekarang mulai digalakkan lagi dan kemudian diproduksi. Jadi teman-teman itu melalui dinas perpustakaan dan arsip daerah sekarang pokoknya kalau literasi kesejahteraan diantaranya produknya adalah wedang jahe, wedang apa itu daun kelor dan seterusnya. Nah ini jadi kita nanti kirimi teman-teman itu sekarang kalau ngirimin teman-teman di samping buku antologi puisi antologi cerpen gitu ya, di sebelahnya itu ada wedang daun kelor, ada ada apa-apa. Jadi bagi saya ini sangat mengesankan. Jadi langsung tidak langsung ya sebenarnya bolong-bolong tadi ya mudah-mudahan diisi gitu ya Mas Adin ya dan teman-teman, jangan putus asa ya. Kemudian di dokumen perencanaan kita sendiri ya Bappenas kan sepakat ya di situ literasi untuk kreativitas, literasi untuk inovasi dan literasi untuk kesejahteraan. Katakanlah ya anggap ya sangat pragmatis katakan kita yang memaknai itu. Tapi yang penting kalau untuk masyarakat grassroots itu kan sesuatu yang memang nampak gitu ya hasilnya. Oh ini loh. Nah ya biarlah kalau kemudian mereka bisa dengan sumber daya yang ada kemudian bisa memberi nilai tambah itu melalui kemasan-kemasan ya, bungkus wedang jahe, wedang wo dan seterusnya. Itu menjadi menarik kaitannya dengan rempah. Di samping teman-teman itu mengembangkan di mana-mana itu wisata kuliner. Saya kira kalau Dinas Perpustakaan dan Arsip daerah provinsi kabupaten kota itu bisa mengisi celah-celah seperti ini, saya kira narasi tentang rempah pun sebenarnya bisa kita angkat. Itu bahasa optimisme saya gitu ya. Meskipun tidak langsung dari membaca langsung ke rempahnya, tetapi ternyata dalam praktek mereka juga bisa melakukan itu masyarakat kita. Saya kira demikian tambahan saya menarik dari ungkapannya Mas Adin tadi. Terima kasih Pak Cahyo. Bang Yunardi, apakah ada yang mau ditambahkan? Tadi saya dengar dari Mas Adin ya sudah sangat mencerahkan tadi dari beliau dan saya kira saya setuju lah dengan beliau. Poin-poin berkaitan dengan pentingnya ilmu ya, budaya ilmu itu sangat penting ya. Saya pernah baca satu buku yang menjelaskan kenapa waktu menjelang kemerdekaan Amerika Serikat itu banyak sekali ilmuwan ya, ilmuwan orang-orang yang sudah literate di sana gitu, padahal mereka baru merdeka gitu.
ternyata memang sudah lama keluarga mereka itu membiasakan membaca buku-buku bernas sejak kecilnya. Jadi buku-buku yang dipelajari sejak kecil itu sudah buku-buku yang terbaik ya, buku-buku tadi yang saya sebut misalnya Shakespeare, kemudian buku-buku yang Gretel yang dibuat sana ada tentang si buruk rupa dan lain sebagainya yang cerita-cerita begitu. Mereka sudah punya budaya literasi. Jadi ketika merdeka ya udah mereka sudah punya stok intelektualnya gitu. Maka Declaration of Independence mereka gitu, kalau kita lihat, saya beli saya beli apa namanya deklarasi tiruannya yang kayak di film itu waktu ke Capitol, dan saya baca memang syarat dengan nilai intelektual ya, jadi panjang dan intelektual gitu, dan ada nilai-nilai kemanusiaan di situ. Nah itu kan bisa lahir karena ada nilai atau budaya ilmu yang dibuat di situ. Maka saya kira kolaborasi kita ini juga ini bagian dari budaya ilmu, dan setelah ini Mas Robi memang perlu kita lanjutkan dengan publikasi-publikasi, ya kan? Kemarin Mas Bram di Instagram juga sudah mengendorse ya untuk kita buat publikasi, Mbak Ratih juga. Jadi publikasi itu bagian penting dari transformasi budaya ilmu. Dan yang kedua adalah kolaborasi ya, kolaborasi. Kemudian berkaitan sama kita dan China ya, tentu saja namanya sebuah negara itu kan punya kepentingan. China punya kepentingan untuk menjadi the next superpower ya di dunia ini pasca Amerika ya. Kemudian dia mengembangkan apa yang dia miliki dari masa lalu. Itu yang disebut sebagai jalur sutra ya. Tapi kita juga punya jalur maritim ini, jalur jalur rempah ini yang sebenarnya lebih tua daripada jalur sutranya Cina. Karena di zamannya Fir'aun itu kan sudah ada tuh pelayaran-pelayaran yang mendapatkan rempah-rempah dari Maluku. Jadi mumi-mumi yang diawetkan itu kan nggak mungkin kalau dia nggak pakai rempah, ya kan? Dan rempah itu dari mana? Rempah itu kan adanya cuma dari Maluku ketika itu ya. Dan berarti bahwa jalur rempah maritim ini memang jalur yang sangat tua, yang sudah lebih lama daripada jalur yang ada di Cina gitu. Cuma memang yang paling penting adalah kita punya potensi, tapi kemudian kita harus bisa menggarapnya, membuat packagingnya yang menarik gitu ya. Akhirnya kemudian negara-negara lain juga tertarik. Nah, apa yang kita lakukan lewat IFSR ini juga bagian membuat satu narasi, kemudian kolaborasi yang kemudian nanti akan bisa kita kontribusikan bagi sharing pengetahuan, sharing nilai di kawasan jalur rempah atau bahkan di dunia gitu. Jadi ini bagian dari kekayaan kita di masa lalu yang kita bawa ke hari ini dan kira-kira akan kita proyeksikan bagi kejayaan kita dan bangsa lain di masa yang akan datang. Terima kasih Bang Yan. Nah ini tadi ada Mbak Mo dari Negeri Rempah yang raise hand. Silakan Mbak Mo sampaikan pertanyaannya atau pernyataannya. Ya, saya senang sekali mendengarkan apa yang tadi diuraikan teman-teman gitu ya. Sebetulnya rasanya kita memang punya satu keresahan yang sama gitu ya. Tadi menanggapi Adin juga, Mas Adin, bagaimana dia melihat jalur rempah ini sebagai sesuatu yang kok kayaknya tidak menyentuh sampai ke bawah. Tapi saya pikir itu memang tantangan kita bersama ya, bagaimana kita bisa menghidupkan narasi jalur rempah itu melampaui gagasan yang hanya melulu seolah-olah sejarah gitu. Karena yang saya lihat juga nampaknya demikian ya, dalam proses mengenal kembali jalur rempah ini kan bisa dikatakan juga satu upaya reproduksi nasionalisme ya kalau dari sudut pandang negara gitu ya. Ketika upaya itu dilakukan memang prosesnya tidak mudah karena mungkin harus melalui proses glorifikasi dulu gitu ya. Artinya begini, justru tantangan kita selanjutnya adalah mampukah kita bertransformasi dari narasi sejarah, narasi budaya itu bisakah kita menjawab tantangan hari ini gitu. Misalnya tadi kalau kita sekarang bicara tantangan global, tantangan bersama itu climate change gitu, perubahan iklim gitu. Gimana kita bisa menarik konteks begitu ya.
Terus kemudian ada tantangan tentang ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan dan lain sebagainya. Justru disitulah saya pikir peran komunitas sangat besar karena melalui jejaringnya dan melalui pemikiran-pemikirannya yang tidak terkungkung oleh birokrasi begitu ya, itu justru mungkin bisa memberikan solusi-solusi yang lebih bebas begitu ya. Artinya justru disinilah saatnya kita memaknai jalur rempah itu dengan cara kita gitu. Nah, sekarang ini kan memang ya jalur rempah itu selalu dikait-kaitkan dengan ada yang namanya jalur, kemudian ada komoditasnya, lalu kemudian untuk mengaitkan itu selalu kembali kepada ada tradisinya. Katakanlah sekarang yang paling mudah dipahami adalah mengenal kembali warisan tradisinya berupa tradisi kuliner mungkin, tradisi pengobatan, karena itu yang memang paling mudah dipahami bagi masyarakat awam gitu. Itu yang paling mudah ya. Rasanya memang kita harus membuat satu layering gitu ya, dan untuk gerakan literasi seperti yang sedang kita rintis bersama, katakanlah demikian, dengan keunikan masing-masing di daerahnya gitu ya. Mungkin kita bisa melakukan kontekstualisasi dan melakukan layering itu. Oh, di sini karakteristiknya seperti ini, sehingga pendekatannya juga berbeda. Tidak ada pendekatan, saya pikir tidak ada satu pendekatan yang sama gitu, karena ini satu gerakan untuk belajar kembali, rasanya itu juga satu tantangan kita untuk menekankan bahwa belajar itu juga salah satunya adalah berendah hati begitu. Belajar itu bisa di mana aja. Belajar kita bisa dengan nggak harus di bangku sekolah. Kita mendengarkan teman-teman kita di daerah itu bagaimana mereka punya tradisi setempat dan sebagainya, itu pun juga belajar. Artinya mindset itu yang mungkin pertama kali harus dibuka begitu ya, dan itu menurut saya yang terpenting justru dari pemerintah gitu. Kalau kita melihat sebetulnya ada dinamika gitu antara negara, masyarakat ya, harusnya bisa ideal seperti tadi pagi itu kita berdiskusi dengan UNESCO bagaimana justru masyarakat itu dari bawah bisa menjadi satu kekuatan. Nah, gimana masyarakat ini bisa menjadi kuat, itu kembali lagi literasinya yang harus dikuatkan. Literasi itu menjadi ujung tombak karena masyarakat yang cerdas dengan demikian mampu melakukan kontekstualisasi sehingga tidak gagap ketika ada gagasan ini dan harus kritis. Saya pikir apa yang tadi disampaikan Mas Adin itu satu gambaran bahwa waduh di Semarang ini kritis sekali gitu ya. Bagaimana mereka bingung gitu. Ini apa gunanya untuk kita? Itu sebetulnya sudah satu indikasi bahwa masyarakatnya sangat kritis. Nah, masalahnya kekritisan itu tidak dipahami oleh pemerintah karena pemerintah yang tidak kritis gitu. Itu mungkin saya pikir semua kembali ke literasi. Jadi kalau kita melihat ini sebagai satu gerakan bersama, gerakan untuk belajar kembali, rasanya yang pertama kali harus kita lakukan adalah marilah kita semua berendah hati, termasuk pemerintah. Pemerintah juga harus berendah hati, tidak menganggap komunitas itu saingannya. Seringkali itu yang nampak muncul gitu ya. Wah, ini ada komunitas ini kok nggak sesuai dengan ini, dengan konstruksi pemerintah gitu ya. Nah, itu saya pikir kita sebagai komunitas, saya pikir kita bisa saling menguatkan dan saya percaya kalau kita kuat, negara juga bisa kok mengikuti kita. Mereka juga membutuhkan kita, gitu. Kita dibutuhkan oleh negara. Saya rasa itu juga mindset yang penting, yang juga memberikan kepercayaan diri bagi kita komunitas bahwa ada pemerintah nggak ada pemerintah, kita tetap harus jalan. Karena ketika kita berjalan dengan baik, pemerintah akan nengok juga ke kita karena mereka membutuhkan kita. Mungkin itu dari saya. Oke, Mbak Kumo, terima kasih sekali. Menarik ya.
pemerintah menganggap kita sebagai saingan itu menarik sekali. Tapi nanti kita simpan dulu. Dan mumpung saya ingat nih, teman-teman yang belum tahu, mungkin narasumber yang hadir hari ini adalah sore ini adalah semuanya adalah pengajar. Bang Ian adalah dosen di Universitas Khairun, Tahyo adalah pengajar dosen di IPDN, dan Mas Adin yang casual sekali ini juga dosen di Universitas Diponegoro. Ya, jadi jangan menilai buku dari topinya, nah itu benar. Mas Adin, ini langsung ya. Ini ada pertanyaan dari teman kita, Iqbal, dari komunitas Dupa. Kalau nggak salah juga di RPI ini. Mas Iqbal nanya nih, histeria menjadi pilihan sebagai nama komunitas itu filosofinya gimana Mas Adin? Karena dia pernah nonton film tahun 2010 dengan judul yang sama, tentang diagnosa penyakit yang beredar di masyarakat London. Silakan Mas Adin. Aduh. Ya itu karena dulu kita suka Muse saja lah, ada lagunya Muse Histeria itu loh Mas. Itu. Oh gitu ya? Ya itu juga nama penyakit kita ngerti sih. Cuma karena waktu itu suka Muse saja. Tapi ini memang aku juga kan ngajar etnografi Asia Tenggara ya. Jadi ya kalau aku ya nyambung aja gitu. Karena dari sana kan aku juga bisa kayak ngasih bahan soal before Orientalism gitu kan, sebelum bangsa Barat merasa berkuasa sepenuhnya dan seterusnya. Itu kan kita punya narasi-narasi yang mengerikan dan luar biasa tentang Timur sehingga mereka keder, tapi kan udah lupa itu kan karena saking lamanya kita dijajah itu. Dia nyambung aja sama narasi tentang rempah gitu, dan aku banyak ngulik itu gitu. Sebetulnya sebagai salah satu produk pengetahuan dan juga value itu ini penting sih, ini penting. Karena kita kadang-kadang kan udah lupa sangkan paran itu kayak kita asalnya dari mana, mau kemana gitu. Dalam konteks global ini kalau kita nggak punya narasi sendiri ya kita pasti akan jadi korban narasi orang lain. Oke. Menarik respon dari Mas Adin. Dan tadi saya pikir salah satu bentuk kolaborasi adalah pemerintah mengajak kerjasama secara setara setiap komunitas ya. Tapi mungkin komunitas sama Mas Adin nggak pas diajak kerjasama untuk jalur rempah. Karena nanti jadi namanya histeria jalur rempah. Malah bingung nanti yang tahu. Oke, sekarang ada Bang Fitro nih dari Belitung yang sudah raise hand. Silakan Bang Fitro. Mungkin Bang Fitro sedang jauh dari laptop nih. Barusan raise hand nampaknya tadi. Masih ada kok? Masih ada raise hand ya. Oke. Tapi kita lihat waktunya udah 4.34 nih. Punya waktu sekitar 26 menit lagi. Mungkin Tahyo, Bang Ian, dan Mas Adin ada yang ingin disampaikan sebagai pernyataan penutup mengenai obrolan kita, diskusi kita sore ini. Kita mulai dari Pak Cahyo dulu. Silakan Pak Cahyo. Tadi kayaknya Pak Yanuardi belum ya? Kelewatan terus loh. Pak Yanuardi kayaknya belum ya? Bang Ian tadi udah. Oh, udah ya? Tambahin ya. Baik, saya sependapat tadi Mbak Rati menyampaikan ya, kita memang mungkin di level kita ya, tadi saya setuju Pak Yanuardi ya, Mas Yanuardi syukur juga publikasi-publikasi kita itu kan akan menguatkan ya narasi, misalnya salah satu yang kita misalnya concern tentang rempah ya, itu juga penting. Nah tadi yang tadi kata Mbak Rati juga saya pendapatnya kita memang harus ada lapisan-lapisan, termasuk saya mencoba ya 20 tahun GPMP ini, kata banyak teman-teman, kata banyak orang, kebetulan saya baru dari orang di luar lingkungan perusahaan nasional itu istilahnya 20 tahun tetapi seperti baru lahir lagi 1-2 tahun karena dinamika yang kita coba untuk kembangkan. Artinya kita ingin membangun juga konstruksi punya desain terkait minat baca maupun literasi, itu juga kita ingin membangun sebuah dokumen strategi mulai level dari bawah, dari keluarga ya sampai ke masyarakat, komunitas, sampai Dikdas, sampai
perguruan tinggi itu seperti apa. Nah, saya kira sama juga ketika memahami literasi tadi, mulai dari mengumpulkan bacaan, memaknai makna yang tersirat dari yang tersurat, kemudian mengeksplorasi sampai menampilkan gagasan, sampai kemudian menghasilkan barang dan jasa. Selalu catatan saya terhadap apa yang disampaikan Bapak Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, menurut saya hierarki itu bukanlah hierarki yang kemudian terpisah satu dengan yang lainnya, tetapi hierarki ini harus kontekstual, ya. Artinya masyarakat kita ketika belum memiliki banyak referensi, katakanlah ya, akses keterjangkauan pada buku, ya, ataupun media-media bacaan seperti itu, maka level kita memang di catering the books, katakan gitu ya, ngumpulin buku. Ketika mereka sudah mulai ada buku, ada bahan bacaan, maka mulai mereka itu bagaimana membaca dan memahami pesan, pengetahuan, informasi yang bisa diperoleh dari bahan bacaan itu, dan terus berkembang sampai dia bisa melahirkan gagasan-gagasan baru dari proses dialektika atau bacaan dia terhadap teks itu dikaitkan dengan konteks di mana mereka tinggal, pengalaman mereka, dan seterusnya. Dan pada akhirnya juga bagaimana literasi memang untuk kesejahteraan. Nah, nampaknya literasi kesejahteraan ini yang lebih dipahami oleh masyarakat, ya. Mereka merasakan dalam konteks minat baca atau literasi, ya, baca dan tulis, mereka merasakan, oh ini toh manfaatnya membaca. Nah, gitu ya. Manfaatnya membaca dalam pengertian yang sangat pragmatis bagi masyarakat adalah dengan membaca itu ada ide, oh bagaimana sih caranya dari bahan yang yang ada di halaman kemudian menjadi produk yang bisa dijual dan kemudian bisa menghasilkan uang dan seterusnya. Jadi memang saya sependapat kita harus membangun lapisan-lapisan, ya, strategi kita itu disesuaikan dengan sosial kondisi masyarakat kita. Saya kira demikian juga, termasuk Rempah juga demikian. Saya kira saya kemarin, ya, seperti contohnya Mas Sidi, ya, waktu itu bagi saya itu juga contoh, ya, teman-teman banyak juga yang sebenarnya kalau nekuni yang teman-teman di pangan, ya, di budidaya, di pangan, teknologi pangan, itu juga sebenarnya concern. Cuman kan kita belum pernah kan sampai menginventarisir gitu, ya. Komunitas itu seringkali mereka mengatakan, sudah lah Pak Cahyo, yang penting kita on the right track, yang penting kita berjuang dunia akhirat, kita memperjuangkan literasi. Tapi saya katakan gini, iya ya, enggak juga satu sisi, kalau kita enggak kasarnya enggak membuat daftarnya, enggak ada catatan formal kita, entah publikasi, entah apa, kita juga tidak akan tercatat bahwasanya ada gerakan minat baca atau gerakan literasi yang bisa mengangkat literasi bangsa Indonesia yang selalu masih dibully sebagai rendah literasinya dan seterusnya. Saya kira sama juga dengan ketika kita menarasikan tentang jalur rempah dan seterusnya. Jadi menurut saya memang ada sesuatu yang dipublikasikan, setuju Mas Yanuardi tadi, ya, harus ada karya-karya tulis kita secara ilmiah. Jadi kita bagi tugas gitu, ya, di komunitas juga bentuk-bentuk praktek ngajari anak usia dini itu, ya, kalau perlu para ibu, ya, nanti diprogram lah, ya, dari Negeri Rempah bagaimana caranya, ya, kita tembus sampai PP Mbak Udi. Saya kepingin juga yang real. Kadang-kadang kalau konsep-konsep nggak langsung di take action itu kan biasanya kelewat gitu, ya. Contoh seperti itu, ya. Mereka pada begitu. Sekarang hari ini belajar, anak-anak bingung belajar terus daring berhadapan dengan laptop terus, itu sudah bingung. Akhirnya mereka mulai bermain dengan apa-apa yang ada di sekitarnya, tanaman ini. Di antaranya itu cara-cara belajar yang back to nature, yang menggunakan loose part, ya, bagi barang-barang yang sederhana yang ada di sekitar mereka. Nah, menurut saya itulah esensinya atau spiritnya dari kita menggali atau mendiskusikan gagasan jalur rempah atau literasi rempah. Saya kira demikian menurut saya, ya. Jadi harus bertingkat memang sepertinya masyarakat kita. Nggak bisa diskusi yang level ini. Kadang-kadang teman-teman saya rasanya kenapa yang kok nggak semasif banget gitu, ya kan? Karena kadang-kadang ada masyarakat yang memang ingin mendengar sesuatu mungkin dalam bentuk workshop, diajak membuat bahan empon-emponan, kemudian jadi sesuatu yang bisa mereka jual. Nah, mungkin setelah itu kita narasikan, bisa juga habis kita bacakan bukunya, kemudian kita praktekkan. Seperti itu katanya ibu-ibu di Tangsel itu seperti itu. Kalau tertarik minat baca, hampir 98 katanya teman-teman di Tangsel. Itu karena apa? Dipraktekkan, ya. Kalau kita bicara literasi, mereka praktekkan, masak bakso, masak apalah, masakan-masakan mereka kuliner atau semacam itu. Mereka dengan itu tertarik, oh ini loh manfaat membaca. Saya kira juga demikian untuk terkait isu rempah, saya kira. Oke, terima kasih, menarik sekali, dan saya sepakat dengan setuju dengan Pak Cahyo tadi bahwa
kalau jalur rempah ingin lebih membumi, mungkin salah satu caranya dengan yang dilakukan di bibit Tangsel tadi, Pak Cahyo ya. Terima kasih Pak Cahyo dari Ketua Umum Pemasyarakatan Minat Baca Indonesia. Selanjutnya dari Presiden Rumah Produktif Indonesia, Bang Yon dari Syukur. Silakan Bang Yan. Ya, makasih Mas Robi. Ada sebuah ungkapan dari Tanah Melayu ya, yang mengatakan begini, hanya jauh hari yang mengenal manikam. Hanya jauh hari yang mengenal manikam. Maksudnya hanya tukang permata yang tahu batu permata. Artinya kita semua yang berkumpul di sini, alhamdulillah saya kira sudah tukang permata semua yang tahu permata. Jalur rempah itu permata. Dan untuk saat ini baru disadari, baru diketahui oleh sebagian orang-orang tertentu. Maka tugas kita adalah memperbanyak tukang permata tadi itu. Tukang permata yang mengetahui permata, yaitu permata jalur rempah. Jadi kalau kita tahu sejarah kita, maka kita akan bisa melihat dan kita bisa akan bertindak yang lebih proporsional untuk ke depan. Kalau kita nonton film Da Vinci Code, itu ada satu presentasi yang menarik dari Profesor Robert Langdon dari Harvard Uni ya, berkaitan dengan simbol. Jadi kalau kita bisa lihat sebenarnya secara simbolik jalur rempah itu juga simbol. Dan kita perlu melihatnya dari masa lalu, kemudian kita tarik ke masa sekarang, dan kita bawa ke masa depan. Satu lagi yang terakhir juga adalah kecemerlangan itu akan membuahkan kecemerlangan. Jadi apa yang kita lakukan lewat IFSR ini bagian dari kecemerlangan semua. Apa yang dilakukan oleh Mbak Kumorati ya, sampai begadang saya kira mungkin sampai pagi, Mas Bram sampai pagi juga. Mungkin waktunya 1 hari itu 26 jam, beliau nggak tidur-tidur. Demi IFSR sukses itu bagian dari kecemerlangan. Kecemerlangan yang harus kita kasih jempol 2, dan juga harus kita berikan apresiasi. Dan ini perlu untuk kita sebarkan kecemerlangan ini di komunitas kita masing-masing. Jadi ini adalah kegiatan yang sangat bagus, sangat penting untuk kita sinergikan nih. Pasca kegiatan ini kita sinergikan, satu, kita buat buku lagi yang baru, narasi yang baru lagi berkaitan dengan apa yang kita diskusikan pada saat ini, kemudian kita sinergikan berbagai kegiatan agar bisa berdampak bagi masyarakat secara lebih luas. Saya kira itu Mas Robi. Terima kasih Bang Yan. Luar biasa 2 kutipannya tadi. Akan saya catat dan saya tulis di buku untuk disimpan. Terima kasih Bang Yan. Dan mungkin cerita bergambar buat anak-anak PAUD itu tentang jalur rempah mungkin menarik juga ya, ditindaklanjuti oleh Pak Cahyo dan Mbak Kumo dan teman-teman lain di Negeri Rempah. Selanjutnya yang terakhir, Mas Adin, Direktur Gerobak Histeria dan juga pengajar di Universitas Diponegoro. Silakan Mas Adin menyampaikan closing statement-nya. Ya, pertama apapun kontennya atau ceritanya atau narasinya, buat kami itu bisa diatur sedemikian rupa lah. Justru yang paling penting bagaimana kemudian bisa menguatkan komunitas yang sedang bekerja hari ini gitu. Karena manusia-manusia inilah yang menurut kami bisa diharapkan di kerja-kerja yang akan datang. Katakanlah untuk ngomong soal pokok-pokok pikiran kebudayaan, atau kalau kita mau mengintervensi satu value yang cukup penting bagi masa depan keindonesiaan kita gitu. Jadi yang sering terjadi adalah salah mengidentifikasi aktor, akhirnya apapun itu disikapi sebagai proyek gitu. Akhirnya program itu hanya berjalan ketika ada proyeknya atau ada benefit yang sangat pragmatis, tapi tidak mengakar sebagai ideologis gitu. Dan apa yang kami lakukan misalnya dengan jaringan kampung atau dengan jaringan komunitas, itu sebetulnya yang ditanam sejak awal adalah value-nya dulu gitu. Karena ada tidak ada pemerintah, ada atau tidak ada isu-isu baru yang diimpus dari manapun, teman-teman ini sudah bergerak gitu. Cuma sayang aja kalau kita udah kena resource-nya, kemudian tidak dikuatkan sekalian gitu. Karena ini akan menjadi modal yang sangat luar biasa untuk masa depan peradaban kita gitu. Terima kasih. Terima kasih Mas Adin.
Terima kasih juga untuk Bang Yan, Tahyo, Mas Adin yang sudah menyampaikan hal yang sangat menarik, mencerahkan, membuka pikiran, dan kita semua berharap bahwa Jalur Rempah ini bukanlah sebuah festival yang diadakan oleh pemerintah dan warga masyarakat sebagai penonton saja ya. Karena kalau hanya sebagai festival, setelah lampu padam, tangan hilang dan masyarakat pulang, acaranya selesai. Kita berharap bahwa ketika masyarakat pulang dari festival, mereka akan membawa pesan itu ke rumah dan menghidupkannya di lingkungannya masing-masing. Mungkin itu akan tujuan kita bersama melalui gerakan-gerakan yang kita buat di lingkungan kita masing-masing, komunitasnya Bang Yan, Bapak Cahyo, dan Mas Adi. Dan terima kasih untuk kehadiran teman-teman semua, juga kehadiran para narasumber. Kita akan akhiri pertemuan kita, diskusi kita yang seru sekali sore ini. Saya Robi Sunata, mewakili teman-teman dari Yayasan Negeri Rempah, mengucapkan mohon maaf atas semua salah kata, kekeliruan, dan kekurangan kami. Saya akan segera kembalikan acara ini kepada teman-teman dari Negeri Rempah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Robi Sunata. Thank you. So to close our last session, it can be said that the role of community is very important to strengthen the narrative of Spice Road. The grassroots activism is very needed for its development because it is our collective responsibility to ensure that community-based movement can go hand in hand with the government to make it sustainable. As we are now at the end of today's session, allow me to wrap up our today's session. Today we had 3 sessions, started from the Understanding World Heritage nominations, and also continue with the Spice Route now and then, and the last one was strengthening the community movements. We are very excited for our last discussion tomorrow, because tomorrow there will be another 3 sessions. The first one will be talking about the dynamics of Austronesian social mobility, and the second one will be about maritime culture, underwater heritage, and the third one will be talking about the maritime culture, boat technology. Once again, I'm Novna as the MC, and on behalf of the Negeri Rempah Foundation, would like to thank all the speakers, moderators, and all the participants for attending this International Forum on Spice Route. Stay healthy, stay happy, and stay safe. See you on the last day of the 3rd International Forum on Spice Route. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Recording stopped. Thank you Mas Adin, Cahyo, Bang Yan. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman yang hadir. Minta jadwal PDF-nya. Ya. Masih aku tak suwe nanti. Ya. Buat ikut-ikut.
you.